Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Apakah kamu masih ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamat ngentot Aisyah Mamat ngentot Aisyah Mamat. Apakah saudara tidak bisa berdiskusi dengan baik? Ngentot ngewe Bisa nggak diskusi baik-baik? Kan kena kutuk kan? Mulutmu itu cerminan agamamu. Kebanyakan baca Bible, jadi yang keluar dari mulut hanya sesuatu yang tidak baik, karena kebanyakan baca buku porno gitu. Naik sini menghujat, bukti tak ada, ilmu pengetahuan tak ada, ingin melakukan pembelaan akidah, akhirnya yang ada menghujat, tidak sanggup membuktikan atau memberikan bukti kebenaran dari agamanya. Makanya dia lakukan hanya menghujat, menista, bukan merendahkan nabiku, malah bahkan merendahkan dirimu sendiri, bro. Kesurupan langsung teman-teman. Halo, semangat malam. Semangat malam, Saudara Riwanto Napitu Puluhu. Halo. Halo, selamat malam. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Oke. Selamat malam. Zuma, tema kau tidak ada kena mengenal dengan Kristen. So Kristen bukan agama. Jadi kalau Kristen bukan agama, lalu apa? Partai. Ini bukan agama. Tema kau tidak ada kena mengenal dengan Kristen. Jadi Kristen itu komunitas. Komunitas kacau. Komunitas yang mengikut Yesus, bukan agama. Kacau nggak? Salah alamat. Kacau nggak agama? Salah alamat. Bukan agama Kristen. Jadi apa? Itu pun kau tidak tahu. Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen gitu. Botol juga kau. Kau tidak tahu Kristen itu komunitas yang mengikut Yesus, bukan agama. Mengikut Yesus. Itu pun kau tidak tahu. Iya. Mana kau jadi apologet tidak tahu Kristen itu bukan agama? Iya, saya baru tahu kalau Kristen itu mengikut Yesus. Ilmu kau cuma. Saya baru tahu kalau Kristen itu mengikut Yesus. Ya, jadi bukan Kristen agama. Mengikut Yesus. Diskusi dengan Hindu dan Buddha lah, bukan Kristen. Agama. Terus kenapa kamu naik? Kalau kamu nggak merasa? Aku mau kasih tahu kau. Masalah Kau salah alamat. Kristen bukan agama. Merasa nih. Kau suruh Hindu dan Buddha lah naik. Ya sudah, turunlah. Itu pun kau tidak tahu. Macam mana kau jadi apologet? Katanya Gurunda. Turun. Botol juga kau. Gurunda tidak tahu Kristen itu bukan agama.
Kristen bukan agama, teman-teman. Gurunda botol. Ternyata Kristen bukan agama. Oh, mama. Iya, kau tidak tahu. CT juga Agama ilmu itu Kozuma. agama itu tidak kacau. Berarti kalau Iya. Kristen bukan tidak kacau, kebalikan dari tidak kacau adalah Kristen itu kacau. komunitas orang-orang yang mengikut Yesus. Komunitas kacau. Dia, Agama. jadi Kristen komunitas kacau. Sia-sia kau buka tema salah alamat. Faktanya kau merasa, faktanya kau Katanya merasa. gurunda, tapi Faktanya tidak tahu kau merasa. Kristen bukan agama. Faktanya kau merasa. Kau naikkan Hindu dan Buddha sajalah kau debat dengan mereka. Udah kau turunlah kalau gitu. Turunlah. Turunlah. Botol juga kau nih. Tidak tahu Kenapa Kristen nggak itu turun? bukan Kenapa nggak agama. turun? Nah, belajar Kenapa nggak turun? Kristen Ayo. itu komunitas orang-orang yang mengikut Kristus, bukan agama. Oh, bukan agama. Sudah. Kasihan Iya. kau tidak tahu Kristen itu bukan agama. Aduh, Iya. kebuka tema tidak ada kena mengenal dengan Kristen Zuma. Kita buka ya. Lawa-lawa kau ni. Ini. Zuma tidak tahu Kristen itu bukan agama. Kita lihat dari ini Aduh. link dari Makanya Kristen itu belajar sendiri. dari Edis Zuma Kita lihat nih, kita lihat supaya kau jadi pintar. dari linkmu sendiri ya, dari literasi Kristen sendiri kita buka. Apakah betul Kristen itu bukan agama? Cik? Ini Britania. Kalau orang bilang bukan agama, kau memaksa. Nih, kita kasih lihat. Kristen Nih, agama. Apakah itu Itu apa? kekristenan? AI. Siapa? Oh, Kristen itu adalah AI. Nah, kita lihat. AI. Bukan AI ini bukan AI ini. Bukan AI. Ini Britania ini. Gurunda Zuma tidak tahu Kristen itu bukan Britannica. agama. Nih. Britannica bukan ini, bukan apa? Aduh, kita lihat. macam mana Gurunda Zuma ini? Oke, masuk ke Kristen Kristenan, itu komunitas agama Kristenan, Yesus. agama besar Pengikut Kristus. yang berasal dari kehidupan ajaran Kasihan Zuma. kematian Yesus Salah alamat. dari Tiada Nazaret. kena mengenal dengan Kekristenan agama besar yang berasal dari kehidupan ajaran kematian Yesus Orang dari pakai Nazaret. Alkitab. dirapi pada ke-1 Masehi. Agama Mana kau jadi ini Gurunda ini? telah menjadi agama terbesar di dunia Kristen itu dan secara geografis yang paling terbesar luas di antara semua agama. Dari mana pemberitaan ini? Nih, dari Britannica nih. Ini punya siapa ini? Punya Kris. kitab. Punya Kristen. Itu bukan Oke. Nah, sejarah mantap Britannica sekali, jadi mantap Alkitab. sekali. Nah, kamu pergi dari sini. Kalau kau tidak menganggap Britannica jadi kitab agamamu, silakan suci kau pergi ke Zuma. neraka. Silakan ke neraka. Jangan di sini. Karena di sini hanya tempatnya orang waras. Orang gila tidak punya tempat di Komal saya, gitu. Dia malu mengakui Kristen itu agama, malu. Kenapa malu? Karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Tidak pernah. Yesus tak tahu apa itu Kristen. Yesus tak pernah menyebut nama itu. Masuk ke Indonesia, nyamar-nyamar jadi agama kalau gitu, karena ternyata bukan agama. Tapi di Indonesia ngaku agama. Malu. Malu Tayus. Setiap langkah pasti dipermalukan. Sedikit goyang pasti malu. Sedikit bersuara pasti malu.
sikit-sikit dipermalukan. Goyang sikit pasti permalukan. Goyang kiri dapat malu, goyang kanan dapat malu. Kenapa suka dipermalukan? Karena agama palsu. Kenapa salah serus? Karena Tuhan juga palsu. Semua serba palsu, itulah oten. Semangat malam, adik-adik. Abang Halo. Juma kepencet terus. Oh iya, ikat tangannya di bawah, Bang, biar enggak. Yes, siap. Ini cara ngebatalinnya gimana sih? Matikan HP, habis itu tidur. Oh ya maaf Bang Juma, maaf. Siap, nggak apa-apa Bang, santai aja. Semangat malam. Halo. Malam. Katolik Protestan. Muslim. Alhamdulillah. Kita naikkan lagi yang non muslim. Komal ini untuk non muslim. Halo, semangat malam. Hello. Semangat. Mama jualan kaset. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Jualan kaset lagi, banyak penjual kaset malam nih. Halo, semangat malam. Disepak lagi. Silakan saudara-saudara non muslim ajukan permintaan yang non muslim ya. Halo, semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Katolik. Bisa buka kamera Bang, silakan. Selamat malam Bang Juma. Malam juga Katolik Protestan. Islam. Islam Cebok Bang. dulu sana. Iya, cebok dulu Bang. Cebok pakai ini air ketuban kuda. Halo, silakan buka kamera. Nah, gitu dong. Siap. Salam kenal Abang. Salam kenal juga Pak Juma, Bang Juma. Siap, siap. Ini ada tema yang Temanya apa, sudah 2 hari kalau nggak salah. Temanya terkait dengan agama yang suka pada kepalsuan. Itu Abang bisa bernarasi kah atau gimana kah membahas tema ini? Kalau menurut saya ya semua agama baik, mengajarkan kebaikan. Gitu, Meski Bang. dengan menggunakan data-data palsu gitu. Maksudnya data palsu? Seperti agama Anda misalnya. Menggunakan istilah-istilah Islam. Kalau di tempat kami Kristen Katolik itu apostolik, mengakui satu gereja. Ya, terus kalau yang kita lihat kan bahwasanya khususnya di Indonesia ini orang Kristen itu lebih akrab dengan istilah-istilah Al-Quran daripada istilah Bible. Nah, itulah yang saya katakan agama yang suka dengan kepalsuan dan tenang dengan kepalsuan itu. Mereka merasa nyaman dengan berpalsu ria. Kristen atau Katolik beda loh Pak. Kalau saya melihat dua-duanya sama aja. Samanya di mana? Beda. Mereka menggunakan penyebutan Alkitab. Oh beda Bang. Kalau kita itu memang contohnya kayak Maria. Kalau Maria kan di Kristen nggak ada. Ya, maksud saya Kalau kamu mengakui bahwa beliau adalah bunda
bundanya Yesus, Salmase. Ya, saya rasa Kristen yang lain juga mengakui kalau Maria itu ibunya Yesus, Bang. Cuman Katolik mengangkat derajat Maria di atas manusia karena menganggap bahwa Maria itu adalah ibunya Tuhan, kan gitu. Ibunya Tuhan. Iya kan? Theotokos kan? Theotokos. Jadi ketika dikatakan bahwa Maria itu adalah ibunya Tuhan, berarti Elizabeth tantenya Tuhan, Zakaria pamannya Tuhan juga, Yohanes sepupunya Tuhan, kan gitu. Artinya Tuhan Anda punya kartu keluarga sekiranya sudah ada dukcapil pada saat itu. Ketika sepupu Tuhan adalah Tuhan, maka otomatis sepupunya juga Tuhan, tantenya juga Tuhan, ibunya juga Tuhan, pamannya juga Tuhan. Nah, permasalahannya sekarang adalah apakah Tuhan itu manusia? Apakah Tuhan itu bersilsilah? Tidak. Tapi kenapa Yesus dianggap Tuhan yang bersilsilah? Sementara keluarganya juga adalah rumpun keluarga Tuhan. Artinya, secara akal sehat, Anda telah menuhankan Tuhan palsu, kan gitu, Bang. Makanya saya katakan ada agama yang suka berpalsuria. Tuhan kan sudah ada sebelum Yesus diciptakan, sebelum Yesus diadakan di bumi. Tuhan sudah ada lebih dulu. Nah, dengan lahirnya Katolik melantik Yesus menjadi Tuhan juga, berarti antara dua Tuhan ini ada yang asli, ada yang palsu. Apakah Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Katolik? Karena tidak mungkin dua-duanya Tuhan. Kan gitu, Bang. Terus? Ya itu dia adanya. Dan Anda merasa nyaman kan dengan Katolik ini? Saya nyaman, Bang. Terus terang saya nyaman. Nah itu dia, itulah yang aku maksud. Adanya orang yang nyaman hidup di dalam agama yang mengajarkan kepalsuan, gitu. Anda nyaman, nah itulah yang aku bilang. Suka berarti dengan Karena ajarannya menurut saya memang suka aja saya. Apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Isa itu memang menurut saya baik, karena dia juga mengajarkan cinta kasih ke semua. Iya. Kalau mengajarkan cinta kasih kan itu cinta yang harus asli, Bang, bukan cinta kasih yang palsu, kan gitu. Harus yang asli. Tapi yang palsu gimana? Ketika Anda mengajarkan orang untuk mengenal Yesus, khususnya anak-anak istri Anda menyembah kepada Yesus, kan Anda dalam menjerumuskan anak sendiri menyembah kepada Tuhan palsu, kan gitu. Oh bukan, anak istri saya Muslim, anak saya Muslim semua. Ya, Alhamdulillah kalau gitu. Syukur mereka tidak ikut sama bapaknya, kan gitu. Yang namanya agama menurut kami ya, menurut saya istilahnya itu ya memang haknya masing-masing. Dan kami rukun-rukun aja sampai 30 tahun. Iya. Asal juga gede-gede kan gitu. Karena bagi kami kenyamanan hati itu kan ya menurut kami ya itu ukurannya kan masing-masing. Sehingga apa yang kami pahami, apa yang kami pelajari, apa yang kami anut itu yang sesuai hati kami masing-masing, dan no problem, tidak ada masalah kami. Ya kan nanti masalah itu muncul setelah kematian, Bang. Di Pernah mati dunia, berarti. di Anda dunia pernah ini. mati berarti. Oh enggak dong, kan pembalasan dari kehidupan di bumi ini kan setelah kematian toh. Dan Anda kalau makanya kok bisa cerita masalah kematian pernah mati? loh, Anda juga bercerita tentang hal-hal yang akan datang dalam agama Anda. Apakah Anda juga sudah mengalami hal-hal yang akan datang? Bukan yang akan datang. Hari ini saya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang diajarkan Yesus Iya. kepada Anda? Apa yang diajarkan? Apa yang diajarkan? Banyak sekali menurut catatan para rasul. Oh, kirain Yesus yang ngajarin. Enggak, maksudnya gini, semua kan dicatat oleh mereka menjadi kumpulan. Oh gitu. Ajaran. Yesus Ya, memberikan ya. legitimasi. Yesus memberikan legitimasi kepada mereka.
Itu kan ya menurut kesaksian mereka. Ya, mereka yang bersaksi. Yesus ada nggak memberikan kesaksian tentang mereka? Yesus memberikan kesaksian kepada mereka. Ya, kepada pengarang kitab Anda. Ya banyak, justru itu Coba mereka. Yesus di mana coba memberikan kesaksian tentang Lukas? Lukas atau penulisnya Lukas. Wah banyak bang, aku nggak hafal bang. Satu aja kalau ada. Kalau ada saya beli. Nggak ada saya orang nggak pernah belajar agama, cuman saya seneng aja, nyaman gitu bang. Pantasan. Pantas aja. Kurang aja saya nikah nggak Muslim. Kirain tadi paham agama, ternyata Oh, nggak habis. Nah, sudah. Nggak, makanya aku dinaikin ini kan seneng, artinya bisa Kirain tadi orang punya otak, saya diskusi. Ternyata diskusi dengan biawak. Nah, kalau Anda tidak punya otak untuk bertuhan, Anda tuhankan sendal jepit Anda juga bisa. Tapi kebenarannya kan nanti bisa dirasakan setelah kematian. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Ini pendeta ini. Saudara pendeta. Pendeta, Bang. Pandita Begu, bukan pendeta. Pandita Apa Begu. artinya? Artinya apa itu? Begu itu tak. Setan. Apa? Apa bego apa, Bang? Setan. 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 Artinya begu itu setan. Oh, gitu. Kalau pandita? Pandita itu ya gimana lah sejenis penceramah gitu Bang. Oh. Tapi ini khusus Atau penceramah Protestan? itu setan. Iya. Kalau Agama agama kita HBB. HBB. Jadi Anda menganggap HBB, jemaat-jemaat di gereja. Iya. Jadi Anda menganggap yang di gereja itu setan semua. Tidak Bang. Yang kita anggap itu sekarang ini, yang setan ini yang kebanyakan di apa ini Bang, di yang buka komal-komal. Soalnya udah terlalu kali ku tengok kayak Bang Juma, Edis, semualah pemain apalagi itu ada Iya, tak iya. menuju Cobalah ceramahin saya. Coba ceramahin saya dulu. Saya mau dengar isi ceramahnya apa muatan. penceramah Bang. Itu Tadi katanya Apa itu penceramah sebagai- setan. iya khusus setan. Ya, Anda menganggap saya setan. Coba ceramah saya mau dengar. Bilang kan abang bukan setan, gue bilang Bang. Tuh, tadi katanya seperti Bang Suma, seperti Edis, kan gitu. Soalnya kadang-kadang Bang Juma kan kesurupan juga. Kesurupan, gue tengok kayak ada setan di sana gitu. Jadi Iya. mau si setan-setan yang di sampingnya gitu, kayak yang penontonnya gitu kan banyak. Oke, kita masuk ke tema Jadi, kalau gitu, Bang. Agama yang suka kepada kepalsuan. Agama yang suka kepada kepalsuan. Maksudnya agama yang suka, maksudnya Kristen gitu Bang. Salah satunya kalau saya melihat polanya dari akarnya, iya. Kalau itu tergantung Bang, mau Kristen mau Muslim ya. Kalau kadang-kadang semua sama Bang, ku tengok ada yang pakai KTP aja, KTP ya. Enggak. Ini bukan kita tidak berbicara oknum, kita Memang bicara KTP agama. aja ya sekarang ini. Kita tidak bicara oknum. Ya. Kita bicara agamanya, lembaganya yang kita bahas. Coba Bang, kasih tahu Bang, Contoh. di mana yang Yang mana yang asli,
Taurat yang dipegang oleh Yahudi atau yang dipegang oleh Kristen? Yang mana yang asli ya bang ya? Kalau yang asli kurasa nggak ada lagi bang. Ya, berarti Anda mengatakan palsu kan? Makasih. Berarti yang Sudah terjawab. Berarti Anda sudah sadar tema ini mengarah ke agama Anda. Kan Anda mengatakan sudah tak ada yang asli. Tak ada yang asli berarti Anda memegang Taurat palsu kan gitu. Sudah terjawab satu, itu bukti. Nah, sekarang yang kedua, mana Tuhan yang asli? Mana Tuhan yang asli? Yang disembah orang Yahudi atau yang disembah oleh orang Kristen? Tuhan yang mana bang? Nah, Soalnya Tuhan bingung ini kan? banyak. Bingung. Bingung. Antara Yahudi aja dulu dengan orang Kristen, mana yang asli? Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya orang Kristen? Orang Kristen bang. Soalnya itu asli. Siapa di situ? Menurut Yang menurut asli di cerita ya. situ Tuhan yang mana? Ya. Yang asli di situ yang mana? Allah Bapa. Berarti Yesus palsu, kena lagi kan? Kena lagi. Udah dua nih, udah dua. Tuhan itu kan Udah dua bang. Udah dua bang, udah dua. Udah dua. Yang ketiga, yang mana perintah Tuhan langsung ibadah hari Sabtu atau ibadah hari Minggu? aku bukan orang kita bang, bukan orang enggak. Yang mana? Yang tahuku hari Minggu lah bang. Orang Ya, ke gereja hari kan Minggu ibadahnya. Yesus ibadah hari Sabat, hari Sabtu. Coba bang, kasih tahu bang. Nah, jadi Gimana Yesus itu kalau kita lihat dia selalu beribadah hari Sabtu. Ada yang ingat nggak dalilnya teman-teman? Dalilnya di tempat kelahirannya pada hari Sabat. Pada hari Sabat Yesus ibadah pada hari Minggu. Contoh misalnya gini, kita lihat dalam Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabat. Artinya ketika kita menguduskan hari Sabat, hari ketujuh, berarti Yesus ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Kenapa hari Minggu? Ya Kristen karena ada juga yang ibadah hari Sabtu bang. Nah, mana yang asli? Ada juga. Mana yang asli bang? Sabtu atau Kalau- Minggu? Ya kalau untukku ya sekarang ini ya bang ya hari Minggu lah. Oke, berarti yang Sabtu tadi palsu kan? Kena lagi 3-0. Berarti Kristen ada yang palsu, yaitu ibadah hari Sabtu. Oke. Yang keempat? Yang palsu. Iya. Ibaratnya bang, kan sama nih itu bang. Yang kita keempat, tuju sedang Kristen sama Islam itu abang adik saya rasa gitulah kisahnya. yang keempat, yang diperintahkan oleh Tuhan, yang dipraktekkan kemudian oleh Yahudi dan Kristen, mana yang kemudian dicontohkan berdasarkan dengan ajaran Yesus, masuk ke sinagoge atau masuk ke gereja? Sinagoge apa ini sinagoge ini bang? Aku kurang tahu ini bang. Cemana lah bang? Aku Bait setan yang suci, bait suci, tempat ibadahnya orang Yahudi. enggak tahu juga aku nih bang. Yang pasti gereja itu kan sekumpulan organisasi juga itu bang. Iya. Yesus ibadahnya di rumah ibadah orang Yahudi atau rumah ibadahnya orang Kristen? Yesusnya. Di rumah siapa saya bilang ya bang? Soalnya dia di rumah ibadah Yahudi lah, orang dia yang Oke. Berarti udah ketahuan, udah terjawab abang, agama yang suka kepalsuan dengan sederhana Anda sudah membuktikan itu.
Ada lagi bang yang ingin Bukan, disampaikan? Tapi kan semua gini bang, ajaran Kristen itu bermacam-macam. Jadi kadang cemal ya, kayak HKBP itu ada yang Pantai Kosta, ada yang ajarannya beda-beda bang, tapi tujuannya sama. Allah Bapa. Iya. Oke, Yesus nggak laku berarti. Padahal Yesus sudah dibuat menjadi Tuhan loh oleh Tuhan Bapa. Tuhan Bapa membuat Yesus menjadi Tuhan. Nggak laku dia. Oke, ada lagi bang? Itu aja lah bang, kurang tahu aku komentar ini bang. Oke, makasih saudaraku. Ya. Bang. Oke, thank you. Nama angker banget namanya bang. Serem juga namanya. Halo, semangat malam. Bukan semangat malam, Bang. Selamat malam. Oke. Perbaiki dulu rambutku, Bang. Oke. Mantap. Udah Rambutnya siap-siap cakep. sedekah, Bang? Dah, Yo. siap. Oh, udah siap-siap sedekah? Sedekah? Udah siap. Bunga mawar? Ya, udah siap. Ya. Kita kalau berdialog kita, Bang, artinya harus bunga mawarnya harus mencapai dong 1,1K. Ini Anda Harus terima. kita bahas. Tuh, agama yang suka dengan kepalsuan. Kalau agama Kristen itu, kalau saya pelajari dan saya yakini bahwa itu adalah tidak suka dengan kepalsuan, Bang. Itu ditolak habis itu, Bang. Ajaran palsu itu ditolak juga, Bang. Yang artinya nabi-nabi palsu juga itu harus tidak dimasukkan itu dalam kategori bagi orang Kristen lah. Yang artinya itu ada semuanya itu menolaknya kan gitulah. Nggak bisa, Bang. Oke. Artinya kepalsuan itu tidak ada bagi agama Kristen kalau menurut saya, Bang. Oke. Bung, kalau ada manusia yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan, apakah itu Tuhan asli? Kayak Musa dibuat menjadi Tuhan untuk Firaun. Apakah Musa Tuhan asli? Kalau Musa tidak, itu manusia biasa itu. Musa. Tapi dia dibuat, tapi Tuhan membuatnya menjadi Tuhan bagi Firaun. Kejadian 7 nomor 1. Kalau itu yang jelasnya, Bang, baru bisa kita katakan sebagai utusan, sebagai perantara daripada Tuhan Allah itu, sebagai nabi. Itulah kalau Tapi memang itu. Musa itu. Nah, Tapi dibuat menjadi Tuhan. Tuhan Bapa membuat Musa menjadi Tuhan untuk Firaun. Apakah Musa Tuhan asli? Kalau dalam ajaran agama Kristen itu tidak ada, Bang. Yang artinya tidak ada seperti itu teologisnya tentang bahwa itu adalah mengarah kepada Tuhan, itu Musa itu tidak ada. Dia adalah manusia biasa. Dia dilahirkan Dalilnya juga dari dibaca dong. Dalilnya kan jelas tuh, Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus engkau menjadi Elohim bagi Firaun. Coba dibaca. Nah, saya kembalikan ke saudara. Apakah menurut saudara, Kejadian 7 nomor 1, apakah menurut saudara Musa itu setelah dibuat menjadi Elohim adalah benar-benar Elohim atau Elohim palsu? Kejadian 7 ayat berapa? 1. Ya. Kejadian 7 ya 1 berisi perintah Tuhan kepada Nuhnya, Bang. Jangan kau bilang Musa. Beda Nuh, beda Musa ya. Kejadian atau Keluaran?
Nggak paham juga. Ini kejadian yang saya ambil, kejadian 7 ayat 1, berisi perintah Berarti- Tuhan kepada Nuh. Berarti sebagai seorang pendeta Anda nggak paham dalil itu. Begitu Musa diutus, Musa diutus itu di Kejadian atau di Keluaran? Wah, parah ini. Tadi abang yang bilang kejadian 7 ayat 1. Tapi ada yang ngetik di bawah, abang ini kepala sekolah, abang ini sekolah agama. Gimana sih abang ini? Tapi katanya kepala sekolah agama Kristen. Jadi abang tadi yang membuat apanya bukti datanya bahwa di kejadian ini saya buka ternyata tentang Nuh. Jadi memang ada juga seperti itu yang artinya mengarah kepada apa tadi, yang artinya firman Tuhan tadi kepada Musa tadi bahwa ya Musa itu dianggap ya Firaun kan gitu. Firaun itu yang artinya menjadi Tuhan bagi dia. Ya itu perantara aja, dia itu perantara, sebagai perantara. Nah, Jadi Musa di situ sebagai Elohim asli atau Elohim palsu? dan bukan sebagai Elohim asli dia itu, yang artinya dia penyambung lidah. Berarti dia Elohim palsu. Berarti abang, berarti ketika dikatakan di Keluaran 7 itu berarti dia Elohim palsu kan? Keluaran palsu. 7-nya atau kejadian 7. Abangku ini pendeta, kepala sekolah. Ketika Musa diutus oleh Elohim menjadi Elohim kepada Firaun, harusnya sudah di luar kepala gitu loh. Masa masih buka komputer? Dengarkan, Keluaran Ya. 7 ayat 1-nya aslinya. Seperti Ya. ini bahasa, mencatat momen saat Tuhan berfirman kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun abang akan menjadi nabimu. Ya, Artinya tanya. karena dia itu hanyalah dipakai Tuhan menjadi sebuah alat ya, sebuah alat untuk penyampai firman Tuhan kepada Firaun itu sendiri. Sekarang pertanyaannya muncul abangku. Kapok Firaun itu seperti itu. Aku mengangkat engkau menjadi Elohim, menjadi Allah bagi Firaun. Dia kan Allah bagi Firaun. Kalau Tuhan Pertanyaan. sendiri yang mengatakan seperti itu kepada Musa, itu tidak jadi masalah. Berarti Musa, pertanyaannya, berarti Musa Elohim asli, Tuhan asli atau palsu? Ya, boleh kita katakan bukan palsu, yang artinya itu firman Tuhan yang menyampaikan kepada dia, bukan mengada-ngada, ya kan? Berarti Musa juga Elohim. Berarti Musa juga Tuhan. Bukan Iya. Tuhan. Itu jelas seorang nabi. Iya, tadi kan dalilnya aku mengangkat engkau menjadi Tuhan bagi Firaun. Bagi Firaun, bagi saya tidak, bagi Firaunnya. Bagi orang Kristen Baik, saya kasih tidak. data. Bagi orang yang melawan kehendak Tuhan. Saya kasih data. Khotbah Petrus di KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu yang kumaksud, dengan pasti yang kumaksud, bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Bagi siapa? Bagi yang menyalib Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus ini Tuhan asli atau palsu? Garuk kepala. Kalau Yesus itu adalah anak Allah asli, anak Allah ya. Dan dia juga Abang ini lucu. Musa bukan asli. Yesus asli. nggak ada komen lagi bang, no comment gitu. Asli. No comment. Berarti Asli. Tuhan Anda ada berapa? Ada satu bang. Yang asli yang mana? Bapak atau Yesus? Apa?
Yang asli yang mana? Bapak atau anak? Kedua-duanya asli itu bang. Jangkrik tadi tuh satu, sekarang dua-duanya. Masuk orang generasi Anda sudah. Aduh, Masih puasnya bang, tertawa karena kita ini bercanda gitu. Saya bercanda dengan abang kayak Anda. Bukan artinya menjadi doktrin bagi kami ini nantinya. dua-duanya asli bang. Dua-duanya asli. Hah? Dua-duanya asli, Tuhan asli. Ini kan bukan doktrin asli, kita bahas berdua ya kan bang. Kalau memang ini menjadi doktrin asli nantinya, ya ini salah pula bang. Karena abang pun enggak yang artinya bukan teman saya seiman seperti itu bang. Iya, maksudnya Anda nggak bisa bodohin saya. Kalau sesama seiman Anda bisa saling membodohi, itu kan maksudnya. Bukan. Kalau iman kami pun itu tidak sembarangan bang. Artinya kita menyampaikan tentang firman Tuhan itu bang. Jadi yang mana yang asli ini, bapak atau anak? Masalah keaslian jangan cari-cari bang. Yang artinya keyakinanmu. Ini keyakinanmu yang masalah generasi. Hancur kalau saya pandang kalau abang itu ilah-ilah lain gitu. Itu kalau pandangan saya bagi abang, ilah lain yang kalian sembah, yang artinya bukan Tuhan Allah yang asli. Kalau saya pandang orang abang ilah lain gitu bang. Karena banyak menjadi datu-datu atau menjadi, cobalah perhatikan bang, ambil air lah gimana kan gitu. Yang menjadi ilah lain ada padamu bang, seperti itu. Kalau keyakinan ya jangan sebenarnya amanna billah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq. Itu bang yang kau sebut. Menyembah Tuhan yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak. Kami tidak membuat Tuhan baru dari Mekah. Anda membuat Tuhan baru orang dari Kristen Yahudi. itu juga. Orang Kristen juga itu juga. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, sekarang apakah anak Di mana ini letak perbedaan kita bang? Di mana letak perbedaan kita? Letak perbedaan kita adalah abang tidak menerima kehadiran Sang Juru Selamat itu, anak daripada Tuhan Allah itu, Immanuel itu tidak ada abang terima. Baik. Itu, Bang. Sekarang menurut Yesus harus dikenal sebagai yang diutus atau sang pengutus. Menurut Yesus. Kalau Yesus itu bingung lagi. adalah Tuhan dan Juru Selamat yang Menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus harus kita kenal sebagai yang diutus atau yang mengutus. ya, yang kita percayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang Jangan ketawa bang. Coba dibaca. Akan dihakimi. Coba dibaca. Saya akan masuk merah. Yohanes 17 nomor 3 coba dibaca. Jangan Baca. 17 nomor 3. Bawa saya dan pastinya saya salahnya bang. Yohanes 17 nomor 3. Enggak, kali ini kalau enggak. saya yang membawa abang, jadi benar abangnya nantinya. Gitu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, betul, tidak salah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus ke dalam dunia lah, ke dalam dunia. Nah, sekarang Yesus dikenal sebagai yang diutus atau yang mengutus? Yang diutus bang. Kalau bagi Yesus itu bukan hanya itu aja yang menjadi gelar bagi dia. Gelar dia adalah ada juga dia sebagai Tuhan. Jangan
kemana-mana dan kemana-mana. Abang. Immanuel juga dan Kristus juga yang diurapi, gelar yang dimiliki kepada Yesus itu ya bagi-bagi doktrin agama Kristen itu banyak itu yang menjadi gelarnya. Bukan hanya utusan bang, penyelamat juga. Yang diurapi juga itu tidak Maksud kita saya, salahkan, Bang. maksud Karena saya, agungnya dia kan gitu. Karena agungnya Ya itu kan Anda buat-buat sendiri. Bukan Ini kan buat saya sendiri. saya Dan berbicara. kami itu ada punya data yaitu yang tertulis di kitab. Coba. Di mana datanya hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai apa yang Anda maksud tadi? Sebagai Tuhan. Di mana Satunya. dalilnya? Ya. Di mana? Cari dulu. Dan ini juga yang abang katakan ini yang artinya Yohanes 17 ayat 3 ini juga itu dia yang artinya benar juga yang abang bilang itu. Dia apakah Yesus itu sebagai utusan? Ada sebagai utusan. Tapi Enggak, tadi dia Bang, harus saya sampaikan dia kepada harus abang. dikenal. Dia harus dikenal sebagai apa? Kita kenal Yesus sebagai apa supaya kita bisa memperoleh hidup kekal itu. Dikenal sebagai utusan kah atau pengutus? Ya kita harus kita kenal dia sebagai utusan Bang. Utusan kalau dalam perikop ini. Tapi kalau dalam perikop lain, dia coba di mana? Tuhan dan juru selamat. Bang. Oke, baik. Di mana tertulis hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Tuhan? Ayo. Banyak itu bang. Satu aja. Apa tadi? Ulangi apa? Biar dapat. Di mana Yesus mengaku hidup kekal itu adalah mereka mengenal Aku sebagai Tuhan. Nah itu yang berlawanan dengan itu tidak ada bang, tidak ada. Abang ini kok menjebak saya. Abang bilang tadi di perikop ini iya dikenal sebagai utusan, di perikop lain dikenal sebagai Tuhan. Di mana Yesus mengatakan itu? Hidup kekal itu adalah nomornya masih stop 39 bang. Oh iya. Iya. Kasih napas buatan teman-teman. Teman kita udah ngos-ngosan dia. Napas buatan dikasih. Oke, lanjut. Di mana tertulis? Seperti ini bang, kembali bang, yang artinya kepernikahan lah, yang artinya ada pernikahan tadi bagaimana aturan-aturan di gereja Kristen itu, aturan tentang pernikahan ada juga tadi bertanya. Hapus dulu judul yang di atas, maksud saya. Jangan Maksudnya, itu arahkan kepada orang. Maksudnya abang mau menikah lagi maksudnya? Bukan, yang artinya tentang pernikahan orang Kristen itu katanya tidak teratur, kurang aturan. Padahal sangat-sangat sempurna aturannya bang. Syarat sahnya apa? Artinya sangat sempurna, lengkap gitu. Kalau punya aturan harus monogami, bukan poligami ya. Okay. Tidak diperbolehkan Boleh itu kalau ajaran Kristen. Boleh diminta di mana datanya dalilnya bahwa pendeta atau pastor diberi otoritas oleh Yesus untuk mengkawinkan orang-orang Kristen atau pengikutnya. Tertulis di mana itu, Bang? Oh, itu yang abang masuk juga. Kenapa abang lari ke sana? Ya kan pastor dan pendeta ini tidak memiliki wewenang dari Yesus untuk memimpin jemaat. Ini kembali Gembala ilegal. berdasarkan firman Tuhan juga mereka diangkat bang, bukan asal-asalan. Di mana? Yang mengangkat rasul, pendeta. Di mana Yesus memberikan juga bang, bukan asal-asalan. Di mana Yesus memberikan perintah untuk mentaati pendeta atau pastor. Oh, Pendeta pastor ini pemimpin jemaat ilegal, tidak ada ijazah dari Yesus. Itu jabatan dibuat-buat oleh kalian. Nggak ada itu. Yesus mengenal apa itu pendeta, apa itu pastor. Yesus sendiri nggak kenal
Yesus. Ya paman, apakah saudara mengenal pendeta? Dek Nara enggak. Kalau pastor enggak juga. Jabatan ilegal itu dibuat-buat sendiri tuh bang. Ustaz bang bagaimana bang? Kalau Ustaz Oh dari mana jelas. itu? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wah, jelas sekali dalilnya. Kalau Ustadz kan langsung dari Nabi. Halo, semangat malam. Saudara dari agama mana? Kristen bang. Boleh buka kamera silakan. Nggak bisa bang, aku lagi di jalan, nanti kena PL. Oke, nanti kalau sudah tiba di rumah baru naik. Kalau sudah bisa buka kamera baru naik. Kalau belum bisa dibawa aja dulu. Ayo bang, di mana legalitas pendeta pastor dari Yesus? Ada nggak? Ikutlah Ada, kalian Bang. dengan perkataan pendeta dan pastor. Itu tulis di mana? Bukan itu awalnya bang. Artinya ini awalnya kembali kepada siapakah yang memilih para pengikut Yesus. Yesus itu sendiri yang memilih para pengikutnya atau para murid-muridnya. Bukan orang Kristen sekarang. Iya, kalau itu bagus ya. Aku pun tahu itu. Ada itu berlatar belakang penjala ikan. Ada itu Ya iya tahu itu. berlatar belakang sebagai pemungut cukai. Iya, Ada itu muridnya. berlatar belakang sebagai apa namanya? Itu Mas banyak. murid, itu Ada murid. 12 Yang saya murid-murid, Bang. yang saya pertanyakan Inilah ini yang pendeta dan inilah pastor. menjadi generasi penerus ya, yang artinya memilih kembali, yang artinya mereka udah tua, kan wajib mereka pilih lagi, yang artinya melanjutkan pemberitaan Injil pada waktu itu hingga sampai sekarang, sampai ke Tarutung ada juga bang, namanya adalah yaitu yang memberitakan Injil nyampe ke Tarutung, ke Tapanuli, itu namanya Nomensen bang, Nomensen. Inilah yang Apa pertama itu? sekali membawa ajaran agama Kristen itu ke Tapanuli, ke orang Batak, gitu. Namanya Nomensen. Ada legalitas dari Yesus. Legalitas dari Yesus memang tidak ada sama dia, tapi dari atasannya atau sebelumnya dia ada juga. Tidak ada. Bukan asal-asalan dia datang artinya memberitakan Injil. Ada juga legalitasnya, yaitu kembali ke kitab Matius berapa itu bang, yang artinya untuk amanat agung itu, amanat agung 28. itulah. Sekarang sama kami orang Kristen itu juga nyampe amanat agung itu bang, harus memberitakan firman Tuhan, yang artinya mengajar ya, mengajar dan Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku ajarkan kepadamu. Itu menjadi awal dari ini semua bang, yang artinya menjadi pemilihan tentang ajarannya, rasulnya tadi. Mana ajarannya untuk menuhankan Yesus? Ajaran Yesusnya mana? Bang ini kok ngeyel itu aja terus melulu bang. Kan amanat agung. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Jadi sekarang diikuti aja dulu itu ya doktrin apa itu bang, yang artinya ikuti dulu. Aduh, parah ini. Halo Yesus sudah memilih pengikutnya atau murid-muridnya, abang tidak percayai dan tidak akan juga kami yakini itu. Kita sambut dulu Markona. Nah, Markona sampai sekarang yang artinya lanjut ya. lanjut doktrin. Markona, selamat malam. Itu bang semuanya. Halo. Saudara, iya, Katolik Protestan abang. Kristen. Buka kamera silakan. Siap. Apa itu bang? Ini abang kita kepala sekolah, Pak Pendeta kita ini
anu dia. Intinya kalau menurut aku ya etis 80 ya. Bagusan nggak usah kita lain-lain orang ini, nggak ada. Itu hanya menambah gift orang ini ya kita ini. Nggak usah dilayani. Percuma. Nggak ada lagi penghasilan dari yang lain. Kita di sini. Makanya aku juga bang butuh seperti ini, aku bilang bunga mawar penuhkan 1K kan gitu, itu target bang. Contoh ya orang ini gini, abang saja dulu bang cuma bisa diam. Anda memfitnah soalnya, gimana sih? Namun Ternyata kami coba gini kami ini bang coba kita yang nggak naik, mana bahkan ada juga sesama bang, sesama mereka bang. iya tapi nggak nyampe 1K nggak nyampe. Jadi intinya gini, kalau menurut aku udah ku paham, ku ikuti orang ini mengartikan sesuatu itu ke hal negatif bukan ke positif, makanya terjadi debat terus. Coba positifnya. Kita ini ada gunanya. Yang positif, abang diajarkan umat yang positif di agama Anda itu apa? bagus Ada nggak lah yang positif? mengajarkan itulah. Yang positif di agama Anda itu apa? Enggak, Satu abang aja. itu mengartikan perkataan itu ke hal-hal negatif. Ya memang nggak ada positif di tempat Anda. Selalu mengartikan. Itu. Jadi kita kalau kita layani gini terus, Silakan, mana yang positif di agama Anda, yang positif yang mana? jadi permintaanku buat khusus Kristen yang ada di sini kita turun aja, nggak ada artinya itu. Positif di agama Anda, kasih saya secuil aja kalau ada secuil, seteh gigi kalau ada. Menyembuhkan orang Apa positif. yang dibilang bang, yang artinya tidak ada fungsinya, tapi ada Apa yang juga positif sih di agama Anda itu? yang artinya para orang Kristen mendengarkan secara keseluruhan itu bagus juga bang. Semua yang artinya ini berdiskusi ya, berdialog gitu. Semua yang ada di agama Anda itu ditendang, dilemparkan ke laut oleh Yahudi. Apa yang bagus, apa yang positif? Dari ajaran para nabi yang positif di Kristen itu apa? Abang tanya juga aku bang, bagaimana agama kami bang? Waduh, kembali juga pemikiranku bang. Artinya sekarang begini, tanya saya bang itu semua bang. Yang apa Kristen. yang percaya? Enggak percaya saya bang. Kristen itu kan selalu mengaku dari Yesus. Sama kami ada yang seperti ini, mari kita saling menghormati di antara. Iya, betul Itu itu. aja, Bang. Kita harus saling Udah menghargai, abang menghormati. tantang kami, udah abang tantang hal-hal yang seperti ini. Kami juga berbicara juga bang, yang artinya Wow. kami berbicara artinya melawan hal-hal yang seperti itu, mengajarkan yang tadi, karena kami tidak mau tentang orang-orang yang palsu seperti bang. Ajaran palsu tadi bang. Kalau abang itu sudah Sesuatu mengarah ke yang ajaran tidak palsu. berasal, tanya dulu, sesuatu yang tidak berasal dari Yesus itu asli atau palsu? Palsu bang, termasuk bang Palsu. 501 itu palsu bang. Oke, yang tidak berasal dari Yesus itu palsu. Abang itu palsu, Kan Bang. gitu. Nah, kitab Lukas ini apakah dari Yesus? Kalau kitab Lukas itu adalah dituliskan oleh kitab Lukas itu sendiri. Nah, apakah Dia dari adalah- Yesus? Apakah kitab Lukas ini dari Yesus? Ya kembali dia hanya melihat dan mengamati langsung secara kasat mata. Apakah kitab Dia Lukas melihat ini kejadian itu, peristiwa itu bang. apakah kitab Lukas ini dari Yesus? Udah saya bilang tadi bang, dengarkan saya bang. Kalau Lukas itu melihat kejadian itu langsung, Iya, saya tidak tanya itu, Bang. Saya tidak peristiwa tanya. yang terjadi pada saat itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, apakah buku Lukas ini dari Yesus? Ya asli juga itu bang, asli itu bang. Ada itu tolak ukurnya juga yang artinya keasliannya. Kalau tidak asli itu Aku yang lemah. itu dibuang itu bang. Dibuang kalau memang palsu. Aku yang lemas, abangku. Lihat abang ini, pengetahuan abang tentang agama Anda. Yang Sebenarnya diakui itu bang, kitab Perjanjian Baru yaitu 27 bagi Protestan, bagi Katolik bukan bang, itu. beda pula. Yang saya pertanyakan itu adalah apakah Yesus itu
mengenal buku Lukas. Dikenal itu bang, segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan itu sangat bermanfaat. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kenapa ketawa? Karena abang tidak percaya. Di mana Yesus memberikan legitimasi terhadap buku Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Saya tidak percaya bang. Saya tidak percaya kalimat itu. Itu berasal dari Arab Saudi. Gak nyambung. Kalah abang, kan kalah. Saya tidak percaya kan itu. Saya anggap itu ilah-ilah lain yang abang percayai. Makanya bang, jangan serang itu semua yang artinya ya apa kayak kau tuduh doktrin itu palsu. Aduh, padahal itu bersumber daripada Tuhan Allah semuanya bang. Artinya mereka diurapi itu bang, bukan asal-asalan mereka menyampaikan firman Tuhan itu, bukan asal-asalan mereka menuliskan kitab suci itu. Aduh, kalau abang pikir itu hasil pemikiran manusia, enggak bang. Yesus memberikan legitimasi enggak kepada Lukas untuk mencatat, untuk menyusun itu bang. Kalau itu abang tuntut di mana SK-nya itu bukan zaman sekarang bang, bukan zaman now itu yang artinya dituntut legitimasi itu SK apanya penulisannya, enggak bang sama itu bang, karena ini zaman ya bagaimana di balik zaman purba kan, purba kala. Jadi Yesus tidak mengenal buku Lukas. Kalau dikenal bang, 100% bang dikenal. Dalilnya di mana? Itu adalah hasil daripada ajaran Yesus itu sendiri. Dalilnya di mana? Seperti ini bang, kita lihat di dalam Lukas 4 nomor 16. Seperti biasa di hari kelahirannya, seperti biasa di tempat kelahirannya di hari Sabat di Nazaret, Yesus selalu masuk ke bait suci dan tampil di depan umat membacakan Alkitab. Nah, artinya Yesus membaca sebuah kitab di dalam rumah ibadah orang Yahudi. Berarti Yesus mengenal kitab itu. Pertanyaannya, apakah itu kitab Lukas, kitab Markus, Roma, Galatia, Filipi, kitab Yesaya yang dibaca? Kitab Yesaya kan? Nah, sekarang apakah Yesus mengenal PB, Perjanjian Baru ini? Dia kenal itu bang, dia kenal. Makanya saya kasih contoh. Dia yang penyampai firman itu. Makanya saya kasih contoh di dalam Lukas 4:16 tadi. Jangan merokok, PL nanti PL. Apakah Yesus pernah membaca PB, Perjanjian Baru, kitabnya orang Kristen? Karena dia yang dibahas di situ bang. Makanya apa yang dikeluarkan, difirmankan oleh Yesus itu ditulis oleh para rasul-rasulnya. Contoh tadi Matius, Kenapa dikatakan rasul bang? Melihat kelahiran Yesus itu sendiri, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu sendiri, mereka tuliskan. Aku pun saya lihat bang, Roma 01 adalah orang Batak asli. Saya saksikan berjumpa kita di Medan kan ini bang, yang artinya saya itu boleh abang katakan. Halo teman-teman yang baru naik, Kristen apa Katolik? Islam. Ya. Naikkan. Jangan turun. Yang satunya Bang Zuma, assalamualaikum nih Bang Zuma. Waalaikumsalam. Enggak Bang, tujuan saya masuk di komalnya Abang cuman satu Bang. Ada sesuatu yang saya mau minta tolong sama Bang Zuma. Ya. Ada salah satu saudara kita yang non Muslim bernama Mika. Nah itu dia sekarang buka komal Bang. Tiap malam tadi dia saya buka komal. nonton
Ada salah satu ustadz atau tokoh agama Islam yang diserang habis-habisan bang. Siapa yang diserang sama Mikana? Ustadz siapa tadi tuh namanya bang? Itu sudah 3 malam 1 rupi itu Mikana bang. Dia selalu gimana habis lah. Untuk teman-teman yang masuk di atas itu selalu Mikana itu selalu serang habis-habisan dia bang. Ya kenapa naik ke atas? Maksudnya mereka tuh tidak ada yang bisa ngalahkan argumennya dia gitu. Maksudnya Mikana paham Al-Quran gitu. Mikana dia non muslim bang. Dia selalu bantah. Dia maksudnya dia paham Al-Quran. Dia Masalahnya bisa. itu, Bang. Masalahnya di mana? Apa itu Dia nggak paham masalahnya? Al-Quran. Iya, kalau dia nggak paham Al-Quran, nggak ada bedanya sama anjing berarti. Apa masalahnya di mana? Mikana debat dengan orang Islam. Iya. Terus Mikana bertanya ke orang Islam tidak bisa menjawab. Iya. Intinya ini adalah bang laporan sama abang mereka ini bahwa ada Terus ketika orang ini tidak bisa menjawab, Islamnya yang salah gitu. Bukan bang, sama kayak Yang salah oknumnya karena dia dongok naik ke situ. Udah tidak tahu Al-Quran naik di kamalnya Mikana ya babak belur lah. Iya. Coba yang muslim ndak usah ke komalnya orang Kristen kalau kalian itu tidak bisa menjawab gitu. Mending tidur. Kalian Al-Quran surah An-Nisa ayat 140. Barang siapa yang duduk sudah menjadi ketetapan Tuhan, ketetapan Allah, barang siapa yang duduk dengan yang orang-orang yang mengolok ayat suci Al-Quran, apa kata Allah? Allah akan memasukkan orang-orang itu bersama dengan orang kafir ke dalam api neraka bersama-sama. Al-Quran surah An-Nisa. Tuh. bang ini bang ini. Itu ketetapan bang, ketetapan dalam Islam, dalam Al-Quran. Kalau ada orang duduk bersama dengan orang-orang kafir yang mengolok-olok Al-Quran, dia sama posisinya. Itu sudah ketetapan itu. Karena sudah tahu orang kafir itu tidak mungkin paham Al-Quran. Kalau paham Quran pasti sudah pindah ke Islam. Bukti dia tidak pindah ke Islam, itulah bukti bahwa mereka nggak paham Quran. Kalau orang Kristen paham Al-Quran, saya yakin 100% pasti pindah ke Islam. Justru karena tidak paham, tapi bisa membaca terjemah. Pada saat baca terjemah, bisa dia tafsirkan. Pada saat dia tafsirkan, kita umat Islam awam ini terpengaruh, padahal itu tafsir bebas. Gitu. Jadi kalau ada orang yang Islam yang duduk bersama dengan orang yang mengolok-olok Al-Quran, Al-Quran mengatakan itu sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi ketetapan di dalam ketentuan Tuhan. Siapa yang duduk bersama pengolok-olok Quran, maka dia sama seperti pengolok-olok itu. Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam bersama-sama. Itu. Amin, amin. Kalau itu amin seperti itu. Innallaha jamil munafiqin wal kafirin fi jahannam. Nah, itu dalilnya. Yusuf PI apa Yusuf PI? Mikana. Itu pendebat juga di apologet. Oh, Yusuf PI. Iya. Ustadz itu bang atau apa? Aku juga tidak tahu Ustaz atau kalau penampilannya sih Ustaz, tapi di belakang layar saya nggak tahu. Coba kasih tunjuk SK bilang. Sama seperti abang ini, sikit-sikit SK, mentang-mentang. Nah, yang adanya SK saya itu sebagai sintua ada SK saya. Mentang-mentang guru gereja.
Itu ditahbiskan itu bang, ditahbiskan. Yang artinya dalam nama Bapa kembali kan gitu. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dikasih tahu yang tadi teman saya ya. Ada Ustadz PI di Komalnya Mikana katanya diserang. Situasinya cukup menegangkan. Maksudnya diserang gimana sih? Orang debat kok diserang mana sih? Apa sudah pada stres kalian? Orang berdiskusi itu yang serang menyerang argumen. Biasa. Kenapa menangis? Dan itu bukan menjadi doktrin bagi kita, bagi kalian. Kenapa kalian orang berdiskusi, orang berdebat? Iya. Itu adu argumen. Kok diserang gimana maksudnya? Boleh disalah. Kalau salah boleh disalah. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. Apa itu menjadi Waalaikumsalam. Enggak. Ini saya juga diserang di sini, diserang sama Islam semua yang lain saya diserang di sini. Karena dengan Yusuf PI itu bukan salah, tapi Yusuf PI itu Kan? Komal saya diserang juga nih sama orang-orang lebay. Diserang juga sama orang-orang lebay saya nih sekarang nih. Yusuf PI ada pikirnya ini Yusuf PI Masuk toilet kunci dari dalam. Di situ. Habis itu cebok air 1 sendok. Banyak kali. Itu berita bohong Pak, berita bohong Runda. PI masih live sendiri Mas. Saya barusan masuk. Ya, Yusuf PI dia sama Mikana emang ada apa masalahnya? Mikana itu mainan buat saya, tai sapinya itu Mikana buat saya. Astagfirullah, kenapa heboh kali? Yang mau nonton sebelah pindah dari sini, nyebrang semua, jangan di sini. Ya, sini. Allah ya Karim. Kirim bunga mawar sebanyak-banyaknya. Mikana kalian ributkan, Yusuf PI kalian ributkan. Ribut tentang orang di Komal ini. Percayakan kepada Ustadz Pak Yusuf PI, percayakan. Dia orang pintar, orang cerdas, menguasai materi. Kenapa kalian panik? Ya Allah ya Karim. Yang salah itu kalau orang yang ngerti Quran yang di situ. Kalau Ustadz Yusuf PI itu dari Komal Yusuf PI. Mantap itu dia. Biasa aja itu permainannya. Lapor komandan, lapor. Itu sudah mainan Yusuf PI juga, Ustadz Yusuf PI. Dia apologet kok, nggak usah khawatir. Saya itu etis 80. Halo, semangat malam. Lapor. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikum. Salam. Yang menyampaikan itu dan nggak lawan Mikana Yusuf PI itu. Ustadz Yusuf PI orang pintar juga. Kenapa para muslim pada naik? Shalom. saya masih Islam Bang. Apa lagi nih? Ada lagi masuk Islam ini. Kenapa? Apa masalahnya, Dek? Karena Islam udah nampak benarnya Bang. Agamanya apa sebenarnya? Terlalu banyak kemudian ini aneh-aneh ini malam. Iya. Dari semalam sibuk terus, banyak yang naik. Oh iya ya, rokok matiin. Oke bosku. Semangat malam. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang Zuma, sehat? Sehat Bang, terima kasih. Alhamdulillah. Nah, itu aja kok ditanya udah lari. Abang yang memperhatikan, abang yang apa? Membuang. Otomatis memang ada mesin
mesin di sini, mesin peninggalan Belanda yang otomatis ngusir kalau ada bukan hotel. Semangat malam. Semangat malam. Halo. 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 Oke, diturunkan aja bang, Kalau memang apa, diturunkan aja. Bunga mawar sudah 101, belum mencapai 1K. Aduh, target itu 1K. Habis paket data, nggak ada yang ganti. Semangat malam. Ya, selamat malam semuanya. Ya, Katolik Protestan abang ini. Oh, saya Muslim bang. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan mungkin, silakan. Ada bang. Mungkin lebih ke bertanya ya. Mama, aku dong. Tidakkah kau mengerti, sayang? Ini kau melintas agama. Bonyok. Halo, Assalamualaikum Bang Zuma. Kenapa saya diturunin? Oh, sekarang udah dinaikin bang, Naik lah bang. Tiap malam saya tonton bagus Bang Zuma. Konten-konten dulu kadang-kadang pura-pura dia itu Bang. Iya, nggak apa-apa, pura-pura atau bagaimanapun nggak apa-apa. Yang penting kami itu ya ini termasuk ya silaturahmi gitu, silaturahmi. Selamat malam. Ya, malam. Katolik Protestan. Halo bang. Siap, Kristen Katolik om. Oke. Kristen Katolik. Masih sering baca Bible? Masih pada waktu-waktu tertentu ya tidak kerja. Baca lagi. Oh ya. Baik. Saya ada tema malam ini, mungkin saudara juga ada baca tema kita terkait dengan adanya satu kandidat gitu. Agama yang suka pada hal-hal yang palsu. Ya. Anda paham maksud saya? Agama apa itu bang? Agama di Indonesia ini kita bang. Kalau saya melihat dari pola pengajarannya, itu Kristen memenuhi syarat. Suka kepada kepalsuan. Hampir semua aspek yang ada di Kristen itu palsu. Tadi saya Kalau sudah melihat. itu bang. Jadi abang nggak tanggapi. Apa ya di Saya itu menolak itu kalau kepalsuan, ajaran palsu ditolak. Bagi bang juga ditolak itu. Nggak habis-habisan. Tidak bisa diterima orang Kristen itu. Ditolak. Seperti itu bang. Bang Handi. Ya. Oke. Ya. Kepalsuannya di mana bang? Yang pertama yang sederhana aja dulu. Bang. Ya. Yang sederhana aja dulu. PL itu banyak mengadopsi ajaran Yahudi, bahkan itu adalah konon terjemahan dari kitabnya agama lain, yaitu agama Yahudi. Sedangkan PB ketika masuk ke Indonesia banyak mengambil istilah-istilah mulia dari Al-Quran. Jadi Kristen ini kehilangan jati diri. Kristen hanya menggunakan seragam, kalau bukan Yahudi seragamnya Islam dipakai. Tidak memiliki maksudnya Tambang gitu. tidak memiliki apa jati diri gitu. Nah, saya ambil satu materi supaya tidak kemudian membias. Orang-orang Yahudi sudah mengenal adanya Tuhan sebelum Maria melahirkan. Tiba-tiba Yesus juga menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Nah, yang mana yang Tuhan yang asli? Tuhannya Yahudi apa Tuhannya Kristen? Kalau bicara Tuhannya Yahudi ya tanya kepada orang Yahudi. Kalau bicaranya Tuhan orang Kristen ya hanya kami orang Kristen. Enggak,
Masalahnya Yesus yang saudara Tuhan kan menuhankan Tuhannya Yahudi. Masalahnya itu. Kalau abang berbicara tentang Tuhan Yahudi, ya tanyakan kepada orang Yahudi, bang. Karena saya bukan orang Yahudi. Kalau abang tanya Tuhan saya, ya Tuhan saya Yesus Kristus, bang. Masalahnya Dan Yesus itu tak ada kepalsuan di situ, bang. Iya, iya. Yesus menuhankan Tuhannya Yahudi. Masalahnya itu di situ. Yesusnya berdoa, ibadah, menyembah, memohon, mengharap, menghibah kepada Tuhannya Yahudi. Nah, mana yang palsu, yang mana yang asli nih? Tuhannya Yahudi tempat Yesus berdoa meminta, atau Tuhannya Kristen? Sekarang aku tanya bang, Yesus datang ke lahir di kota Yerusalem, itu yang pegang kekuasaan di situ Yahudi atau Roma, bang? Roma. Nah, toh pertama bang salah. Kenapa Yesus menyembah Tuhannya orang Yahudi? Nah, Yesus berdoa kepada Tuhannya Yahudi. Bukan Tuhannya orang Yahudi, itu Allah. Itu bukan Tuhan, Allah. Dia pernah menyebut nama kata Tuhan tidak? Allah. Tidak ada kata Allah di dalam kitabnya orang Yahudi. Oh, ngadi-ngadi, palsu lagi. Ada, tapi Yesus pernah mengatakan Tuhan enggak ketika dia berdoa? Iya. Tidak pernah. Oh, Bilanglah bang. Gimana jadi? Coba saya tunjukkan itu adalah Tuhan itu adalah unsur bahaya ini. Yesus dalam Yohanes, walaupun pemilik Yohanes 4, ketika Yesus berdoa di atas batu, Yohanes Yesus berdoa di batu, dia berdoa kepada siapa? Tuhan atau kepada Bapa? Bapa itu bukan Tuhan. Abang, kutanyakan dulu. Bapa itu bukan Tuhan. Bapa itu bukan Tuhan. Jawab. Gimana, bang? Bapa itu bukan Tuhan. Jangan pura-pura tuli. Tuhan itu berbeda. Hah? Itu Allah. Bapa itu adalah Allah sendiri. Ya. Kalau Tuhan apa? Iya, bang. Ini kan pertanyaannya Allah atau Tuhan. Gitu, bang. Allah itu Anda ambil dari kata mana? Dari bahasa apa Allah itu? Enggak nyambung dia. Tidak, bukan perikop bahasa, bang. Bahasanya enggak usah. Kan kita perbincangannya kan bukan. Tidak boleh Anda mengambil sebuah kata. Anda masuk. Ini moderator. Fungsi moderator ini sebenarnya apa ya? Saya mau diskusi satu orang aja. Oke? Malah, aduh. Ini yang onde begini yang disimpan. Kemas ya. Apa onde? Nggak tahu lah moderatorku dia. Udah 1 jam dia di sini. Udah 1 jam. Sebab aku nggak pernah datang ke paus, bang. Nah, dari tadi, kodenya Allah, andai kan aku bisa puasa saya betulan. Astagfirullah. Betul. Kalau nggak apa ya? Gimana ya bilangnya ya? Halo, semangat malam. Semangat malam. Makasih Bunda Rahma, panjang umur Ci, sehat Ki selalu. Sebisanya si panggil orang begitu. Halo, selamat malam. Kenapa bang? Ada mic lo nih. Katolik Protestan. Malam. Muslim. Protestan. Ini yang Muslim mau ngapain ke sini? Tapi dua sudah hampir. 2 kali sudah. Apa? Jadi Kamu apa di sini? Udah 2 kali naik.
Nah, ini lagi diturunkan juga. Astagfirullah. Kacau. Turunkan Muslim, yang Kristen juga diturunkan. Halo, semangat malam. Semangat malam. Katolik Protestan. Katolik, Bang. Coba dibuka kameranya. Silakan. Menangis kunang anak-anak. Halo juga. Halo juga. Tuh anak nangis kelihatan muka pakai masker terus sih. Ini tema nggak pernah ada yang bisa jawab sampai sekarang. Kenyataannya palsu siapa? Ya, Yesus itu Tuhan asli atau Tuhan palsu? Asli lah. Yang mana yang asli? Boleh Yang kejelasan mana? nggak? Kalau Tuhan Bapa asli juga? Kenapa kau takut? Enggak, saya tanya. Yang Bapa itu asli juga? Bapak itu bicara rohnya. Maksudnya? Bapak itu kan keberanian roh. Yohanes 4 ayat 23. Oke. Ya. Yesus itu Tuhan, rohnya juga Tuhan. Yesus Tuhan, rohnya juga Tuhan. Iya. Yesus itu bicara kedatangan Tuhan itu sendiri dalam rupa yang sama seperti manusia. Oke. Terus kenapa, kalau begitu kenapa dia takut sama malaikat? Hah? Takut sama malaikat? Oke, kok pencetin rekam dulu bentar ya. Bentar. Ya. Bentar biar ini lagi. Dengar ya. Yesus nggak pernah takut sama malaikat. Loh, coba Anda baca. Coba Anda baca dalilnya. Coba Anda baca dalilnya dong. Baca dalilnya. Ketakutan itu kenapa? Bahasa aslinya itu agonia. Artinya? Agonia itu artinya kesedihan yang mendalam. Iya, kenapa dia sedih? Kenapa dia sedih? Kenapa dia sedih? Kenapa dia sedih? Loh, berarti salah kitabmu. Salah kitabmu berarti. Berarti Yesus salah. Kitabmu itu salah. Karena menceritakan kalau Yesus itu takut. Enggak, itu terjemahan salah. Terjemahannya salah, berarti kitabmu salah. Inang. Dia akui kitabnya. Kitabmu salah berarti. Salah berarti kitabmu. Terjemahan yang salah. Oke, baik. Izinkan saya buka ya. Kita lihat ya. Oke. Baik. Apa kau bilang tadi? Kau ngomong apa tadi? Kitabmu? Apa? Ya kok ketakutan tadi kau ngomong apa tadi? Agonia. Oke, kita lihat ya. Tapi kau masih punya perasaan malu-malu kan? Masih punya rasa malu kan? Hah? Masih ada rasa malu di dalam otakmu? Malu. Iya, masih ada. Yang saya tahu sih mau kamu ya kalau ditunjukin malu. Oke, baik. Kalau begitu kita permalukan kau ya, boleh ya? Silakan. Oke, baik. Nih, kita permalukan kau supaya kalau kau masih punya malu nih, lihat nih. Ini Lukas 22. Sangat ini ketakutan kan di sini ya? Ya. Oke, baik. Kita lihat. Nih, sangat takut toh. Nah, kita klik. Apa di sini? Agonia kan? Artinya apa? Definisinya apa? Apa agonianya? Kau baca definisi semua dong. Kenapa kau takut? Apa ini? Terus. Apa ini? Ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Lihat nggak kecemasan yang luar biasa?
Perhatikan nggak? Kecemasan Apa? luar biasa. Ketakutan, Ini. kecemasan. Iya, Ketakutan. iya, kecemasan. Iya, iya, iya. Kecemasan yang luar biasa. Sudah jelas belum? Apa ini? Kau ngerti gak kata definisi? Ketakutan. Kau ngerti gak kata definisi? Ini ketakutan nih. Kau ngerti kata definisi Ini, nggak? ini definisinya nih, Itu definisi. itu nggak semua harus satu itu. Ketakutan, Definisi itu kecemasan, satu. yang Itu luar biasa. definisi. Kau bisa pakai yang mana yang cocok. Pertanyaan saya, Apa? pertanyaan saya, ini kita kembalikan ke dalilnya ya. Ya, Ini. ya. Apalagi? Toh? Apalagi? Nah, sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Ya, Pertanyaan saya ini, ya. yang takut di situ siapa? Bukan takut. Itu kau lihat dong kecemasan, ada kecemasan juga nih. Bukan besar kan punyaku, besar. Oke, bentar ya kau lihat ya. Yang cemas di situ siapa? Kau lihat. Ya, kan dia datang semua. Dia kan datang dalam daging. Yang cemas di sana siapa? Yang cemas berlebihan itu apa maksudnya? Kecemasan yang luar biasa. Kecemasan yang luar biasa itu apa? Apa maksud kecemasan luar biasa? Perjuangan tersebut. Kan dia datang dalam dunia kan. Kecemasan itu apa? Kecemasan yang luar biasa itu maksudnya apa? Iya. Kecemasan yang luar biasa itu apa? Jawab. Kecemasan yang luar biasa itu maksudnya Ketika apa? dia datang dalam dunia ini, dia nggak boleh punya rasa cemas gitu. Tapi rohnya katanya Bapak. Kan dia datang dalam tubuh yang sama seperti rumah manusia. Tapi rohnya katanya Bapak. Jadi dia mesti kayak batu gitu, nggak boleh takut, nggak boleh cemas gitu. Makanya saya tanya samamu. Makanya saya katakan samamu. Apakah dia? Dia datang nih, kayak tangan punya kaki. Oke. Apakah kamu mau mengatakan pantaskah Tuhan takut cemas? Kan dia punya rasa cemas. Cemasnya kenapa? Saya ulang pertanyaannya. Pantaskah Tuhan merasakan rasa takut cemas? Kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Saya ulang lagi. Pantaskah Tuhan takut cemas? Kau tanya tapi nggak boleh ku jawab. Pantaskah Tuhan memiliki rasa takut? Sebagai anak tunggal Bapa yang punya materi nih, tubuh nih. Masa Dia nggak takut. boleh? Dia takut kepada siapa? Kan dia kan mesti berjuang. Dia cemas kepada siapa? Dia berjuang melawan itu semua kadang. Apa yang dia cemaskan? Masa dia mesti seperti robot? Apa yang dia cemaskan? Gimana? Apakah jawab? Apa yang dia cemaskan? Wah, bingung dia. Apa yang dia cemaskan? Kan dia benar-benar menghadapi itu semua. Iya, apa itu? Apa yang dia cemaskan? Kan Apa? menghadapi itu semua, pengkhianatan dan Iya, sebagainya. apa? Nah, apakah pantas Tuhan cemas? Kan dia mau tubuh materi ini. Dia Tuhan atau bukan? Tubuhnya materi sebagai anak tunggal Bapa. Dia, tubuhnya ini Tuhan. Tubuhnya ini Tuhan atau bukan? Rohnya yang Tuhan. Berarti tubuhnya bukan? Tubuhnya adalah inkarnasi daripada rohnya menjadi tubuh. Ya, saya tanya, tubuhnya ini Tuhan atau bukan? Tubuhnya adalah inkarnasi daripada rohnya itu. Tubuhnya Tuhan atau bukan? Tubuhnya adalah inkarnasi daripada rohnya itu. Tubuhnya Tuhan atau bukan? Kau sudah dijawab tapi kau terus begitu. Saya tanya, tubuhnya Tuhan atau bukan? Ini kita berbicara Tuhan asli. Iya. Tuhan asli atau Tuhan palsu? Ya. Yohanes 1:14 katakan dia datang sebagai Tuhan anak asli, Tuhan asli atau Tuhan palsu? Mana kau bilang tubuhnya ini Tuhan atau bukan? Kenapa minta Tuhan saya? asli atau Tuhan palsu? Tubuhnya di sini. Tubuhnya. Otaknya, gue jamin, ayo. Tubuhnya. Ya, teman-teman. Tubuhnya ini Tuhan asli atau Tuhan palsu? Baik-baik. Oke, dengar baik-baik. Tubuhnya Tuhan asli atau palsu? Yohanes 14 katakan. Saya tidak tanya itu. Dia sudah jadi daging. Dagingnya ini Tuhan asli. Dagingnya Tuhan asli. Gimana kau bilang asli ya? Dia datang sebagai anak. Ketika dia jadi anak, apakah dia Tuhan asli atau bukan? Dia anak tunggal Bapa. Iya, saya tahu itu. Saya tahu. Yang saya tanya, sebagai anak, apakah dia Tuhan asli atau palsu? Rohnya asli, tetapi tubuhnya adalah anak tunggal Bapa statusnya. Berarti rohnya bukan Tuhan.
Enggak. Berarti tubuhnya Kau sudah bukan bilang Tuhan. kan, rohnya asli roh Tuhan itu sendiri. Tubuhnya yang saya tanya. Kau tahu tubuhnya sekarang? Tubuhnya dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Ya, sebagai anak tunggal Bapa, apakah dia Tuhan atau bukan? Tubuhnya anak tunggal Bapa, rohnya roh Tuhan itu sendiri. Saya tanya, apakah tubuhnya ini Tuhan atau bukan? Tubuhnya datang sebagai anak tunggal Bapa, pakai dalil dong. Saya tahu dia datang sebagai anak, apakah tubuhnya itu Tuhan atau bukan? Tubuhnya ini adalah tubuhnya anak tunggal Bapa. Iya, anak tunggal Bapa ini apakah Tuhan atau bukan? Dia bukan datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Berarti dia datang sebagai bukan Tuhan kan? Rohnya roh Tuhan itu sendiri. Saya tidak tanya rohnya, tubuhnya, dompala. Ya. Berarti tubuhnya bukan Tuhan. Tubuhnya anak tunggal Bapa, Bukan Tuhan. rohnya roh Tuhan. Saya tidak tanya rohnya, tubuhnya dong. Tadi katanya rohnya, sekarang bukan rohnya gimana sih? Tubuh, jasadnya nih, yang jasad ini nih. Ini jasadnya tubuh atau Tuhan atau bukan? Jasad tubuh ini. Ya. Tuhan atau bukan? Anak tunggal Bapa. Dalilnya tubuhnya Saya anak tidak tunggal tanya Bapa. itu. Dia Tuhan atau bukan? Tubuhnya anak tunggal Bapa. Iya, dia Tuhan atau bukan? Tubuhnya adalah anak tunggal Bapa. Saya tahu kalau itu Tuhan atau bukan. Nah, sekarang kau bertanya, di mana ayatnya tubuhnya adalah Tuhan? Saya tanya samamu, Yesus itu Tuhan atau bukan? Rohnya roh Tuhan itu sendiri. Yang tubuhnya Tuhan atau bukan? Tubuhnya itu adalah anak tunggal Bapa, statusnya. Tuhan atau bukan? Kau muter-muter di situ terus. Pertanyaan saya tetap itu, pertanyaan saya tidak pernah mutar. Tubuhnya Itu Tuhan atau bukan? Yohanes 14, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai daging. Disebut Sebagai ya, daging. Dagingnya ini Tuhan atau bukan? Sebagai anak tunggal Bapa, rohnya Ya, roh Tuhan. sebagai anak tunggal Bapa, Tuhan atau bukan? Rohnya roh Tuhan. Kalau rohnya roh Tuhan, dagingnya? Anak Dagingnya tunggal Bapa statusnya. Tuhan atau bukan? Anak tunggal Bapa. Tuhan atau bukan? Anak tunggal Bapa. Tuhan atau bukan? Rohnya roh Tuhan. Tuhan atau bukan? Bapak Tubuhnya yang saya tanya, tubuh. Tubuhnya anak tunggal Bapa statusnya. Tuhan atau bukan? Anak tunggal Bapa. Tuhan atau bukan? Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Tuhan atau bukan? Muter-muter. Saya nggak mutar. Orang Saya ini tidak udah mutar. bentrok sama saya. Ini kita berbicara Kamu mengenai belum Yesus itu bisa Tuhan dengar. asli atau Tuhan palsu. Jangan lawan saya, Juma otakmu nggak Kita nyampe. berbicara, Kamu kita itu cuma berbicara perusak. Tuhan asli Kamu atau itu Tuhan cuma palsu. itu. Anda Nggak tidak sanggup menjawab tubuh yang Yesus itu Tuhan. Artinya yang disembah oleh orang Kristen adalah Tuhan palsu. Kau maksa. Saya tidak maksa, saya cuma bertanya. Tubuhnya Yesus itu Tuhan Saya- atau bukan? Saya jawab sesuai dalil. Yohanes 14. Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Berarti dia bukan Tuhan kan? Rohnya roh Tuhan. Ya rohnya, tubuhnya Ya. yang ditanya, tubuh. Ya, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Oke, baik. Baik. Yang cemas, yang merasakan cemas tubuhnya atau rohnya? Dia datang sebagai anak tunggal Bapa yang memiliki kecemasan. Yang merasakan cemas tubuhnya atau rohnya? Kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa, mengalami kecemasan. Yang cemas tubuhnya atau rohnya? Kan dia datang sebagai anak. Yang cemas di situ tubuhnya atau rohnya? Kau nggak akan pernah menang lawan saya. Yang Kalau saya kau tanya, panggilan, yang merasa cemas, coba kan masa cemas depan itu, dengar. Yesus oke. merasakan cemas nggak? Tubuhnya, ya kan, datang sebagai anak tunggal Bapa, mengalami kecemasan. Jadi yang mengalami kecemasan ini tubuhnya atau rohnya? Tubuhnya dong, Oke. Bisa nggak tubuh cemas tanpa roh? tubuh dan jiwanya itu mengalami kecemasan. Kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Tubuh bisa nggak mengalami cemas tanpa roh? Nggak bisa. Kalau nggak ada rohnya mati. Berarti yang mengalami kecemasan di situ rohnya juga kan? Ya, yang mau disalib apanya? Katanya Tuhan, rohnya Kau jawab, Tuhan. yang mau disalib apanya? Berarti Bapak merasa cemas. Kamu disalib apanya? Kena Kenapa kau bisa jawab? Kenapa kau nggak bisa Kena jawab? deh. Yang disalib dagingnya atau Kena rohnya? deh. Kau jawab, kenapa? Kena deh. Jawab, mana kena? Kena Mana deh. kena?
Kena, boom. Kena deh. Bisa nggak tubuh cemas tanpa roh? Nggak bisa. Berarti yang cemas juga rohnya? Iya, kata dia. Iya. Tadi yang roh itu siapa? Bapak. Bapak cemas. Jadi teman-teman, ketahuan kan? Tuhannya pal swing. Karena jasad Tuhannya tidak bisa merasa takut, tidak bisa merasa cemas tanpa roh. Berarti yang takut adalah roh, karena belum pernah ada mayat melarikan diri dari kuburan karena takut. Berarti yang takut rohnya. Nah, ternyata rohnya Yesus itu adalah rohnya Bapa. Berarti Bapa takut sama malaikat. Kalau ada Tuhan takut sama malaikat, Tuhan itu asli apa palsu? Kedebuk, 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 kedebuk. Rohnya takut, jasadnya mati. Tuhan asli nggak tuh? Masya Allah, barakallah, sahabat IGZN. Tubuhnya mati, rohnya takut. Apa yang diandalkan untuk menjadi Tuhan? Rohnya takut, tubuhnya mati. Mati tubuhnya, rohnya ketakutan. Ketakutan, rohnya, tubuhnya mati. Ya, apa aja yang Tuhan? Tuhan KW. Allahu Akbar. Ulangan 3239. Tuhan yang maha kuasa, maha menghidupkan, maha mematikan. Tuhannya saudara kita tadi, siapa namanya? Zong. Mati Tuhannya, rohnya mati, rohnya ketakutan, jasadnya mati. Tolak generasi. Tuhan KW 1000. Halo, semangat malam. Halo. Halo, selamat malam. Penyembah Tuhan KW juga kah? Iya, kenapa rupanya? Iya, gitu dong, akui dong. Bukan aku yang bilang, Anda yang akui. Silakan buka kamera, kita diskusi. Nggak perlu buka maskermu biar ku buka kamera. Harus buka kamera di sini. Iya. Buka kamera, Ibu, silakan. Jangan usah emosi. Sakti aja apa? Ya emosi lah. Kau bahas Alkitab. Ya Alkitab lagi. Bahaslah Al-Quranmu. Alkutub. Kok Alkitab? Alkutub materi. Alkutub. Buku yang datang dari Yunani itu Alkutub, bukan Alkitab. Kata mulutmu. Memang kaidahnya begitu. Alkitab itu artinya kitab yang tunggal. Satu kitab. Bahaslah agamamu Juma. Al-Kutub baru jangan kitab. Kau bikin masalah. Saya nggak bikin masalah. Ini saya bahas agamaku ini. Karena agamaku diambil, Tuhanku diambil, kitabku diambil, kata Rasul diambil, kata Wahyu diambil, mujizat, kemudian syafaat diambil, soleh diambil, amin diambil, iman diambil, jamaah diambil, apalagi Injil diambil, Roh Kudus diambil, apalagi. Kalau diambil itu semua, kenapa rupanya? Nah, ini yang jadi masalah berarti Anda. Masa kata-kata gitu aja kamu bahas? Oh, nggak bisa. Kristen mana? Bisa. Kristen ini. Kayak kau aja yang paling benar di dunia ini. Bukan, masalahnya Kristen ya iyalah, omonganmu juga. Katanya ajaran kasih. Ya toh? Tapi kenapa mengambil ajaran agama Islam gitu loh? Pokoknya kita mengambil sebagai masyarakat Indonesia mana yang terbaik, itulah kita laksanakan. Maka boleh mengambil punya orang ini. gitu. Boleh mengambil sebagaimana Tuhan Anda ngambil keledainya orang gitu maksudnya. Bebas aja melakukan penjajahan terhadap akidahnya orang lain gitu. Ya kau lah itu. Iya, abang, ibu punya agama ngambil
barang orang, itu penjajahan namanya. Banyak yang kayak gitu di dunia ini. Bukan karena kau yang benar, kan? Sok benar aja kau. Loh, enggak. Ibu harus sadar bahwa kalau agama Anda itu benar, kenapa mengambil ajaran Islam kalau sudah benar kalau agamanya? Kita bisa ngambil apa kata orang, yang penting yang kita laksanakan adalah yang benar-benar aja. Bagaimana mau benar kalau sudah menambal agamanya dengan agama dari luar? Gimana Jadi ceritanya? kenapa di Indonesia ada 5 agama berbeda? Iya tahu. Iya tahu kalau ada perbedaan, kenapa kau bahas-bahas kenapa agama? Kristen menjadikan ajaran Islam sebagai tambal sulam kelemahannya Kristen? Kan gitu, Ibu. Kata tahu itu. Loh, buktinya istilah-istilah Al-Quran diambil. Ayo. Kalau diambil kenapa rupanya? Yang penting yang Bukti. terbaik dilaksanakan. Kalau diambil berarti itu dipakai untuk menipu, untuk bodohi Menipu orang. apa? Loh, jelas kata wahyu diambil itu untuk menutupi apa? Jadi kalau diambil di kata wahyu, kenapa rupanya? Ya, disitulah kelemahan agamanya, Ibu. Emang kalau lemah agamanya kenapa rupanya? Ya, jangan jadikan ajaran Islam sebagai penutup kelemahan gitu. Dasar. Loh, kok dasar? Kok dasar? Kan original teks kitab Anda itu kan apokaliptik. Artinya apa itu? Pengungkapan atau mimpi. Inilah. Kenapa berubah jadi Jangan sok wahyu? benar kau Kitab Juma. wahyu. Semua juga bab ustadz juga di dunia ini menyalahkan kamu. Ya nggak apa-apa. Nggak urus. Mau saya sendiri berdiri di hadapan orang Kristen nggak urus. Para ustadz marah-marah juga nggak urus. Kan teman-teman non-muslim tadi sudah keciduk temannya, ternyata Tuhannya palsu. Dia akui sendiri. Oh mama. Ayo Nek, semangat. Yuk. Halo. Semangat malam. Katolik Protestan. Ya Kristen. Gimana Subing itu udah sembuh? Udah sembuh. Oh berarti memang kayak gitu ya Subing kan ya? Abang mau makan saya juga ternyata. Pikir aku anjing. Ya Subing itu bau. Abang mau makan Anjing saya aja, juga. nggak mau. Kan kebiasaan abang Iya. makan anjing. Saya mau dimakan juga. Iya mama bukan. Kan nggak mau anjing. Kenapa bawa mama saya? Salah mama saya apa? Anjing tahu anjing. Aku mau dimakan, Bang. Abang mau makan saya. Mau lah, bebek mama, mau nggak mau lah. Kenapa kau bawa orang tua? Nggak bagus itu. Tahu anjing. Sudah kalah, hancur sudah. Tak ada lagi yang bisa dipertahankan selain ngamuk-ngamuk. Oh Tuhan yang Maha Kuasa, betapa mulianya Kau menciptakan manusia makhlukmu separuh otak. Ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa bermacam-macam. Ada diciptakan dengan kepala bocor halus. Ada juga yang diciptakan dengan kulo berjumbal-jumbal. Halo, semangat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan abang. Saya Muslim, saya dukung Mbak Duma. Oh, makasih abang, makasih. Silakan abang. Asyhadu anna Muhammad. Saya tidak suruh Anda bersyahadat abangku. Halo, semangat malam. Oten yang panas, Muslim yang naik syahadat. Ayo, teman-teman, silakan buat kuda-kuda sejajar, pertahankan mimbar gereja. Jangan sampai perpuluhan melemah.
pasang kuda-kuda sejajar. Jangan sampai perpuluhan turun drastis. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Sakit hatinya. Tuhannya takut sama malaikat. Aku yang dimaki. Hei. Tuhannya takut sama malaikat yang dimaki aku. Salah sendiri, siapa suruh salah pilih Tuhan. Halo, semangat malam. Halo. 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 Ada onde-onde kah? Yaudah, kalau nggak berani ngomong dibawa aja. Jangan lupa sikat gigi. Raja Rimba, semangat malam. Semangat malam. Iya, Katolik Protestan Abang. Protestan Bang Juma. Silakan buka kameranya. Halo. Ya, silakan buka kamera Bang. Gak usah. Ya, kenapa bisa? Gong dari agama mana Gong? Agama Buddha. Oh Buddha. Iya. Kalau Buddha ini ngambil kitabnya Yahudi juga nggak? Tidak. Apakah Tuhannya Buddha ini orang Yahudi? Tidak. Tuhannya Yahudi pernah disunat? Buddha? Serius saya nanya. Apakah Tuhannya orang Buddha pernah dibunuh oleh orang Roma? Tidak. Wah, sakti Tuhannya abang ini. Sakti ya. Lebih sakti dari Tuhan Oten. Itulah. Apakah Tuhan abang 2? 1. Wah, kalah kita bang. Mereka banyak 3. Mati 1, mereka punya cadangan 2. Kalah kita. Saudara Raja Rimba bisa buka kamera bang? Ya Bang Juma. Buka kamera dong. Nggak usah, lagi gelap di sini. Ya. Jadi kita mau ngapain ini? Ya. Apa topiknya nih? Itu agama yang suka kepada kepalsuan. Siapa itu agama? Siapa? Ya tadi masa abang nggak nonton? Tadi ada penghujat di sini katanya Tuhannya roh. Ternyata roh takut sama malaikat, gugur deh Tuhannya, dipaksakan palsu dia jadinya, kan gitu. Menurut Bang Juma siapa itu agama yang suka kepalsuan? Iya, yang menuhankan anaknya orang. Siapa? Iya, Raja Rimba lah. Ya? Rimba Raja. Mana dalilnya? Ya kan jelas sekali dalilnya. KPR 236, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Dari musim COVID sampai sekarang itu bonengmu itu gak kau buka-buka. Buka dulu maskermu cuma. Jangan karena ketahuan Tuhannya palsu, abang emosi sama aku. Gitu dong. Aku kan mengajarkan kebenaran supaya Anda jangan gila permanen. Tuhanmu yang palsu. Tuhan saya mana coba buktikan palsu Tuhan saya. Ayo. Apakah syarat menjadi Tuhan itu harus menjadi bayi dulu?
Apakah syarat menjadi Tuhan harus dikubur dulu? Apakah syarat menjadi Tuhan menurutnya harus disunat dulu? Ayo buktikan. Buktikan kepalsuan Tuhan saya, buktikan. Nanti Ayo. kita diskusi. Coba kamu buka dulu bonengmu, coba kamu. Saya Buktikan kepalsuan Tuhanku. Kalau bisa ku bayar. Coba. Gimana Wajah- kamu memasukkan Coba. Tuhanku kepalsuannya? Wajah- Kamu nggak wajahmu pernah itu- lihat. Sulit. Syuk. Dengarkan saya. Wajahmu itu yang penuh kepalsuan. Coba buka masker dulu. Pasang teganya. Ini aku mau bisikan sesuatu. Sulit. Ada parah. Buktikan kepalsuan Tuhannya umat Islam kalau Anda punya ilmu gitu loh. Ku bayar. Aduh, parah ini saudaraku Kristen. Jangan mengumbar kebencian, kawan. Kita bicara data. Maria melahirkan manusia, kalian tuhankan. Pencipta langit dan bumi bukan manusia. Nah, sekarang siapa yang palsu? Tuhan langit dan bumi yang bukan manusia atau anak Maria yang kalian tuhankan? Yang palsu yang mana? Itu dong. Halo, semangat malam. Pak Manbrian. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Katolik Protestan Abang. Sebelumnya aku mau tanya dulu, apa kabar Bang Zuma? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Terus? Udah sekian kali aku nonton di YouTube-nya Bang Zuma, di TikTok-nya Bang Zuma. Bang Zuma hebat. Iya. Karena saya bukan noten, Bang. Iya. Gitu. Wijaya Plaza, semangat malam. Selamat malam. Katolik Protestan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini Saudara RG ya. Berkat Bang Juma sama teman-teman apologet lain, ini di Bogor, Cilengsi, alhamdulillah 101 orang masuk Islam. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Sampaikan salamku kepada teman-teman yang ada di sana. Oh iya Bang, siap. Siap. Nanti saya sampaikan. Baik. Ya, salam dari Cilengsi Bogor. Ya, salam sama dengan teman-teman di Cilengsi Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Ya. Kasih ya, Bang RG, semangat malam. Halo Bang, ada onde-onde kah? Halo Bang RG. Bang RG buka mic-nya Bang. Buka kamera juga, silakan. Katolik Protestan Abang ini. Halo? Halo Bang? Ya. Halo? Ya. Kristen Katolik? Halo. Iya, Kristen apa Katolik Abang? Halo. Iya, Kristen apa Katolik? Halo. Halo. Halo, halo. Kristen apa Katolik? Halo. Kristen apa Katolik? Halo. Nama Anda ini apa ini? Rocky Gerung. Nah, jangan sampai Anda punya talenta ilmu komunikasi sama seperti beliau. Dan saya berdoa Anda adalah non-Muslim supaya ada lawan saya diskusi. Silakan. Non-Muslim, Katolik, Protestan, saya suka orang yang suka berlogika. Halo Bang? Halo? Ya? Katolik, Protestan? Halo? Ya, halo. Ya. Kristen? Malam, halo. Kristen? Halo, halo. Selamat malam, halo. Cebok sana, cebok. Kau tidak cebok itu dari kemarin. Lama-lama Tuhan tutup anusmu itu. Halo. So paten kali. Semangat malam.
Masya Allah. Semangat malam. Halo saudara Asri. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Katolik Protestan abang. Ya, saya selalu ikuti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama orang Bugis. Woi, mantap sekali. Iya. Di Parepare. Oh, Masya Allah, luar biasa. Teki mondo di Parepare. Jalan Sudirman, Jenderal Sudirman. Yang di atas di? Iya, di atas. Kenal Ki dengan Pak Wali Kota? Iya, sama-sama Pak Wali Kota jadi jamaah. Serius itu? Iya, jemaah. Kita kenal istrinya? Istrinya kenal aja. Ya, tapi ya selalu juga manu. Orang mana istrinya? Orang mana istrinya? Orang Pelopo. Iya, sampaikan salamku. Iya. Ponakanku itu. Ponakanku istri yang Pak Wali Kota. Iya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sama Haji Tasmi. Oh ya, sampaikan aja salamku. Iya, insyaallah. Nah, tahu itu. Baru-baru aja ketemu punya kemarin. Ini kasihan sakit-sakit kalau mertuanya, bapaknya selalu sama-sama keluar. Terus ibu masuk 3 hari. Sampaikan saja. Nah, tahu itu. Baru-baru aja ketemu. Oke. Ya, oke, insyaallah. Baik, iya. Semangat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri Wali Kota Parepare itu ponakan saya. Saya punya kakak, punya anak. Menantunya yang Wali Kota di Parepare. Halo, semangat malam. Saudara Jordan. Kabur. Muncul lagi. Semangat kabur. Kabur. Enggak ada malunya. Enggak ada malunya. Malu tau gak? Kabur terus lawan saya Juma. Enggak ada malunya orang ini. Kau. Serius. Udah dipermalukan, masih berasa betul-betul. Gak tau malu kau. Mabuk dia ini kawan-kawan. Mabuk serius nih. Kau gak tau malu. Mabuk. Kau gak tau malu kabur-kaburan terus kenapa? Mabuk dia mabuk. Kenapa kau kabur-kaburan? Jadi topik saya, ya kan? Kau langsung framing ngoceh sendiri. Jadi yang dia takut sama malaikat rohnya. Hah? Rohnya yang takut. Kau bilang tubuhnya, kenapa kau kabur? Lah, tadi kau bilang rohnya. Tubuh jiwanya ngalami ketakutan, kecemasan. Tubuh bisa takut tanpa roh? Enggak, aku bilang enggak. Tapi kan tubuh jasmani. Nah, enggak bisa. Ayo. Berarti yang takut di situ. Ayo, nih. Rohnya atau jasadnya? Perhatikan ya. Jadi yang takut di situ tubuhnya atau rohnya? Kubuka. Hei. Yang takut, jadi yang takut di situ rohnya atau tubuhnya? Gantian. Kau mau framing apapun, setelah kau kick saya, kau tuh malu sebenarnya Juma. Enggak dong, saya turunkan kamu setelah kau mengaku bahwa yang takut rohnya. Kau turunkan saya terus. Ilmu apa yang kau punya? Ilmu apa selain ilmu Juma? Nih, perhatikan. Otot pada kesalahan. Perhatikan. Yakin. Kata nih ya. Sudah dibahas itu tadi udah. Itu bicara perjuangan. Udah. Iya berjuang melawan rasa cemas. Berjuang melawan rasa cemasnya. Nah, sekarang yang berjuang dengar. Yang berjuang melawan rasa ketakutannya itu jasadnya atau rohnya? Yang ketakutan siapa? Ya Allah ya Karim. Kecemasan yang berlebihan, kecemasan yang luar biasa itu berujung kepada ketakutan, Tuyun. Karena kan dia datang ke anak tinggal bapak. Ya, sekarang yang takut di situ rohnya atau jasadnya? Tubuhnya mengalami itu semua karena tubuhnya ada roh itu dan jiwa. Nah, sekarang apakah tubuh tunggu, jangan ketawa dulu. Apakah tubuh bisa takut tanpa roh? Apakah tubuh bisa takut tanpa roh? Dia kan datang sebagai anak
tunggal Bapa yang ada rohnya. Kenapa gitu jawabannya? Apakah jasad bisa takut tanpa roh? Dia datang, pasti kan nggak mungkin nggak ada rohnya, pasti ada rohnya. Yang takut ini loh, apakah bisa jasad itu takut tanpa roh? Yang takut itu tubuh, statusnya anak tunggal Bapa. Apakah tubuh bisa takut tanpa roh? Ulangin sekali lagi. Kan dia datang sebagai anak tunggal Bapa nih. Ini yang mengalami ketakutan. Nah, apakah jasadnya itu bisa takut tanpa ada roh? Ya pasti rohnya memberikan kehidupan itulah. Nah, berarti yang takut roh atau jasadnya? Dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Yang takut roh atau jasadnya? Tubuhnya itu sebagai anak tunggal Bapa yang mengalami kecemasan. Iya, saya tahu. Apakah tubuhnya bisa mengalami kecemasan tanpa ada roh? Rohnya itu memberikan kehidupan. Loh, jadinya kemana-mana. Ini kita berbicara mengenai rasa cemas yang luar biasa ini. Iya. Apakah tubuh tanpa roh bisa mengalami kecemasan? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti yang cemas di situ rohnya atau jasadnya? Yang cemas anak tunggal Bapa. Rohnya dan jasadnya. Anak tunggal Bapa kan status anak tunggal Bapa. Berarti roh dan jasadnya kan? Kenapa kau tanya rohnya doang? Anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa ini terdiri dari jasad dan roh kan? Lihat teman, penontonmu suruh turun daripada ketakutan. Gue takut saya gebukin di sini. Apa ini? Apa? Kenapa kau layan yang dibawa? Selesaikan tugasmu. Ya ayo. Terus jangan turunin saya. Anak tunggal di sini jasad aja atau rohnya juga? Ada rohnya dong, masa metong? Oke. Nah sekarang yang takut kepada malaikat ini, apakah cuma jasad atau ikut roh? Dia bukan takut, itu definisi kamu salah pakai. Cemas yang berlebihan, oke. Ya. Apakah cemas berlebihan yang ada pada diri Yesus ini hanya berlaku tubuhnya dan roh atau rohnya juga? Karena statusnya anak tunggal Bapa, dia mengalami kecemasan dong. Berarti jasad dan roh? Iya, karena anak tunggal Bapa. Oke, sudah selesai. Berarti kan rohnya ketakutan, jasad dan rohnya kan? Selesai katamu. Ya enggak. Kau ngaco. Jasad dan roh mengalami ketakutan kan? Juma. Kau enggak jasad dan roh. Saya. Jasad dan rohnya mengalami ketakutan kan? Pelan. Kalau kau kick saya, lalu kau ngoceh sendiri. Kau nggak ada urusan. Nih, saya kick nih. Bem. Nggak ada manfaatnya. Lalu kau ada ilmu sampai subuh kulayani. Saya cari orang yang levelnya ilmu, bukan congor. Muka babi kayak begitu congor. Biadab, tolol, bikin malu Kristen. Kau naik di sini mempertahankan akidahmu, agamamu, kau pintar, tidak masalah. Mutar-mutar. Anak tunggal Bapa. Kau ngerti Teopani? Cangkrik. Halo, semangat malam. Malam. Katolik, Protestan, Kristen, Bang. Buka kameranya silakan. Silakan saudara, silakan. Dapat apa? Silakan Bang. Ya. Jasad itu tidak bisa takut tanpa ada roh. Tapi katanya rohnya itu adalah Bapak. Berarti Bapak takut sama malaikat. Tuhan KW. Oke Bang. Ini tema kita terkait dengan agama yang suka kepada kepalsuan. Menurut saudara, Yesus itu Tuhan asli atau Tuhan palsu? Tuhan asli, Bang. Tuhan asli. Yang mengutusnya asli atau palsu? Asli. Berarti ada dua yang asli. Ya. Berarti Tuhan Anda dua. Cuma satu. Yang mengutus asli,
yang diutus asli juga. Berarti ada berapa yang asli? Yang asli satu. Yang mana? Yang mengutus atau yang diutus? Yang memutus. Yang diutus berarti Yesus tidak asli, berarti palsu Yesus. Yang abang maksud tadi apa ya? Yesus Tuhan asli atau palsu? Asli atau palsu? Oh, kalau Tuhan asli. Yang mengutus Yesus Tuhan asli atau palsu? Yang mengutus Yesus Ya asli juga. Berarti yang mengutus asli, yang diutus asli juga. Diutus asli juga. Ya. Dua-duanya asli. Ya. Tuhan Anda ada berapa? Satu. Yang mana? Tadi saudara yang barusan turun itu belum menguasai ilmu menipu diri sendiri. Masih bingung. Harus sama seperti yang tadi tuh, siapa namanya itu? Yang turun tadi. Itu sudah menguasai ilmu nipu diri tuh. Kalian tadi masih lugu, belum menguasai cara menipu. Halo, semangat malam. Selamat malam, assalamualaikum abang. Waalaikum, Katolik Protestan. Muslim dong bang. Oh Muslim, alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Ya aku senang aja. Oh, senang ya, nyanyi-nyanyi lah bang di bawah, nggak usah pamer senangnya di atas. Ya aku senang aja. Situ yang senang, sini aku ngantuk. Senangnya hatiku ada dua-duanya. Dia yang asli, yang di atas asli, yang di bawah asli, dua-duanya asli. Halo, semangat malam. Halo bang. Halo bang. Katolik Protestan. Saya Muslim tapi saya punya pertanyaan buat orang Islam bang. Saudara Ribol, Muslim? Kristen bang. Kristen. Yang Muslim dibawa aja dulu ya. Nanti tanya sama Pak Ustadz. Makasih ya bang ya. Baik. Saudara Ribol, silakan buka kameranya. Aduh, gelap di sini bang. Gak apa-apa, tadi juga banyak yang gelap. Oke. Iya. Kita mau belajar. Cuman mau kasih tahu aja ke teman-teman yang Kristen. Kalau misalnya kita sebagai orang Kristen harus sabar gitu, nggak usah saling menghujat gitu. Itu yang personal gitu kan bang. Jadi ya juga saya ingin belajar juga tentang agama Islam juga. Mantap. Itu aja sih bang. Oke. Iya bang. Oke. Makasih ya bang. Sama-sama. Ini yang betul. Jangan emosi, jangan serang pribadi, jangan maki-maki. Ya tanya jawab aja kan gitu. Naik emosi, ngamuk. Apa mau berkelahi? Mau berkelahi jangan dengan saya. Tinggal keluar dari rumah teriak. Pasti banyak musuhnya. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Halo Bang Yonatan. Bang Suma mirip Sahrul Khan. Hei, masolang generasi. Makasih saudara Mazu Jabi. Silakan teman-teman non Muslim ajukan permintaan. Yuk naik. Silakan. Ayo. Jangan malu-malu dong.
Jangan emosi juga. Yang Muslim mohon untuk dibatalkan permintaannya ya. Banyak permintaan soalnya nih. Tapi rata-rata Muslim kayaknya. Batalin dong, biar kita bisa langsung naikkan yang non-Muslim. Jadi yang ada di multi non-Muslim semua, kan gitu. Bisa ya? Kerjasamanya teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Halo, Katolik Protestan. Kan makan waktu ya kan ya. Mending sebelum dinaikkan dibatalin, itu loh maksudnya. Soalnya jam ngantuk ini. Jam ngantuk. Semangat malam. Halo. Semangat malam. Halo. Malam. Saudara Naga. Halo Bang. Halo. Kok gitu abang ini naik-naik diam-diam baik. Batalin dong sebelum dinaikkan. Semangat malam. Halo. 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 Semangat malam. Halo. Semangat malam. Bodong. Sesata. Semangat malam bosku. Halo. Selamat malam. Wih. Ini dandut ini. Semangat malam. Saudara bos muda. Bang, Bos Katolik Protestan yang tidak percaya omongan Muhammad. Oh, kafir berarti. Buka kamera silakan. Buka kamera silakan. Aduh, gimana lagi nih? Iya, Kristen Katolik. Kristen Katolik. Oh, Kristen Bang. Ini keripik mengkudu. Gimana ayo? Yesus itu Tuhan asli. Menurut ceritanya. Apa? Iya. Menurutmu Yesus Menurut itu ceritanya Tuhan sih, dia asli cuma atau bukan? Ya, kalau kita Kristen kan kita percaya aja sih. Apa namanya? Ya, namanya Tuhan tahu Tuhan gitu. Yesus menurutmu itu Tuhan asli atau bukan? Asli. Asli. Yang mengutusnya asli atau bukan? Tuhan asli atau bukan? Yang mengutusnya? Yang mengutus itu adalah yang maha kuasa kan, yang mengutus itu diutus orang yang dipercaya gitu. Ya, tadi Yesus kan asli. Orang yang dipercaya. Yang mengutusnya Tuhan asli juga. Yang mengutus itu kan adalah Bapaknya, begitu. Ya, itu Tuhan asli Bapaknya. juga. Tuhan asli. Ya? Tuhan asli. Ya kan asli lah, kan sama-sama asli kok. Berarti yang mengutus tidak asli.
karena yang karena dipercaya itu makanya diutus. Iya. Yang Ya. mengutusnya asli. Gimana? Yang mengutusnya asli. Ya asli lah. Masa sih Ya. yang palsu sih kan nggak ada yang palsu Jadi dong. ada berapa yang asli? Cuma satu yang diutus. Yang mengutus asli. Ya asli juga. Ya, jadi ada berapa yang asli? Yang asli adalah satu yang diutus, yang diutus sama bapaknya gitu. Nah, bapaknya Tuhan Menurut asli. ceritanya. Ya. Bapaknya Tuhan asli. Iya. Anaknya juga Tuhan asli. Jangan bolak-balik semua. Yang anaknya Tuhan asli juga. Loh, yang diutus kan dipercaya. Tuhan asli Dipercayai juga itu. sama yang diutus kan itu. Yang diutus Tuhan asli juga. Ya asli lah. Masa? Jadi ada berapa yang asli? Satu. Yang mengutus atau yang diutus? Yang diutus. Yang mengutus tidak asli. Ya asli lah kan sama-sama asli. So, masa sih? Aduh, Berarti ada berapa yang asli? Pertama, lu punya bapak nggak dipercaya kan? Lu punya bapak nggak? Bapak punya Tuhan bapak nggak? asli. Iya, lu punya bapak nggak? Tuhan asli juga. Ada berapa Tuhan di situ? Iya, bapak Anda itu asli nggak? Ada berapa Tuhan di situ? Ini bolak-balik. Loh, karena udah bilang. Bapak Tuhan asli. Ya. Anak Tuhan asli juga. Anak yang dipercayai. Ya, berarti ada berapa di situ? Ada berapa Tuhan asli? Satu. Yang mana? Yang dipercaya itu yang diutus. Berarti yang mengutus palsu. Coba ulang, Bang. Bapak asli. Anak juga asli. Loh, yang palsu siapa? Kan kita manusia kan nggak ada yang palsu, bro. Asli kok. Kok kamu Sama-sama yang bahas kau siapa? Yang bahas kau siapa? Bapak Tuhan asli. Anda itu gimana sih? Yesus Tuhan asli. Ada berapa Tuhan asli? Iya. Yang diutus itu yang asli. Yang Berarti diutus ini asli namanya anaknya. Berarti yang mengutus ini tidak asli. Asli juga kan bapaknya. Berarti ada dua yang asli. Ini kan diutus sama anaknya Iya. disuruh. Berarti ada dua yang asli. Rakyatnya itu biar dipercayain gitu. Ada dua yang asli kan? Gimana? Dah, kau cebok sana, cebok. Jangan lupa cebok pakai sabuk kelapa. Otakmu rusak. Kurangi ke gereja, jangan terlalu parah. Semangat malam. Itu tadi keripik walang sangit. Halo. Semangat malam. Teman-teman kita orten sudah tak berdaya lagi. Ada yang sanggup memberikan bukti kebenarannya. Semua hanya ngawur.
Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan. Yang naik, yang minta permintaan, mohon untuk Islam jangan naik dulu ya. Kita naikkan yang non Muslim dulu ya. Batalkan permintaannya dong. Semangat malam. Ya, malam. Katolik, Protestan. Protestan, Kristen. Iya, buka kameranya silakan. Sebentar ya. Yoi. Baru bergabung saya ini. Oke. Belum bisa buka kamera. Pengikutnya masih sedikit. Wah, nggak bisa nih. Jaringan saya mungkin. Iya, Bang. Ya. Iya. Itu agama, katanya agama yang palsu. Itu maksudnya suka kepalsuan gimana itu maksudnya? Maksudnya sudah tahu Tuhan itu bukan manusia, masih menyembah manusia. Berarti dia suka Tuhan palsu. Sudah tahu Tuhan itu logika kamu aja. Oh, itu fakta, Bos. Fakta gimana? Fakta Yesus manusia kan. Halo saudara Ija. Dia kan Kristen Katolik. Dia kan datang sebagai anak manusia. Nah, sebagai anak manusia Tuhan tidak dia. Tuhan. Ia mengutusnya Tuhan juga. Tuhan datang sebagai anak manusia. Iya, ia mengutusnya turun ke dunia sebagai manusia. Yang mengutusnya kalau dia Tuhan. turun ke dunia sebagai Tuhan, ya kita mati semua dong. Kesuciannya kita pasti mati. Kamu juga mati. Berarti Tuhanmu turun ke bumi sebagai bukan Tuhan. Sebagai manusia. Tapi rohnya Tuhan. Rohnya Tuhan. Iya. Jelas. Berarti Tuhan Anda masuk ke dalam tubuh yang bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu kan ajaib. Apa aja bisa. Iya, berarti. Masa kamu nggak percaya Tuhan apa itu nggak berarti bisa? tubuhnya Yesus kerasukan Tuhan. Ya, bisa jadi. Oh, berarti Tuhan Anda bukan tubuhnya Yesus. Dia datang sebagai manusia. Iya, berarti sebagai Tuhan. Berarti anak Maria ini kerasukan Tuhan. Dia itu masuk ke dalam, sudah diwartakan kan dari dulu dari sebelum. Iya. Berarti anaknya Maria kerasukan Tuhan. Dia bukan kerasukan, dia datang sebagai manusia. Berarti kalau kerasukan tuh ngomong kayak kamu ngawur. Gitu. Berarti Tuhan Anda turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Dia turun sebagai manusia. Iya, sebagai manusia Tuhan. Dia Tuhan atau bukan? Dia sebagai Tuhan dong. Berarti Tuhan Anda berubah sebagai menjadi Tuhan dan manusia. Maksudnya gimana itu? Dia datang sebagai Tuhan dan sebagai manusia. Oh, manusia ini Tuhan atau bukan? Dia itu ajaib. Tuhan itu kita bukan. Kalau masalah ajaib, kapur ajaib juga bisa. Sekarang kalau cuma ajaib, kapur ajaib juga bisa. Logika mau berpikir masih kolot. Sekarang yang saya pertanyakan, manusianya ini Tuhan atau bukan? Dia datang dilahirkan sebagai manusia. Nah, manusianya ini Tuhan atau bukan? Loh, kamu kan nggak ngerti. Justru karena itu saya bertanya. Ya. Kemanusiaannya itu Tuhan atau bukan? Masa manusia sama dengan Tuhan? Nah, berarti Tuhan Anda yang manusia ini bukan Tuhan kan? Dia tubuhnya manusia, tapi rohnya Tuhan. Tubuhnya ini manusia atau bukan? Ya tubuhnya tubuh manusia dong. Tuhan atau bukan? Dia rohnya Tuhan. Tubuhnya manusia. Tuhan atau bukan? Oh, masa tubuh manusia Tuhan? Nah, berarti Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan kan? Rohnya Tuhan. Tubuhnya tubuh manusia. Tuhan atau bukan? Ya manusia lah. Nah, berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Ulangi, coba ulangi. Berarti Tuhan Anda pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Ya sebagai manusia dan sebagai Tuhan dong. Iya, tubuhnya sebagai Tuhan yang bukan Tuhan kan? Berarti kamu nggak ngerti
juga. Logikamu berpikir beda. Anda yang tidak bisa memahamkan saya sesuatu yang memang tidak masuk akal. Gini, Tuhan Anda, dengar. Tuhan Anda menjadi daging. Ya. Daging ini Tuhan atau bukan? Ya, dagingnya manusia. Nah, berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Ya, kalau dia sebagai manusia, ya manusia. Ya, berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Ya, kalau dia manusia, ya manusia. Bukan Tuhan itu. Ya, manusia dong. Bukan Tuhan berarti. Manusia. Berarti bukan Tuhan. Ya, menurut kamu bukan Tuhan atau manusia? Ya, Anda yang saya tanya. Ya, saya tanya balik. Sekarang Tuhan itu manusia atau Tuhan? Bukan. Ya, bukan. Berarti bukan. Kalau menurut kamu, berarti Anda mengikuti saya. Saya nggak mengikuti kamu, saya mengikuti Yesus. Loh, makanya saya tanya Anda, manusianya itu Tuhan atau bukan? Sekarang gini, dia datang sebagai Tuhan dan manusia. Nah, manusianya ini Tuhan atau bukan? Manusianya Tuhan atau bukan? Ya, masa manusia kita ikut manusia? Nah, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Manusia pernah tidak menjadi Tuhan dan menjadi manusia dan Tuhan. Iya, itu dia. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Iya, dia menjadi manusia. Berarti dia manusia, berarti dia bukan Tuhan. Tapi kalau dia menjadi rohnya, roh Tuhan. Tinggal Anda jawab, berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Betul? Iya, bisa jadi. Nah, terus gimana? Terus maunya kamu tunggu. Gitu. Tunggu. Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Itu? Ya, sebagai manusia. Iya, sebagai manusia. Nah, sekarang tubuhnya dia sebagai manusia yang bukan Tuhan ini sekarang mana? Di dalam Alkitab sudah dituliskan dia mati menjadi apa? Mayat hidup. Dia bangkit gak? Bangkit. Yang bangkit ini tubuh manusia atau? Oke, kita pegang bahasa kamu. Dia bangkit ya? Bangkit. Ya, bangkit. Berarti dia mati. Yang bangkit ini tubuh manusia. Berarti dia mati kan? Mati. Kan mati. Itu berarti dia manusia enggak? Manusia. Ya, manusia. Terus dia bangkit. Bangkit. Pada hari Minggu. Hari Minggu, hari ketiga. Dia diselipkan enggak? Selip. Nah, berarti dia mati. Kamu percaya? Ya, berarti statement kamu percaya juga bahwa dia mati dan bangkit. Ya kan? Iya, itu tertulis di kitabmu kan? Iya, tertulis di kitab saya. Berarti kamu percaya? Sekarang pertanyaan saya, yang bangkit keluar dari kubur ini Tuhan atau manusia? Ya, dia sebagai Tuhan dong. Nah, berarti tadi manusianya mana? Tuh, dia datang sebagai manusia dan dia sebagai Tuhan. Iya, tadi manusianya mana? Sekarang gini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu Tuhan. Saya tanya bagi kamu. Tadi yang bangkit ini manusia atau Tuhan? Yang bangkit itu Tuhan. Yang membuatnya menjadi Kita Tuhan tidak siapa? tahu siapa. Yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Ya, dia sendiri. Loh, tadi kan dia ketika menjadi manusia dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang bilang siapa? Yesus sendiri. Tubuhnya. Itu tubuh manusia dong. Nah, iya, yang keluar ini katamu sudah jadi Tuhan. Siapa yang membuatnya jadi Tuhan? Ya, dia sendiri sebagai Tuhan. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan jadi Tuhan, jadi kecoa aja dia gak bisa. Tuhan itu maha segalanya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, ketika dia keluar, kitab apa? Dalilnya di kitab Yohanes 5 nomor 30. Coba kau baca. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Selanjutnya dibilang apa lagi? Ya udah itu aja dulu. Kalau aku bersaksi tentang diriku, kesaksianku itu tidaklah benar. Ini kok ketawa? Nah, sekarang kalau dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, pertanyaan saya, siapa yang membuat manusia Yesus ini menjadi Tuhan? Ya, dia menjadi Tuhan dan manusia semua. Nah, berarti manusia dia datang sebagai manusia dan dia sebagai Tuhan. Ya, tadi tidak kan ada yang tidak mungkin. Manusianya tadi kan bukan Tuhan. Ya, betul. Saya mengaku itu.
Oke, manusia yang bukan Tuhan ini, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Ya dia yang membuat dirinya menjadi manusia dan Tuhan dong. Nah, berarti manusia bisa membuat berkuasa dirinya, membuat dirinya menjadi Tuhan. Iya. Manusia Gimana? Manusia membuat dirinya menjadi Tuhan. Oh, manusia tidak bisa membuat diri menjadi Tuhan. Lalu siapa yang membuat manusia Yesus ini menjadi Tuhan? Ya Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Dia kan manusia. Dia kan Tuhan sebagai Tuhan dan manusia. Lah, sebagai manusia siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Dia yang membuat dirinya menjadi manusia dan dia juga yang membuat dirinya menjadi Tuhan. Ketika dia membuat dirinya menjadi manusia, kan dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi dari diriku. Jadi yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Sekarang logikamu berpikir, kamu pikir Tuhan itu nggak ajaib ya? Kapur juga ajaib, bos. Oh, memang itu diciptakan manusia. Lah, sekarang Yesus ini manusia kan? Yesus menjadi manusia dan Tuhan. Iya, setelah dia menjadi manusia, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa dari dirinya. Oh, dia punya kuasa roh. Loh, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Sekarang gini, Zoom. Kamu manusia nggak? Saya bukan Yesus. Kau mau lantik juga aku jadi Tuhan. Ya saya tanya, kamu manusia nggak? Kau nggak puas nyembah Yesus, kau mau jadikan aku manusia lagi Tuhan? Ya saya tanya, kamu manusia tidak? Manusia. Nah, kamu punya otak nggak? Punya. Punya akal nggak? Akal. Terus kamu bicara itu dari mana kamu? Dari ide, gagasan, pita suara. Ya itu ide gagasan kamu lihat, akal kamu lihat nggak? Enggak. Ya, terus akal itu enggak kamu lihat bisa kamu pegang nggak? Enggak. Bisa buat kamu berbicara. Ya itulah rahasia Allah, rahasia Tuhan. Apa hubungannya cupu? Kamu yang cupu. Tadi Yesus sebagai manusia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, diriku yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, ya tidak berdaya membuat diriku menjadi Superboy, Superman, Mak Lampir, apalagi jadi Tuhan. Betul. Sekarang ini kita pakai. Sekarang yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Ya rohnya itu loh. Kan yang berbicara di situ rohnya. Aduh. Gini, dia kan manusia, tapi dia juga sebagai Tuhan. Mati Mija. Masa jadi Tuhan nggak mungkin? Bagaimana ceritanya dia manusia, dia juga Tuhan. Kalau manusia itu bukan Tuhan, tuyul. Gunakan bahasa yang sopan. Saya bukan tukang tuyul. tahayul. Berarti kamu bicara sama saya tuyul. Tukang tahayul. Saya tukang tahayul. Iya dah. Masa manusia Masa jadi Tuhan, tahayul? Tuhan jadi manusia? Gimana sih? Bagaimana ada seorang Tuhan, seorang manusia nih, seorang manusia menjadi Tuhan, itu gimana ceritanya? Ya, di dalam Alkitab itu kan diturun sebagai Tuhan dan manusia. Cocok, dan di dalam Biblemu itu sendiri mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Pada saat Yesus bicara begitu, yang bicara itu adalah rohnya melalui jasadnya. Ya itu kan kamu cuma melihat saja pada satu sisi, pada satu ayat. Lalu Tapi sisi mana lagi? Banyak kisah tentang Yesus di dalam Alkitab itu yang nyata. Dia menyatakan semuanya nyata loh. Iya nyata. Dia menyatakan terus manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini yang membuatnya menjadi Tuhan itu siapa? Rohnya. Kamu percaya nggak ada roh? Rohnya kan yang berbicara pada saat aku tidak dapat berbuat apa-apa, kan rohnya yang berbicara di situ, kampret. Kampret yang bicara itu, yang bicara roh atau manusia itu? Manusia itu bicara karena ada roh di dalam dirinya, tuyul. Dia setan, dia berbicara sebagai manusia. Kamu juga tuyul, cupu. Ketika dia berbicara sebagai manusia, apakah rohnya ikut berperan?
Kalau kamu jadi orang Kristen, pasti kamu percaya Yesus. Saya nggak mau jadi orang Kristen. Ya, saya juga nggak mau jadi orang kamu. Ya, siapa suruh kau menjadi orang saya? Saya nggak mau buat kau pintar. Ya, siapa saya suruh cuma kamu jadi orang Kristen juga? Saya bertanya samamu, apakah manusia Yesus mampu membuat dirinya menjadi Tuhan? Iya, dia sebab rohnya dia mampu. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangkrik. Jangkrik juga kamu. Dia itu Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Oke, begini. Terus apa? Kamu percaya tidak dia bangkit? Percaya kan dia dibangkitkan, Tuyul. Dia bangkit. Dia Percaya dia bangkit, terus kamu tidak percaya dia dibangkitkan. Berarti dia manusia atau Tuhan? Kalau dia dibangkitkan. Dia manusia, dibangkitkan. Yang bangkitkan siapa dia? Yang bangkitkan dia siapa? Tuhannya. Oke, Tuhannya. Dia Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Tuhan Bapa yang satu. Ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhanmu? Oke. Tadi kamu bilang Bapak Tuhan. Kau yang bilang bukan aku. Yang waktu kamu sama si Sapamone itu kamu bilang iya, Bapak Tuhan. Yang membangkitkan Tuhan. Ya. Yang dibangkitkan itu kan Bapak. Yang membangkitkan Tuhan, yang dibangkitkan Tuhan. Berarti Tuhan membangkitkan Tuhan. Ya, bisa. Ada berapa dirinya Tuhan? Membangkitkan dirinya sendiri. Nenekmu, baik, kakekmu. Mana ada dia membangkitkan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Tuyul. Botol. Kau yang botol. Tuyul kau. Kau yang tahayul. Dia itu Tuhan. Kalau dia enggak Tuhan, dia bukan jalan kebenaran dan hidup. Matamu. Matamu. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Akulah kebenaran, jalan dan hidup. Barang siapa tidak datang kepada melalui aku tidak datang kepada. Ngaco, dasar penyembah makhluk KW, Tuhan KW. Halo saudara, giliran Anda. Buka kamera. 1. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab dalam hati. Boleh toh? Jawab salam dalam hati boleh. Semangat malam mengenak. Semangat malam. Katolik Protestan. Katolik Protestan. Halo. Anjing. Halo. Kau cuma anjing. Jadi anjing kau. Kau makan aku juga. Hai. Udah mau makan manusia rupanya dia. Anjing kan makananmu, babi makananmu. Kau tengok aku kayak makananmu. Makan manusia. Bleh. Inilah kalau sembahannya KW. Manusia pun dibilang makanan. Semangat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati. Apa kabar? Boleh. Assalamualaikum sama Muslim. Gak boleh. Dalam hati aja. Oke, makasih. Masih mau aku datang besok. Yang naik non-muslim. Kalau ada yang muslim naik berarti sudah merasa murtad. Jangan salahkan aku. Kan aku udah bilang yang naik yang non-muslim. Kalau Anda naik berarti Anda merasa non-muslim. Sakit hatiku kalau Anda naik. Karena aku memperjuangkan orang supaya menjadi lurus, menjadi muslim. Anda pula yang pindah agama. Berjuang kita untuk supaya orang bisa melembutkan hatinya masuk Islam. Anda pula yang murtad. Halo, semangat malam. Halo. Halo,
Katolik Protestan buka mic-nya bang. Halo, semangat malam. Nah ini malu-malu dia, kurang kenceng. Non Muslim silakan ajukan permintaan, please. Yang Muslim, nah itu, nah, ada si Blanko naik. Turun dulu bang, yang satu bang, biar Edis TV dulu. Kenapa kamu yang turun, Edis? Kenapa dia turun? Halo, semangat malam. Kenapa dia lari kabur? Ada yang cambak kali ya? Mimpi apa dia semalam? Apa dia jangan-jangan dari sawah lagi? Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum bang. Ya, Katolik Protestan. Buddha. Wah. Assalamualaikum Ngapain bang. ini? Waalaikumsalam. Mau cerita apa? Amalan-amalan. Wah. Semangat malam yang non Muslim di sini yang mana? Yang Kristen Katolik yang mana? Buddha. Halo. Ya, Katolik Protestan. Perindapan. Wih. Perindapan. Wah. Sudah ada HP di sana, Bang? Udah bang. Udah. Iya. IP 17 Pro Max. Wah, mantap. Silakan buka kamera kalau mau diskusi. Silakan. Diskusi apa nih bang? Diskusi itu agama yang suka kepalsuan. Semangat malam. Katolik Protestan. Halo. Halo, Ibu selamat malam. Iya malam Bu Erna. Apa kabar Bu? Katolik Protestan. Baik. Ibu Katolik Protestan. Saya Kristen dulunya. Saya sekarang pengikut jalan ketuhanan. Wih, maksudnya itu apa? Saya menghormati semua agama. Ya, hormati. Tapi boleh toh kita mengajarkan sesuatu kalau salah-salah. Tadi tentang agama palsuan ya. Ya. Kalau mengapa dikatakan agama bang semua? Agama itu ajaran yang mengarahkan manusia untuk tidak kacau dalam hidupnya. Ada aturan, ada rambu-rambu di situ, sehingga hidup orang itu tidak kacau lagi, tidak semerawut, tidak serampangan, gitu. Kalau menurut saya ya, dikatakan agama yang jelas karena utusan Allah yang sudah kembali ke surga, sehingga dia beliau meninggalkan yang sekarang ini dibukukan menjadi buku suci ya. Ada bicaranya menjadi sekarang dijadikan kitab suci, yang mana sekarang ini dipelajari dan dilakukan sesuai firman yang telah ditinggalkan berupa buku suci itu. Jadilah agama. Oh gitu. Jadi peninggalan dari utusan Allah. Itulah jadi agama. Dulu waktu masih ada ya utusan Allah, belum ada namanya agama. Tetapi
jalan kebenaran atau jalan ketuhanan. Disinilah saya mengikuti jalan ketuhanan. Jadi mengikuti jalan ketuhanan itu maksudnya ibu mau jadi Tuhan? Oh enggak, Jadi? ajaran kebenaran. Iya kan? Ajaran kebenaran. Jalan ketuhanan Yang kita kan? ikuti ajaran kebenaran. Jadi kita lakukan kesehariannya berdasarkan kebenaran. Jadi saya percaya semua utusan Allah. Dan kita patut menghormati semua agama. Kebenaran yang ibu maksud itu apa? Kebenaran ya firman Tuhan, Allah. Firman Tuhan yang ibu maksud yang mana? Firman Tuhan itu Allah yang pakai utusannya untuk menyampaikan pada umat manusia supaya umat manusia tahu bahwa Allah itu ada. Supaya manusia itu tahu, supaya manusia itu menjalankan kebenaran dalam hidupnya, supaya manusia tidak tersesat dan nanti ada kesempatan bisa pulang kembali ke surga. Gitu. Kalau Yesus sendiri mengajarkan nggak agama Kristen? Yesus mengajarkan sesuai kebenaran, sesuai apa yang diutus Allah. Ya. Nah, terus Jadi, Yesus mengajarkan aslinya sendiri tidak bisa melakukan, tapi karena dipakai oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia di dunia. Terus firman yang Yesus sampaikan itu yang mana, Ibu? Nek saya menyampaikan itu bukan firman, tapi saya menjalankan kebenaran. Bukan Yesusnya, Yesus sendiri menyampaikan firman, yang mana firman yang dia sampaikan itu? Bukan Yesusnya, tapi firman-Nya. Firman-Nya, kebenarannya. Kan Yesus Kebenarannya menyampaikan dari firman. Yesus disampaikan kepada umat manusia yang percaya. Yesus menyampaikan firman. Iya. Nah, Firman mana? dari Allah disampaikan lewat Yesus kepada manusia di dunia yang percaya melakukannya. Kalau yang tidak percaya, ya tidak melakukannya. Firman Pastinya yang yang tidak percaya memilih agama yang lain gitu toh. ya, karena Yesus tidak mengajarkan agama Kristen. Oh enggak. Yesus itu mengajarkan kebenaran. Iya, dan tidak Tidak mengajarkan pernah agama Yesus Kristen. bicara agama Kristen. Oke. Ada Yesus belum ada agama. Tapi Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kau tidak bisa masuk surga. Berarti Yesus sudah bicara agama dong. Kalau saya mengatakan ya, kalau orang Kristen mengatakan Tuhan Yesus ya, kalau saya mengatakan bahwa Yesus itu utusan Allah, seperti juga agama yang lain diutus oleh Allah. Ya, tapi Jadi Yesus sebagai bukan satu saja yang diutus oleh Allah, karena dunia ini luas. Ya, tapi Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Masalahnya itu di situ. Yesus mengajarkan supaya manusia ini bertobat, supaya manusia ini menjalankan kebenaran. Ya, kebenaran jangan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Kan gitu. Itu kan sebutan orang Kristen. Orang Kristen menyebut bahwa Yesus itu Tuhan sendiri, Salah itu. Tuhan Allah sendiri gitu ya. Itu salah. Tapi sebenarnya ini menurut saya ya, tapi saya tetap mempercayai Yesus sebagai utusan Allah. Kalau Allah sendiri itu sebagai pencipta langit dan bumi, karena Yesus adalah sumber ya, sebagai penguasa, sumber, pencipta. Jadi Yesus Allah. Allah adalah induk langit dan bumi. Allah adalah sumber alam semesta. Allah adalah hakikat benaran dan hukum alam semesta yang menguasai serta menciptakan seluruh isi jagat raya ini beserta segala sesuatunya yang ada. Itulah termasuk Allah. Yesus. Berarti Yesus juga termasuk diciptakan. Yesus diciptakan oleh Allah dan dipakai untuk mengemban tugas suci yang disampaikan kepada umat manusia di dunia. Ya, oke. Namun umat manusia di dunia terserah mau percaya Yesus, ada yang tidak percaya Yesus. Semua tergantung diri sendiri. Karena setelah pulang kembali dia mau pulang tersesat atau pulang dengan selamat. Ya, berarti Yesus itu adalah ciptaan. Nah,
bagaimana menurut Iya, Ibu diciptakan oleh Allah. pandangan Ibu terhadap orang-orang yang menyembah Yesus, menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Benar enggak itu? Orang yang demikian. Itu punya pribadi masing-masing ya. Saya juga tidak mau menyalahkan. Yang penting menurut diri saya sendiri itu kurang cocok ya. Nggak bisa dijadikan satu ya. Orang punya pribadi masing-masing. Yang jelas kita hidup di dunia ini menjaga hati nurani kita. Karena hati nurani ini adalah pecahan dari Roh Allah. Makanya hati nurani ini tidak bisa berbohong. Kita harus menjaga hati suci kita. Ya, tapi apakah Yesus pernah mengajarkan supaya kita memberitakan kebenaran? Yesus kan berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, siapa yang percaya, tapi banyak sekali orang salah tangkap ya. Bilang, siapa yang percaya diselamatkan gitu. Tapi sebenarnya, percaya itu bukan hanya percaya saja, tapi percaya menjalankan firman-Nya. Demikian juga agama yang lain. Tidak ada kata-kata percaya, meskipun diagung-agungkan, meskipun dimuliakan. Tapi kalau tidak menjalankan firman-Nya, itu juga percuma saja. Sama dengan menipu. Menipu yang atas, menipu dirinya sendiri. Saya menyadarkan yang di lingkungan saya kan nggak pergi seperti saya bukan utusan, tapi saya berusaha berbuat baik dalam kehidupan ini. ya artinya kan Yesus mengajarkan jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, jangan menjadi hamba. Nah, di internal Kristen kan justru menjadi hamba. Nah, tugas Ibu sebagai pengikut Yesus, percaya Yesus, ya maka tugasnya sadarkan Kristen-Kristen ini supaya jangan menyembah Yesus, tapi mengimaninya sebagai utusan Tuhan, ciptaan Tuhan, kan gitu. Kalau saya Ibu menyadarkan ya umat untuk semua agama, bukan khusus Kristen. Kita nggak bisa kalau kami umat Islam kan sudah mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, tidak perlu lagi saya dibenarkan. kan mengikut jalan ketuhanan. Nah, Yesusnya ini, Kristennya ini yang bermasalah karena mereka menganggap Yesus itu Tuhan itu sendiri. Padahal menurut Ibu Yesus itu Gantung ciptaan. pribadi masing-masing ya. Nah, itu tugas Ibu. Pribadi masing-masing. Tugas Ibu untuk menyadarkan mereka, kan Yesus memerintahkan. Kalau saya menyadarkan bukan untuk pindah agama. Kalau saya menyadarkan bahwa manusia harus berbuat sesuai kebenaran gitu. Jangan pindah agama, Ibu. Agama apapun terserah kalau saya. Jangan pindah agama, minimal Kristen ini sadar untuk tidak lagi menyembah Yesus yang adalah ciptaan Tuhan, utusan Tuhan. Saya tidak mau menentang itu urusan masing-masing. Tapi saya katanya menghargai sesama manusia. Tapi katanya saudara saya sendiri Yesus. banyak yang Islam, ada yang Kristen, ada yang pendeta, ada yang Buddha. Tapi katanya pengikut Yesus. Iya. Tapi ya, kalau pengikut Yesus kan iya, jangan dipaksa. Tidak boleh dipaksa bahwa gini itu enggak. Jangan dipaksa, minimal Ibu sampaikan kalian keliru dengan menyembah Yesus karena Yesus itu hanya ciptaan utusan Tuhan. Saya tidak berani, cuma mengajarkan selama manusia itu berbuat baik, berbuat benar, tidak ada salahnya. Bagaimana mau dikatakan baik sesuai kalau pilihannya atau bagaimana mau baik kalau ciptaan Tuhan dituhankan, Ibu? Itu enggak, bagi saya itu enggak penting. Karena Yesus yang mengajarkan katanya. Itu hanya ajarannya, pakai aturan yang berbeda-beda, pakai cara yang berbeda. Tapi tujuannya adalah Allah kuasa. Tapi yang dimaksudkan orang Kristen lewat Yesus, karena Yesus mengemban firman. Yesus mengemban kenapa firman. Kenapa disembah gitu loh? Ya, tanya orang Kristen. Saya dulunya memang Kristen. Tidak bisa. Karena ajarannya itu sudah didoktrin seperti itu. Itu dia. Berarti salah enggak itu, Ibu? Saya tidak berani menyalahkan ya. Tapi nggak cocok sama hati saya gitu aja. Tapi saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus. Karena Yesus itu membawa firman. Iya, kalau saya percaya. Datang membawa firman. Jadi raganya Yesus dipakai untuk dipinjam roh Allah ya. Dipinjam oleh roh Allah untuk menyampaikan
menyampaikan firman kebenaran kepada umat manusia. Yang percaya itu yang betul tuh. Itu menurut saya loh ya. Itu udah betul itu Ibu, itu ajaran Yesus. Yang saya maksud ini yang menuhankan Yesus ini yang agak perlu diluruskan sama Ibu gitu loh. Itu Yesus Tuhan. Bukan cuma saya menyebut bahwa Yesus itu utusan Allah. Nah, betul. Kalau kami Rasulullah namanya, gelarnya. Sama juga ya. Nabi Muhammad. Iya, betul. Buddha Skyamuni. Kita apa ya? Kita menghormati semuanya. Tapi menghormati tidak cukup, Bu. Harus kita sadarkan juga kasihan mereka. Saya menjalankan kebenaran, selama dia menjalankan benar ya sudah. itu pembiaran namanya. Manusia aja dihormati, apalagi agama dari atas. Kita tidak boleh saling menjelekan ya. Kalau saling menjelekan urusannya sama yang atas. Hati-hati nurani kita suci bersih, jangan sampai kita cemari karena pikiran kita, karena perkataan kita, karena perbuatan kita, supaya kita nanti kembali juga suci bersih hati kita. Hati suci kita atau hati nurani kita jangan kita cemari karena perbuatan-perbuatan di dunia ini. Nah, apalagi saling mengejek itu tidak boleh. Kalau membiarkan kerusakan di bumi ini, itu menurut Ibu boleh? Kalau saya selama ini nggak ada ya yang mungkin saya gimana, karena saya menghargai semua agama. Bukan. Apakah Tuhan Ibu membolehkan Anda membiarkan orang membuat kerusakan? Kalau saya diajarkan ini ya, menjalankan kebenaran, menjaga hati suci, jangan sampai hati suci kita itu tercemari oleh perbuatan duniawi kita. Karena segala sesuatu duniawi itu, kalau manusia kemelekatan, pastinya dia menjadi orang dunia ya. Kalau ada yang berbuat jahat, Ibu nggak punya kewajiban untuk menasihati atau mengingatkan gitu? Maksudnya saya berbuat jahat. Ada orang di sekeliling Ibu yang melakukan kejahatan gitu? Oh, saya cuma secara pelan-pelan menyadarkan, tapi tidak pernah mengumpat. Tugas kita itu menyadarkan supaya manusia ini kembali berbuat yang benar, tahu kesalahannya supaya dia bertobat. Itu tugas kita. Kita tidak boleh ngumpat-ngumpat karena dia tidak cocok agama. Agama kita, misalnya ya, agama Kristen satu Islam, saling mengumpat. Akhirnya itu tidak menjalankan kebenaran dong. Saling menjatuhkan. Kalau urusan agama ya, jangan sampai kita menjatuhkan satu sama lain. Kita harus menghormati. Tentang dia benar atau salah, urusan mereka. Tugas kita, nek mau disadarkan. Kalau nggak mau, sudah. Cocok. Setuju Ibu. Kita juga punya roh suci ya. Roh suci itu roh kudus. Kalau Kristen mengatakan roh kudus, tapi semua orang itu punya roh kudus. Roh suci. Benar nggak? Iya. Punya roh kudus yang harus kita jaga supaya tetap cemerlang. Kembali pulang, dipanggil Tuhan. Hati kita tetap cemerlang. Itulah yang baru bisa pulang ke surga. Betul. Kita harus tetap, jangan sampai kita punya hati nurani dinodai oleh perbuatan kita di dunia ini. Hawa-hawa kotoran dunia dari perbuatan kita sendiri. Ibu gerejanya di mana, Ibu? Saya tidak gereja. Oh. Saya di tempat ibadah, rumah untuk melakukan sesuatu hal yang baik, mengumpulkan umat-umat. Tapi umat-umat ini saya nggak fanatik. Kamu orang Islam, kamu orang Kristen, kamu orang Buddha. Kita saling menghormati di situ. Kita dididik, ada didikan untuk manusia ini supaya tahu jalan kebenaran. Tidak ada urusan dengan agama. Begitu. Iya. Oke, Ibu, masih ada yang ingin disampaikan? Oke, sudah malam. Oke. Makasih, Bu. Makasih. Oke.
Siap. Jumpa lagi. Iya, Ibu. Malam. Malam. Diturunkan aja ya. Siap, Ibu. Makasih. Tarekat baru dia itu. Apa kalau di Islam kita sebutnya tarekat. Jalan menuju Tuhan. Beliau memiliki jalan sendiri menuju Tuhan. Jalan yang dibuat dengan menjadikan kebenaran sebagai simbol. Sebisa mungkin menyatukan semua agama supaya mengambil sisi baiknya semuanya gitu maksudnya. Bagus. Tapi belum tentu benar kan gitu. Kalau di Islam agamanya udah benar itu dulu. Habis itu jalankan syariatnya. Jadi kebenaran berhubungan dengan Tuhan tidak akal-akal, tapi berhubungan dengan Tuhan ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi. Halo, semangat malam. Malam Bang. Katolik, Protestan, Krismatik. Krismatik. Boleh buka kamera silakan Bang. Hanya bertanya itu aja, kalau memang Nabi Isa itu utusan, kok dibangkitkan dari ketiga? Nabi Isa dibangkitkan? Iya. Kalau dia utusan, kok dibangkitkan dari ketiga? Tujuannya untuk apa? Untuk menyesatkan. Orang dia bangkit ke surga kok. Kata siapa? Ya kata firmannya lah. Buka dulu biar tak ajarin pelan-pelan. Ya enggak, ibu tadi itu loh. Kenapa? Kok percaya bahwa istilahnya Yesus itu utusan? Ya memang dia utusan. Ya kalau utusan kenapa dibangkitkan? Buktinya nabi-nabi lain gak ada yang bangkit. Loh, Anda jangan salah. Masalah kebangkitan itu, Yesus sendiri mengatakan iblis dilemparkan keluar. Dan kebangkitan itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Jadi yang percaya tentang kebangkitan adalah orang jahat doang. Orang yang tidak jahat tidak percaya itu kebangkitan. Lagian tidak ada nubuatan di dalam kitabnya Yahudi ada manusia bangkit pada hari ketiga, itu nggak ada. Jadi itu hanya buatan gereja aja itu. Dan Yesus memang ya dong, kan Yesus mengatakan Matius 12:38-40, anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga selayaknya Yunus keluar dari perut ikan hari ketiga. Itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Nah, coba Yahudi percaya nggak kebangkitan hari ketiga? Ya tidak. Murid-murid Yesus percaya nggak? Tidak juga. Murid-murid Yesus malah mengiranya hantu. Hanya orang jahat yang percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Gitu. Yesus itu tidak bangkit hari ketiga. Yesus itu terangkat langsung ke langit. Yang bangkit dari hari ketiga itu anak manusia. Anak manusianya siapa? Nah, itu yang perlu Anda cari. Yang pasti yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Siapa yang kira-kira pada zaman Yesus Tuhannya Yahudi mengutuknya? Yesus? Tidak mungkin. Cuman gini Bang. Aku apa dulu ya, cerita kesaksian dulu ya. Iya, tapi kenapa enggak buka kamera? Katanya karismatik. Ini lagi di apa nih? Lagi di sawah. Bengkel, enggak di bengkel. Ya buka aja lah, daripada moderator nanti turunkan masih mau bicara tiba-tiba ada di bawah kan enggak enak. Ya nanti kena PL, kena apa? Ada senjata, ada alat-alat senjata tajam. Iya nggak apa-apanya. Ya namanya ruangan bengkel kan. Buka aja Bang. Nggak bisa nggak cerita kesaksian itu loh bahwa Yesus itu Tuhan. Bisa nggak cerita kesaksian itu? Yesus Tuhan. Saya katakan, saya bantu Anda. Yesus itu Tuhan untuk orang jahat. Loh, waktu itu kan gini kisahnya kan, saya sakit, udah sekarat lah. Tapi karena saya pulang kampung, terus istri saya tinggal di perantauan sama anak. Waktu anak itu masih kecil dulu. Nah, saya hanya kepikiran anak itu sebenarnya kan, karena udah sekarat itu.
Nah, tapi tiba-tiba aku manggil Yesus Yesus gitu, langsung ada apa kayak cahaya lah, sinar gitu ya. Terus rasanya itu dingin kayak di salju itu. Tiba-tiba ya hilang penyakitku. Bisa duduk, bisa berdiri. Ya, Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Loh, enggak bang, saya kan waktu itu bukan yang ngarang, namanya sakit itu nggak kepikiran kemana-mana. Saya belum selesai. Kata Yesus begitu, sebab Kristus palsu akan datang melakukan mujizat, kekuatan, dan tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi, itu mungkin yang ini bang, yang apologet inilah itu paling yang saksi-saksi apa itu. Iblis boleh nggak memakai nama Yesus? Ya nggak mau. Nomor 5, waspadalah kepada penyesat, planos, yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi iblis itu bisa menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus, bisa. Makanya Matius 7, 22-23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Yesus berkata, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Iya, benar itu bang. Itu kan untuk di akhir-akhir zaman itu, maksudnya orang-orang yang istilahnya kayak apologet atau pendeta palsu itu kan mungkin gitu loh. Tapi kalau saya ini kan tanpa ibaratnya ada rencana berdoa gitu tiba-tiba aja gitu loh, karena mikirkan anak di perantauan gitu. Satu orang disesatkan iblis itu bisa jadi jutaan yang dibawa ke neraka sama dia. Jadi kalau misalnya Anda disembuhkan sama iblis dalam nama itu, nggak mungkin lah. Loh kok nggak mungkin? Kan Yesus yang mengatakan, kok nggak mungkin? Masa iblis menyembuhkan? Loh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Bukankah iblis berkata dalam Lukas 4, Matius 4, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit di bumi. Kerajaan bumi akan aku berikan kepadamu jika engkau tunduk menyembah kepadaku. Jadi kalau cuma disembuhkan, apanya itu bagi iblis? Kecil bagi iblis. Ya karena saya kan memanggil namanya gitu loh, kok tiba-tiba ya ada cahaya sama kayak hawanya itu dingin gitu, kayak di salju. Itu kan Anda yang memanggil nama itu. Yesus berkata, tanpa rencana kepada penyesat yang datang memakai namaku. Anda tahu nggak kalau misalnya Anda duduk sekarang di rumah Anda, iblisnya ada di Amerika, sekejap mata iblisnya itu sudah ada di depan Anda duduk. Berarti Abang Juma ini percaya sama iblis berarti? Ya, saya percaya iblis itu ada. Percaya iblis itu ada. Dan iblis tapi kan tidak berkuasa kan? Kata siapa iblis tidak berkuasa? Ya. Iblis itu penguasa dunia ini. Iblis itu di dunia ini dia berkuasa. Makanya kita manusia itu kudu jangan mau pisah dengan Tuhan. Karena iblis ada di mana-mana, menguasai jiwa manusia, membisikkan jiwa manusia. Iblis bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat iblis. Hati-hati. Makanya tempat bersandar itu kepada Tuhan, bukan kepada nama dari makhluk Tuhan. Kepada Tuhan yang kita bersandar. Iblis itu dahsyat. Penguasa dunia itu iblis. Jadi itu aja Bang. Ibu Erna itu sebenarnya udah benar tadi, Abang Juma juga benar, tapi kalau saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan, karena itu tadi waktu pernah saya saksikan gitu loh. Itu aja sih. Ya
silakan aja. Karena saya juga pernah juga mengalami hal yang sama, Bung. 3 tahun saya kehilangan dunia. Yang ada hanya alam roh, alam kubur, alam kematian. 3 tahun saya. Sampai saya hampir tidak selesai kuliah. Nah ini bang, ada yang mau saya tanya Saya bang, sembuh. istimewa, bang. Ada bang yang saya tanya nih bang. Dalam Ya. nama Allah saya sembuh. Kan gitu. Samanya berarti. Nah sekarang mana yang asli Tuhan? Allah atau Yesus? Kan begitu. Ya, benar ini pak, benar. Saya juga benar. Saya bersaksi. Jadi- Saya pernah sakit. Saya mau tanya sama bang ini. Abang kan paham masalah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Nah di waktu Yesus datang menyembuhkan saya itu ada sebenarnya firman waktu itu saya ingat itu difirmankan gini, diamlah dan bertobatlah maka kamu kuselamatkan. Sampai sekarang tak cari nggak ada di Alkitab itu. Tapi kata pendeta ada. Kalau saya istilahnya sharing-sharing gitu. Apa katanya? Diamlah dan bertobatlah maka kamu kuselamatkan. Diamlah. Di mana itu tertulis? Ya kata pendeta ada, cuman tak cari nggak ada. Cuman waktu datang cahaya sama Hawa di itu nggak ada tuh. Tuhan sendiri yang bicara gitu loh. Apa? Tuhan sendiri itu yang bicara firman itu gitu loh. Bagaimana ceritanya Tuhan bisa datang dalam mimpi? Yang bisa Bukan dalam mimpi, waktu sakit itu loh, Bang Juma, waktu saya mau sembuh itu. Ya, Iblis bisa nggak kan- melakukan hal itu? Iblis bisa nggak? Nggak tahu. Baik, kata Yesus bisa. Ya bagi yang percaya sama iblis. Kalau saya nggak percaya lah. Iblisnya datang memakai nama Yesus. Itu kata Yesus. Itu kata-kata untuk air zaman itu kayaknya itu. Maka dari itulah Yesus mengatakan, tanda kedatanganku adalah aku akan nampak di tengah langit. Semua manusia akan melihatku. Jadi kalau ada yang datang kepadamu mengaku aku, jangan kau percaya. Sebab iblis datang memakai namaku. Kristus palsu akan datang melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, Anda bukan orang pilihan. Sedangkan orang pilihan aja bisa disesatkan oleh Kristus palsu itu, apalagi Anda yang hanya manusia biasa. Maksud firman itu bang, mungkin gini loh, kalau pendeta-pendeta sekarang kan banyak istilahnya caranya mengapa untuk apa itu ya, mengambil jemaat supaya ada ke gerejanya, ya mungkin seperti itu dibuat kan, ada tadi itu ya enggak lah. Enggak, percaya kali. Yesus kalau datang kiamat dunia ini hancur. Hancur, kan Yesus sudah mengatakannya. Kau tidak akan melihat aku lagi sampai kau berkata diberkatilah aku. Dua tiga nomor 39. Dan bonsai. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bang Juma, aku minta tolong untuk dijelaskan. Ya udah, teriak aja, pasti banyak yang bantu. Tolong, pasti banyak yang datang. Minta pencerahan Bang Juma. Ayat 106 itu penjelasannya gimana Bang Juma? Bunyi ayatnya gimana? Apa lo orang ini? Jadi begitu Bang. Memakai nama Yesus, itulah kehebatan nama itu. Iblis datang memakai nama dia untuk Sedangkan iblis saja kepanasan loh dengar nama Yesus, menurut saya sih. Kenapa kepanasan dong? Iblis aja yang mengobok-ngobok Yesus. Yesus ditenteng. Berapa kali Yesus dibawa sama iblis ke bait suci, ke bumbungan bait suci, ke padang gurun. Gini loh Bang, sewaktu saya udah sembuh ya dalam 2 minggu itu ya. Nah, tiap tidur itu tiap malam itu mimpi buruk lah, kayak dikejar anjing apa itu. Ya tiba-tiba aja dalam mimpi saya panggil Yesus, Yesus
itu ya nggak sanggup anjingnya ngejar saya gitu loh. Dengarkan saya. Pada saat Anda sakit, Anda susah tidur. Iya. Beberapa saat, entah 1 minggu, lebih dari 1 minggu. Iya. Anda sebenarnya berada pada 2 alam. Alam roh dan alam jasad. Mau tahu? Ketika Anda berada di alam roh, Anda itu sangat dekat dengan makhluk-makhluk gaib, jin. Anda memanggil, iya, datang jinnya, datang iblisnya. Nah, masa iblis sama iblis datang? Hah? Maksudnya logikanya? Maksudnya? Ya waktu saya itulah dikejar anjing, saya panggil Yesus, Yesus gitu. Anjingnya nggak sanggup ngejar. Cocok banget. Coba artikan. Cocok. Artikan. Ini Coba. Anda merasa dalam kehidupan nyata atau dalam tidur? Tidur. Dah. Anjingnya adalah jin, yang datang juga itu adalah jin. Itu sudah diatur siasat untuk menyesatkan. Sekarang siapa yang tepuk tangan ketika Anda meyakini menyembah yang bernama Yesus ini? Tuhan, Elohim, atau iblis? Jujur. Siapa yang tepuk tangan? Ya si Lucifer. Nah, itu dia makanya. Anda tahu, maaf, saya tidak mengucilkan atau menghina sekelompok manusia. Anda tahu, ada di antara kita manusia yang bisa perintah setan, perintah jin, menyembuhkan orang. Anda percaya enggak itu? Ada. Sudahlah. Sekarang kalau Anda memanggil Yesus, Yesus dengar nggak? Ya nggak tahu, mungkin ya dengar makanya datang. Makanya. Sekarang, oke, Anda nggak tahu. Sekarang kalau Anda meneriak, berteriak dalam hati memanggil Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan itu dengar nggak? Gimana? Kalau Anda di dalam hati menyeru, wahai Dikau Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia dengar nggak? Tuhan dengar nggak itu suruhan Anda dalam hati? Dalam hati percaya, dengar. Tuh dengar. Berarti ada Tuhan kan? Selain Yesus itu? Ya mungkin Yesus itulah Tuhan. Bagaimana bisa Anda mengatakan mungkin Yesus sementara Dia manusia? Ya itu tadi, Dia kan maha kuasa tadi. Dari dulu kan saya ikuti. Kesalahan saudara di situ Anda mengatakan Yesus maha kuasa, itu kesalahannya. Makanya Yesus mengatakan setelah Anda ketemu nanti, aku tidak mengenal kalian, kalian pembuat kejahatan. Kapan aku mengajarkan aku maha kuasa? Di mana saya ajarkan itu? Sedangkan yang sampai padamu hanyalah buku-buku karangan-karangan orang yang menceritakan tentang kisahku. Aku tidak mengenal mereka. Aku mengajarkan kepada kaumku untuk menyembah hanya kepada Dia yang telah mengutusku. Bukan menyembahku, menganggapku Tuhan. Enggak. Nah, berarti yang membuat Anda kemudian membuat Anda berhasil, yang berhasil membuat Anda menyembah kepada ciptaan Tuhan bernama Yesus itu iblis. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan. Bapak yang mengutusnya pun tidak pernah mengajarkan. Bapak yang mengutus Yesus mengajarkan apa? Dengarkanlah Yesus, percayalah Yesus, bukan yang lain. Nah, Yesus ketika diperintahkan untuk dipercaya, apa kata Yesus tentang dirinya? Tuhan kan aku, sembah aku maha kuasa, aku maha pencipta, aku maha segala. Enggak kan? Enggak. Aku tidak dapat. Nah, itu dia. Terus kenapa ketika Anda bercermin hari ini, Anda melihat diri Anda sendiri menuhankan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kalau bukan pengaruh iblis, pengaruh siapa? Pengaruh Yesus? Tidak mungkin. Pengaruh Tuhan apalagi? Tidak mungkin. Satu-satunya yang bekerja di situ adalah iblis. Contohnya, orang serentak ke gereja hari Minggu. Yang menggerakkan itu siapa? Tuhannya Yahudi? Bukan. Yesus? Bukan. Lalu siapa? Nah itu dia. Anda tahu, Anda sadar. Enggak lah. Enggak, saya maksudnya mengikuti pikiran Bang Juma. Apa iblis? Lalu siapa yang memanggil mereka untuk menyembah kepada Yesus? Ya Tuhan lah. Di mana Tuhan mengajarkan agar menyembah Yesus? Ya roh kita itu kan apa selalu istilahnya ke gereja atau
percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada utusan Tuhan. Yesus utusan Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan kita ke gereja menyembahnya? Nggak ada kan? Tapi kenapa kompak sedunia manusia menyembah itu? Karena ada kekuatan yang datang setelah Yesus ada di bumi. Dia memanfaatkan nama Yesus itu untuk menggiring anak Adam menyembah dirinya dalam nama Yesus. Siapakah dia? Casingnya Yesus, tapi isi dalamnya Tuhan. Nggak mungkin. Ya, Tuhan tidak pernah kemudian minta disembah dalam nama Yesus. Nggak pernah. Nggak pernah. Ya memang nggak disembah, tapi kita kan kayak bersyukur gitu, ucapan syukur, bukan menyembah. Kata siapa tidak menyembah? Kalian ke gereja hari Minggu itu menyembah. Ya enggak toh, menaikkan lagu pujian, berdoa aja. Itu menyembah, menghambakan diri kepada Yesus. Betul? Tapi enggak menyembah, Bang. Lalu apa? Ya hanya istilahnya bersujud itu karena bersyukur. Nah, bersyukur kepada satu minggu kita diberkati. Bersyukur kepada Tuhan Yesus itu karena kita diberkati satu minggu itu, dikasih rezeki gitu loh. Anda diajarkan di dalam Bible Anda bersyukur kepada siapa? Pada Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus itu lah. Di mana dalilnya Yesus minta supaya kalian bersyukur ke Yesus? Ya di firman di Alkitab itu banyaklah ayatnya, cuma nggak ada. Kesaksian itu sendiri udah jelas loh, kesaksian itu sendiri udah jelas. Saya panggil Yesus datang. Iya, cocok. Anda baca Matius 7, 22, 23. Nggak ada kitab sini, Bang. Apa kata orang Kristen yang mengalami hal yang sama seperti Anda? Ketika orang Kristen itu datang kepada Nabi Abraham, Abraham mengatakan, oh maaf, saya tidak punya keturunan seperti kalian. Kalian kecewa. Kalian datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa menolak. Oh maaf, tidak ada umatku yang makan babi. Cari yang lain. Anda datang kepada Nabi Daud. Oh maaf, keturunanku semuanya bersunat. Anda datang lagi kepada Salomo. Oh maaf, kami diperintahkan untuk mengkuduskan hari Sabtu. Datang ke Islam. Oh maaf, kami disunat. Kami juga hari Jumat ibadahnya. Terakhir kemana? Ke Yesus. Apa kata Yesus? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Anda mau kemana lagi? Anda mau kemana lagi? Ikut kepada makhluk yang ngaku Yesus itu tadi. Kemana? Ke neraka. Ya toh Yesus itu apa, maha kuasa atau apa tadi ya istilahnya, benar? Iya. Yesus itu rasul. Bukan Tuhan. Yesus itu rasul. Ketika Yesus itu rasul kepada kaumnya Bani Israel, ditolak oleh kaumnya, malah dibunuh, mau diupayakan untuk dibunuh. Tuhannya marah, yang mengutus Yesus marah. Lu macam-macam sama hambaku yang suci yang kuutus ya. Tunggu kau. Buat kalian itu masuk neraka semua. Jadi apa yang terjadi? Di dalam khotbah Petrus KPR 2 nomor 36, seluruh orang Israel harus tahu bahwa dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Yesus itu Tuhan yang dibuat. Sedangkan Yesus sudah ada Tuhannya juga. Yesus sudah punya Tuhan. Sebelum Yesus dibuat menjadi Tuhan, sudah ada Tuhan. Berarti Yesus itu Tuhan buatan. Buatan siapa? Buatan Tuhan yang sesungguhnya. Berarti Yesus, Tuhan membuatnya menjadi Tuhan bagi orang jahat sebagai hukuman. Ya enggak lah, kayak kurang Tuhan. Oh enggak, coba baca dalilnya. Ya seolah kayak kurang kerjaan lo, Tuhan ngapain kayak gitu ininya. Karena Tuhan marah, karena Yesus datang membawa kebenaran, membawa jalan keselamatan, malah diupayakan untuk dibunuh. Intinya saya percaya itu bahwa Yesus itu Tuhan, Bang. Karena itu tadi waktu saya diselamatkan itu. Ya sudah, saya sudah mengingatkan.
Nanti di padang mahsyar Anda akan mengingat Bang Zuma. Percaya sama aku. Oh, ini dulu memang saya pernah diingatkan oleh saudara Muslim, tapi saya tidak indahkan. Ternyata bukan Tuhan kau rupanya. Loh, kapan aku Ya ajarkan makanya begitu? bang, kalau saya itu percaya agama itu semuanya benar, cuman oknumnya gitu loh. Menurut saya banyak saudara saya, teman-teman saya Muslim yang ini, yang Berarti Anda mengakui banyak Tuhan dong kalau gitu. ya kata Ibu Erna tadi itulah ya. Wah, itu orang-orang yang seperti itu orang yang putus asa loh itu. Apa Ya enggak lah. Ya orang putus asa, tidak bisa menemukan kebenaran jati diri dalam agamanya. Sehingga yang ada hanya apa? Kita cari kebenaran aja deh. Dia kan menghargai agama lain, nggak mengganggu agama lain. Menurut apa tadi saya nilai dia. Pola yang ditanamkan oleh para nabi itu tidak begitu. Pola yang diajarkan oleh para nabi itu adalah ajaklah, serulah, ajaklah, Betul, itu para nabi. Para nabi, Yesus para enggak. nabi. Tapi perintahnya kan jelas, Yesus pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ya kan untuk kebenarannya, firmannya itu kebenaran itu. Sekarang kalau Anda tidak menjadikan orang menjadi murid Yesus, berdosa nggak menurut Yesus? Ya nggak semua harus jadi kepala. Ya, Yesus yang mengatakan itu kok. Iya. Itu perintah, itu perintah. Berarti, perintah. Terus perintah, tapi nggak semua kita manusia harus bisa melakukan itu. Kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak menjadikan berdosa atau tidak? Ya minimal itu, bang. Makanya nggak semua jadi kepala atau jadi pendeta Berdosa atau tidak? ulama. Berdosa atau tidak? Ya nggak juga toh. Yang penting ya kita ikuti Itu kan perintah. Jadikan seluruh bangsa. Kalau Anda tidak menjadikan, melanggar nggak? Jangan ke situ, kalau situ bingung. Jangan ke situ, jangan ke situ. Agama kalau memang sudah dijadikan sebagai dasar pijakan kebenaran untuk kendaraan kembali kepada surga, kembali kepada Tuhan, maka agama itu yang jadi penolong. Nah, kalau agama itu jadi penolong, maka ajaklah orang-orang itu masuk ke dalam agama sebagai agama penolong tersebut. Jangan kau biarkan orang tersesat. Kalau kau yakin agamamu itu sudah benar, ajak yang lain untuk masuk ke agamamu. Kalau kau yakin, masalahnya agamamu, ya gimana ya? Tuhannya ya kau gimana ceritanya mau masuk orang? Ya, tapi maaf bang, kalau di agama abang kan nggak ada firman istilahnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata siapa? Gimana ada ini? Al-Quran nggak pernah saya dengar. Al-Quran menjelaskan surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai Yahudi dan Nasara, telah datang kepadamu Rasulku, mengajarkan, menjelaskan, menguraikan sebagian isi kitab yang kalian sembunyikan. Telah datang kepadamu Nabiku Muhammad dan Al-Quran yang menjelaskan. Barang siapa wahai ahli kitab yang ingin selamat, ikutlah kamu kepada jalan keselamatan yang didatangkan melalui beliau. Itu perintah. Bukan, itu membawa apa? Agama, ajaran, bukan istilahnya firman. Kalau Yesus kan dia sendiri yang ngomong jalan kebenaran dan hidup. Nah, Nabi Muhammadku mengatakan apa? Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Ayo, ada pernah Yesus mengatakan begitu? Aku jamin engkau surga? Ada? Ada? Ya jangan kan menjamin orang dia sendiri orang ngomong kok akulah. Akulah Nah, apa? Mana? Coba tunjukkan. Aku jamin Ya. engkau surga. Mana ada. Ya, itu tadi akulah jalan kebenaran itu. Ya cuman jalan doang, jalan. Jalan menuju Monas bukan Monas. Akulah jalan, berarti dia juru kan? Juru parkir, juru kemudi, juru masak. Ya benar lah, walaupun kita istilahnya muslim, tapi tetap percaya dia ya mungkin selamat gitu loh bang. Kalau percaya Yesus tidak jadi Kristen. Lah,
percaya Yesus itu di dalam Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan segala pekerjaan yang telah aku lakukan, bahkan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu. Nah, Yesus melakukan pekerjaan sebagai Yahudi atau sebagai Kristen? Ya dulu belum ada Kristen. Nah, berarti kalau kau percaya Yesus, kau jadi Yahudi, jangan jadi Kristen. Anda sendiri mengatakan Kristen belum ada kok, berarti yang ada cuma Yahudi. Berarti Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai Yahudi. Ke sinagoge, bersunat, tidak makan babi, ibadah Sabtu, puasa. Berarti dia seorang Muslim, ibadahnya di sinagoge, bukan di gereja, gitu loh. Nah, masa di Indonesia dibikin apa tuh? Sinagoge di Indonesia. Kan Yesus mengajarkan dengan sangat jelas. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Siapa seorang penolong lain yang diminta oleh Yesus untuk diutus ke bumi setelah dia? Nah, baca Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Hamed itu tidak akan datang. Roh Hamed, roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau aku pergi, dialah yang akan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup menanggungnya. Tapi apabila ia datang, yaitu Roh Hamed, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Dan ketika ia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengar orang itu, yang mengajarkan segala sesuatu hukum-hukum. Bukan yang menghapus hukum-hukum, tapi mengajarkan segala hukum-hukum. Itu siapa? Jadi kamu itu salah jalan kamu itu. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Yang diutus untuk Anda itu Nabi Muhammad. Yesus hanya untuk Bani Israel. Dia mengatakan Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Nah, sebagai utusan hanya untuk Bani Israel, dia menginformasikan kepada manusia, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, kenapa dia disebut penolong? Karena dialah yang ketika datang diutus untuk seluruh umat manusia. Dia yang menolong seluruh manusia sehingga manusia bisa diselamatkan. Kamu ketika datang sama Yesus nanti setelah kiamat, kau datang, apa kata Yesus? Banyaklah daripada aku tidak mengenal kamu. Karena sejatinya kamu bukan umatnya. Kau itu umatnya Nabi Muhammad. Ya enggak lah. Hai anakku, gitu. Kok enggak? Di mana Yesus? Iya, Yesus mengatakan, nyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enggak mungkin, Bang, enggak mungkin. Matius 7 nomor 22 sampai 23, coba kau baca sekarang. Itu orang-orang yang itu tadi yang antikristus. Apa tuh? Saksi Yehova itulah. Yang saksi Yehova. Justru seksi Yehova itu, kalau kita lihat seksi Yehova, itu berdasarkan Yohanes 17 nomor 3, justru mereka benar. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai yang diutus, bukan yang Tuhan, tapi yang diutus. Seksi Yehova lebih betul. Loh, masa pengikutnya atau yang percaya sama dia nyahkan? Nggak mungkin. Lah, kalian bukan pengikut Yesus, kalian itu bukan pengikut, kalian itu penyembah. Yesus tidak butuh penyembah, yang Yesus butuhkan itu pengikut, murid. Ya, pengikut itu seperti apa, Bang? Pengikut itu seperti apa? Pengikut Yesus itu menyembah kepada Elohim, satu Tuhan. Ibadahnya hari Sabtu, tempat ibadahnya di sinagoge, tidak makan babi, tidak makan babi, mereka puasa, mereka bersunat dan merasulkan Yesus. Tidak mentuhankan Yesus. Apa urusannya, Bang, mau ke surga itu? Apa? Coba jelasin. Apa? Apa masalahnya tidak bisa ke surga karena makanan? Apa alasannya? Loh, bukan masalah apa alasannya makanan itu mempengaruhi, tidak. Nah, ini kita diuji oleh Tuhan. Siapa di antara kita yang tahan perut dari larangan Tuhan? Adam diuji oleh makanan, dengan makanan. Umat Israel diuji
diuji dengan makanan. Siapa yang jatuh dari ujian itu neraka tempatnya. Adam jatuh dari makanan. Bani Israel jatuh dari makanan. Datang Kristen menghapus semua perintah-perintah larangan itu. Berarti Kristen ini sama seperti iblis yang ada di Eden. Ini bang, apa kan dilarang makan itu. Kedua, orang Kristen dilarang poligami. Mungkin seperti itu, bermacam-macam. Di apa tadi? Di mana Kristen dilarang poligami tuh? Enggak, menurut kata abang tadi itu loh. Saya ngikuti kata abang tadi itu. Enggak ada Kristen pernah dilarang poligami. Enggak ada. Orang Israel tadi kan makanan dari Mesir. Terus apa tadi? Bilang. Ya, seperti itulah mungkin. Kutanya dulu saudara. Kalau Tuhan melarang makan babi, iblisnya ikut-ikutan melarang enggak? Ya enggak lah. Iblis malah mengajarkan yang bertentangan. Kalau Tuhan mengatakan jangan makan babi, iblis yang mengatakan makan babi, betul? Ya enggak ada hubungan iblis. Tunggu dulu, jujur. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, iblisnya datang membisik. Iblis itu selalu mengajarkan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan, betul? Betul. Kalau Tuhan mengajarkan ibadah hari Sabtu, iblisnya mengajarkan ibadah hari? Bukan itu, Pak. Ya, kok bukan itu, man? Kalau Tuhan mengajarkan sunat nonotmu, iblisnya datang mengajarkan apa? Ya kalau soal itu, orang Kristen banyak yang sunat. Berarti dia melanggar ajaran Paulus berarti. Ya Paulus kan rasul, nggak ada firmannya. Dia itu nggak ada firmannya. Tapi dia yang mengajarkan jangan bersunat. Ya kan ajarannya, tapi nggak firman itu. Nah, berarti Anda sudah akui 13 kitab yang masuk di dalam kitabnya orang Kristen bukan firman Tuhan. Paulusnya. Ajaran Paulusnya maksudnya. Paulus itu 13 kitab loh masuk ke dalam kitabmu. Termasuk jangan makan babi ajaran dia. Jangan bersunat ajaran dia. Makan babi ajaran dia. Ibadah minggu ajaran dia. Nyembah Yesus ajaran dia. Jangan bersunat ajaran dia. Paulusnya kau ikuti tuh, bukan Yesus. Itu fakta. Itu fakta. Jadi selamanya iblis itu bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan, Adam jangan kau dekati pohon buah pengetahuan. Iblis datang, udah dekati, makan. Coba, jangan kau makan babi. Iblisnya datang, makan. Sunatkan dirimu. Iblisnya datang, jangan kau sunat. Itu enggak. Iblis selalu bertentangan dengan Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapan. Iblisnya datang, buat Yesus jadi ilah, sembah Yesus. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai rasul utusan Tuhan. Iblisnya datang, dia bukan rasul biasa, dia Tuhan juga loh. Pura-pura aja itu jadi manusia. Itu Tuhan. Iblisnya begitu. Nah, coba Anda ngaca. Sekarang Anda ada posisi di mana? Begitu, Abang. Oke, saya kira cukup. Iya Bang, tapi saya tak percaya bahwa Yesus juru selamat. Kalau semua agama benar ajarannya. Nah, itu loh. Cuman kalau juru selamatnya ya mungkin Yesus itu. Walaupun pembahasan kalau saya ikuti room Jumat Abang ini ya, bahwa Yesus itu utusan. Itu waktu dunianya dia diutusan. Tapi dia datang, nah dia jadi utusan kan. Tapi dia bangkit Tuhan lah. Bangkit lagi dia. Tuhan. Balik lagi dia. Oh mama apaan itu? Ya buktinya itu tadi lah ya.
Saya datang. panggil Tuhan Yesus gitu. Sembuh. Sembuh. Oh, selemah itu Tuhan Anda. Iyalah. Ya itu tadi kata Ibu Erna itu lah. Ya udah. Ada dewe-dewe gitu loh. Ya, silakan. Dewe-dewe. Percayaan dewe-dewe. Iya, iya. Oke, thank you ya. Oke lah. Abang nggak bisa saya lawan banyak ininya. Bisa dari sana dari sini dicakup. Oke bang. Makasih bang. Salam sehat. Thank you. Yo. Ya, salam sehat. Ya bang. Oke. Ayo teman-teman non Muslim, silakan ajukan permintaan. Selamat malam. Malam juga, silakan buka kameranya bang. Oke, siap. Siap. Silakan. Katolik, Protestan? Katolik. Katolik. Iya. Gimana tema saya? Agama yang suka kepada kepalsuan. Tenang, hidupnya di dalam kepalsuan. Itu yang tadi saya mau pertanyakan. Iya. Mau tahu kepalsuannya itu di mana dulu bang? Ya, yang pertama dari sisi Tuhannya saja dulu udah palsu. Di mana? Kalau Tuhannya aja sudah palsu, ya hancur sudah. Coba Anda buktikan kalau Tuhan kami palsu. Yesus itu Tuhan nggak? Tuhan Asli. asli. Yang mengutusnya asli juga. Ada Bapa asli. Ada, tak terlihat, transenden, memenuhi segala ruang. Tapi Oke, berarti Tuhan Anda ada berapa? Ada berapa? Tadi Yesus asli. Yang mengutusnya asli juga. Dia adalah satu dalam Bapa. Bagaimana mau satu? Satu manusia, satu bukan manusia. Aku tanya dulu. Gini bang. Bapak ini, Bapak ini manusia enggak? Manusia ini Bapak, Bapak ini manusia enggak? Bapak disebut dalam bahasa kami orang Kristen adalah Allah, karena dia sang ada. Itu palsu lagi tuh. Palsu lagi kan? Kasih kalian suka yang palsu-palsu. Sebut teos baru asli, teos. Itu kalau bahasa anunya, tapi kalau untuk bahasa Indonesianya kan disebut Bapak. Ya Bapak aja, jangan pakai Tuhan yang mati Islam, Bapak aja. Bapak. Iya, saya nggak pakai teos. Saya nggak pakai teos karena saya nggak tahu. Ya, pakai Bapak gitu. Oke. Bapak mengutus Tuhan. Bapak mengutus Yesus. Ya, mengutus Yesus melalui firman-Nya. Nah, oke. Berarti ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan di situ? Iya, sekarang ini. Apa yang mungkin bagi manusia tidak mungkin, apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Ngerti nggak bang? Ngerti, paham. Dia mengutus, ya berarti abang sudah mengerti. Ketika dia mengucapkan firman-Nya, mengutus firman-Nya ke dunia berupa menjadi manusia, abang percaya nggak? Percaya segala sesuatunya ini firman semua ini, termasuk saya firman-Nya. Iya. Terus ketika dia mengutus firman-Nya ke dunia ini menjadi manusia, abang percaya nggak? Percaya. Berarti abang percaya Yesus Tuhan. Kok jadi Tuhan? Keluar dari firman. Keluar dari firman. Alam semesta ini semua keluar dari firman. Abang sendiri kan menyatakan, abang percaya bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Iya, betul. Ketika Allah mengucapkan firman-Nya, menurunkan jadilah monyet, jadi monyet, jadilah kucing, jadi kucing, jadilah Yesus, jadi Yesus. Apa masalahnya? Jadi Yesus, abang percaya nggak? Iya, kan sudah jadi. Segala sesuatu yang jadi itu ciptaan. Yesus ciptaan Tuhan. Iya, makanya saya tanya abang percaya nggak? Saya percaya Yesus ciptaan Tuhan, apa masalahnya? Saya bukan tanya ciptaannya, saya tanya firman-Nya Allah yang berubah. Faktanya Yesus ciptaan. Yesus itu cipta atau bukan? Saya nggak bilang diciptakan atau menciptakan, bang. Tapi saya yang mengatakan Yesus itu cipta atau bukan? Saya kan tanya ke abang. Saya
nggak tanya tentang ciptaan. Yesus itu cipta atau bukan? Dia lahir Yesus ke itu dunia. Iya, cipta atau bukan? Maksudnya ciptaan, kalau kita ciptakan berarti kita membuat sesuatu barang benda. Yesus benda atau bukan? Macam ini, bukan. Bukan benda Yesus itu. Bukan. Lalu apa? Dia, Kalau bukan dia benda. manusia, firman Allah yang turun ke dunia. Berarti menjadi dia manusia. benda hidup. Kalau dia manusia berarti dia benda hidup, makhluk hidup maksudnya. Benda Kalau itu kita sesuatu. ciptakan macam ini bang. Ini kita menciptakan motor. Nah, Iya. Yang disebut ciptaan itu adalah, Anda ngerti kata cipta? Cipta itu karya. Karya itu adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, disebabkan karena ada yang membuatnya, ada yang menjadikan dia sebagai karya. Yesus itu karya Tuhan, betul? Ya. Ya, ciptaan. Udah. Apa? Sekarang, ya, oke. Kita ikut alur aja. Nah, Iya, memang harus. Kalau mau sehat harus. Nah, kan kalau saya enggak. berarti Anda ingkar terhadap Yesus. Berarti kalau Anda ingkar, kalau Anda menolak Yesus ciptaan, berarti Anda ingkar kepada Yesus. Kalau Yesus diciptakan, yang menciptakan Yesus salah. Maksudnya begitu. Iya, kalau Bapak sendiri yang Yesus tidak menciptakan. diciptakan, kalau Yesus tidak diciptakan, Yesus tidak ada. Yesus tidak dianjurkan, kami tidak diajarkan tentang Allah menciptakan Yesus, enggak ada. Faktanya dia diciptakan. Baca Yohanes 1 nomor 3. Fakta. Yohanes 1 nomor 3, Yesus itu diciptakan. nggak bisa di ini, Bang. Dalilnya mengatakan Yesus diciptakan. Yohanes 1 nomor 3. Bang jelaskan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Allah. Yesus itu sesuatu atau tidak? Yesus itu sesuatu atau tidak? Tidak. Maksudnya yang Yesus bukan sesuatu? Yang abang menjawab, memberikan pertanyaan tentang Yesus diciptakan abang. Apakah Yohanes 1 nomor 3. Aku menciptakan Yesus. Yohanes 1 nomor 3. Tidak ada nama Yesus di situ, Bang. Tidak ada nama Yesus, tapi segala sesuatu. Tapi tidak bisa, Bang. Tidak ada nama Yesus tapi ada kata tapi. Bisa, Bang. Berarti Tuhan tidak menciptakan Bang Suma karena di dalil itu nggak ada nama aku disebut. Sekarang Bang Suma, kalau memang Bang Suma merasa diciptakan, bahan-bahan apa yang diciptakan? Kan ada bahan-bahannya itu kalau tentu. Kok bahan-bahan? Kita ini makhluk itu ciptaan. Bahan-bahan. Di luar Tuhan itu ciptaan. Anda kok suka kali barang KW anak orang dibilang Tuhan, dia jelas manusia dibilang Tuhan. Anda, itulah tema saya kenapa mengangkat ini, karena orang Kristen akan mati-matian menganggap Yesus yang bukan Tuhan itu menjadi Tuhan. Barang palsu di Tuhan. Hanya dia yang bisa bangkit dari kematian, Bang. Yang mengalahkan kematian. Kata siapa? Pada saat penyaliban, orang-orang kudus keluar dari kubur dan berjalan ke kota Yerusalem. Alamak. Tapi pada hari ketiga dia bangkit dari kuburnya mengalahkan maut. Pada hari ketiga dia bangkit dari untuk orang jahat. Masa bagi iblis itu untuk orang jahat, kan iblis takut akan berarti Yesus iblis karena Yesus yang mengatakan itu. Loh, Yesus yang mengatakan. Yesus yang mengatakan bahwa kebangkitan Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Yesus mengatakan anak manusia bangkit untuk orang jahat. Telan itu baik-baik. Jangan lupa campur air. Kasih masako. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Ayatnya kok singkat sekali begitu. Memang begitu. Masa aku tambah-tambahin? Emang saya lay? Saya bukan lay. Saya suka nambah, suka ngurangin. Ayo baca. Buka mic-nya, baca Matius 12 nomor 38 sampai 40. Bangkit dari kubur itu adalah tanda untuk si jahat, orang-orang jahat.
jujur. Ini hanya dikopi-kopi untuk menjelaskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataannya, Bang. Baca dalilnya. Baca dalil. Baca dalil Yesus kitabmu. mati untuk menebus manusia dari dosa. Matamu itu maumu. Itu Jadi maumu. seperti Anda kan dong Itu. berdosa, makanya dia bangkit. Coba Maafkanlah diri tunjukkan, Anda agar Anda bertobat kepada Yang Maha tunjukkan Kuasa. di mana Yesus Bahwa mengaku Tuhan mati. itu adalah Yesus Kristus. Jangan gila, jangan Tuhan yang gila. bangkit dari antara kematian. Jangan gila, Ada jangan satu gila. Tuhan pun yang bangkit dari kematian selain Dia. Kok Tuhan bangkit dari kematian? Tuhan mati. Enggak. Kau baca dulu Matius 12, 38 sampai 40. Biar kau sadar bahwa kau itu orang jahat. Apa? Oh ya sudah, Anda dibawa kalau gitu. Anda kalah karena Anda tidak bisa baca kitab Anda sendiri. Kalau ada orang sudah tidak bisa membaca kitabnya sendiri pada saat dia berdebat, berarti dia sudah kalah itu. Kekuatan kita dengan kita itu, kekuatan kita berada di dalil kitab kita. Anda malah menghindari dalil kitab. Artinya apa? Musuh Anda adalah kitab Anda sendiri. Memang berat itu. Barang palsu ingin dijual, ingin dijajakan sebagai barang asli, itu mustahil. Palsu. Mau sekuat apapun Anda menipu, membuat semua argumentasi, palsu ya palsu. Anda nggak bisa kemana-mana. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Dan orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus. Tuhan dibunuh. Ada Tuhan dibunuh, Tuhan asli atau Tuhan palsu? Salam juga. Orang Indonesia, Bang? Bukan. Orang apa? Golgota. Saya pernah jadi RT Golgota, habis itu saya ke Galilea jadi camat. Sekarang saya kembali di Bukit Tengkorak. Tengkorak? Iya. Abang sendiri orang mana? Orang Indonesia, Bang. Oh, orang Indonesia. Baguslah. Berarti pintar ini kalau orang Indonesia. Orang Abang di mana sekarang? Dubai. Di mana itu, Bang? Indonesia atau tidak itu, Bang? Sudah hampir hilang dari peta. Hampir hilangin dari peta. Berapa persen lagi berhilang, Bang? Itu mungkin kurang lebih 1000% lagi. Berarti belum hilang, Bang. Berarti di Indonesia ya kan, Bang? Oh, maksudnya saya. Enggak, orang apa, Bang? Orang sana tadi. Itu orang di sana, itu di sana di Dubai. Kalau saya di Indonesia. Yang ku tanya tadi Bang, Abang, tapi enggak di Indonesia. Nah, Abang barusan bilang orang yang di sana. Mana sih? Abang orang Indonesia enggak. Saya di sini ini nih. Jujur Abang, bagus Abang ngomong. Terus ya apa manfaatnya bertanya itu? Manfaatnya, Bang, kejujuran. Ya. Abang jujur tadi enggak? Enggak. Ini tuh banyak bohong, Abang. Lah, saya jujur ini. Sekarang jujur. Lah, Anda kan tadi tanya, Anda di mana? Saya di Dubai. Bang, saya tadi bagus nanya, Abang di Indonesia enggak? Enggak. Saya Indonesia itu kan INDI, saya nggak di Indonesia. Apanya ini, Abang? Jadi enggak di Indonesia, Bang? Enggak negara Indonesia? Oh, negara? Iya, saya di Indonesia. Kalau negara Indonesia berarti tanah air Indonesia maksudnya. Indonesia itu, Bang. Masa Abang dipanggil Juma? Iya, karena pintar toh. Bodoh, Bang. Oh, karena bodoh. Syukurlah. Udah, jadi jangan emosi, jangan ingat yang tadi karena Anda sudah tahu saya bodoh. Sekarang kita masuk diskusi. Aku nggak emosi, Bang. 1 Tesalonika 2:15, orang-orang Yahudi membunuh Yesus. Pertanyaan saya, yang dibunuh ini Tuhan asli atau Tuhan palsu? Jawab. Coba munculkan dalilnya, Bang. Mana dalilnya?
1 Tesalonika 2 nomor 15. Dalilnya bang, coba dimunculkan bang, dalilnya. Spill dulu bang dalilnya bang. Orang-orang Yahudi telah membunuh Yesus. Membunuh loh, membunuh. Pertanyaan saya. Iya, saya munculkan dulu bang dalilnya. Dalilnya muncul. Kenapa rupanya kau tidak tahu kitabmu, Bang? Jelek kitab kau itu. Aku bukan tahu, Bang. Oh Bang. Ya. Sering kenapa? kayak gitu Bang. Abang, aku nggak kutanya tadi tuh Bang, tapi abang yang bilang. Tapi coba munculkan Bang. Kalau memang paham abang masalah kitab Kristen, coba munculkan. Saya tampilkan kitabnya ya. Saya balik kameranya ya. Tampilkan dulu. Ya. Boleh Bang. Nih. Nih. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Tuhan tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Saya ulang lagi, bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, yang dibunuh ini Tuhan asli atau Tuhan palsu? Asli Bang. Jadi Tuhan asli dibunuh. Ya. Berarti manusia bisa membunuh Tuhan. Bisa. Inilah yang kubilang Bang, Bisa, agama inilah yang kubilang agama yang suka kepalsuan. Bisa Bang. Kenapa Bang bilang kepalsuan? Ya masa Tuhan dibunuh, tuyul. Bisa nggak balik tanya Bang? Selesaikan dulu itu, kok Tuhan dibunuh? Bisa Bang dibunuh. Tuhan dibunuh. Bisa. Bisa dibunuh Bang. Anda ngerti Tuhan gak? Tahu. Apa itu Tuhan? Kalau Tuhan itu Bang, gini Bang. Dia bukan bangsa sang pencipta. Mati. Itu Bang bukan sang pencipta. Enggak, tanya balik aku bisa enggak Bang? Boleh, silakan. Tetap berdasarkan kita dalil tadi Bang. Kenapa dibolehkan Muslim berdusta 3 hal? Karena apa itu Bang? Apa saja itu 3 halnya? Berdusta lah Bang. Ya, apa saja 3 hal itu? Karena Anda pelakunya. 3 hal itu Anda pelakunya. Mungkin Abang pelakunya. Kita uji ya. Ya, coba uji dulu. Yang dibolehkan hanya 3 hal. Yang pertama, tapi berdusta Bang ya, berdusta. Iya. Yang pertama, ketika istri masak keasinan, lantas kita mengatakan masakanmu sudah enak sayang, itu boleh di Islam. Berdusta begini yang dimaksud boleh. Anda pernah melakukan? Anda pernah melakukannya? Enggak pernah. Anda nggak pernah berbohong sama istri? Pernah berbohong. Apa yang Anda bohongkan? Contoh. Masalahnya Bang ya. Nah, ini contoh Bang. Iya contoh. Tapi bukan masalah masakan tadi yang Abang bilang itu. Iya masakan tadi saya. Iya. Nah, padahal garamnya udah biasa. Iya 1 ton. Ya Anda contohnya bohong istri yang mana? Padahal contoh, saya
ke tempat si A, padahal aku nggak ke situ. Ke tempat si Berarti B. boleh. Itu saya Berarti boleh. Itu boleh di agama Anda. tidak boleh. Nah, Tidak berdosa boleh. nggak tuh? Berdosa nggak? Berdosa. 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 Kalau di Islam menyenangkan hati istri seperti itu dibolehkan. Karena dengarkan, karena ini hanya masalah sepele. Ketika ditanya, apakah makanannya enak, Pak? Enak, sayang. Itu tidak mendatangkan kemudian sesuatu yang bersifat negatif. Yang kedua, Berarti ya itu aja. ya. Itu aja untuk membuat istri bahagia. Orang wanita yang setengah mati di rumah melayani kita, merawat anak kita, masa hal-hal sepele saja kita harus menyakiti hatinya, itu dibolehkan. Yang Berarti penting kita berbohong, Pak ya. apa? Tetap kita berbohong sama istri. Itu dusta, kategori dusta itu bohong, betul, bohong. Nah, maksud itu itu berarti halal, enggak dosa. Enggak. Menyenangkan hati istri, masa capek-capek masa dan seterusnya. Itu. Tapi suami yang paham tentang kondisi istrinya, ada cara, suami yang beriman, ada caranya mendidik istrinya itu untuk menjadi tukang masak yang baik. Bantu dia masak, ini sayang, bantu garamnya, ini enakan mah, enak. Itu istri yang baik. Mendidik, Islam itu mendidik suami istri ini untuk saling membangun dalam hal ini. Sepele kan? Yang kedua, ketika ada Baik, orang maksudku bang yang tidak boleh itu garaman, dibuat 1 ton garam, yang jelas kita syukurilah biar senang istri ya kan. Iya, dengarkan saya. Itu boleh. Ketika Anda mengalami hal seperti itu, maka belajarlah untuk mengajarkan istri Anda masak, supaya Anda tidak setiap hari makan keasinan, dan Anda mengatakan ini tidak asin. Atau paling tidak, ada momen di mana Anda bisa jujur. Ini kayaknya mama lagi capek ya, mama lagi ngantuk ya. Kenapa? Ini kelihatannya agak lebih garamnya. Ada cara-cara. Itu boleh. Nah, sekarang yang begini aja Anda katakan tidak boleh. Itu dosa, Anda tertawakan. Tapi Tuhan boleh dibunuh, kata Anda boleh. Itu bohong atau Boleh, tidak Pak. tuh? Tuhan boleh dibunuh, dan itu bukan dusta. Enggak dusta itu bang, boleh dibunuh bang. Oke. Tuhan itu apa menurut saudara? Bang, yang 2 lagi dulu bang, terangkan bang. Tadi Baru kau sudah berdusta, agamamu berdusta. Anak orang lahir diajarkan ke dunia Tuhan yang lahir. Bohong itu dusta. Bang Zuma. Tuhan, dengar dulu. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia atau bukan? Mana dalilnya bang? Bilangan 23 nomor 19. Mana dalilnya? Tunjukkan bang. Tunjukkan lagi kayak tadi lagi. Udah aku pecahkan samamu. Tuhan bukan Abang yang manusia. ibukan. Tunjukkan lagi. Sopatin kali ini pemakan babi ini. Nah, kau kitab agamamu sendiri, kau sudah ambil kitabnya orang. Kau... Bang Juma. Apa? 2 lagi. Bang belum terjawab 2 lagi, cuma 1 tadi bang. Iya sabar. Saya orang Muslim, bosku. Saya Muslim, saya bukan Kristen. Sabar dulu, aku tunjukkan dalilnya kitabmu nih, supaya kau tahu kebohonganmu itu, kebohongan agamamu itu dahsyat sekali. Iya. Oke ya. Tunggu sabar. Sabar kali pun bang. Iya. Nih, tunjukkan samamu. Ya.
Nih. Ini Tuhan umat Islam ini ya. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia. Yesus anak manusia atau bukan? Bohong lagi. Bohong agama kau itu. Kenapa suka bohong? Kenapa cuman bohong aja yang ada? Bang. Kenapa nggak ada kejujuran di agamamu? Kenapa? Mana dia? Dalilnya matamu. Kenapa di agamamu? Kenapa di agamamu itu cuma dusta yang ada? Kenapa cuma dusta di agamamu? Kenapa? Kenapa? Ada Bang. Apa tadi dalilnya itu? tadi lama dibuat Bang, biar Gigi baca, penonton pun dibaca. Matamu. Makanya kurangi makan babi supaya kau matamu itu bagus. Jangan seperti mata babi. Udah ditunjukkan dalilnya. Bilangan 23 nomor 19. Tuhan bukan Dengar dulu, manusia dan bukan anak manusia. Yesus manusia dan anak manusia. Bohong agamamu. Masa baru nipu. Masa nipu itu kayak gitu Bang. Dalil dulu ditunjukkan, kau udah banyak ngomong kau. Banyak kali kau. Kitab agamamu sudah aku bacakan, sudah aku tunjukkan. Kurang apa lagi? Bang. Lama dulu sipil Bang. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalilnya juga. Berbohong dalam 3 hal, tunjukkan dalilnya. Ada kau tunjukkan? Ada kau tunjukkan dalilnya? Ada kau tunjukkan dalil? Ada kau tunjukkan dalil? Jadi. Ada kau tunjukkan dalil? Ada? Masa itu kutanya, Abang gini-gini nggak ada bacaannya. Sekarang mana dalilnya? Kau tunjukkan bohong dalam 3 hal mana? Kalau di agamamu bohong dalam segala hal. Di agamamu bohong dalam segala hal boleh. Bohong dalam segala hal boleh di agamamu. Ayo. Bang Juma. Di agama saudara, di agamamu, Bang, di agamamu, Bang, bohong dalam segala hal. Bisa gantian Bang ngomong. Berarti Abang itu lebih dari perempuan. Anda tidak menunjukkan dalil. Mana dalilmu? Kau tunjukkan bohong dalam 3 hal. Mana dalilnya? Tunjukkan. Aku Bang bertanya tadi sama Bang. Kenapa kan gue bilang Bang gini. Kerjamu cuma bertanya doang. Kenapa Muslim boleh berbohong dalam 3 hal? Kalau di Kristen, kenapa Kristen bisa berbohong dalam segala hal? Mana tunjukkan dalilnya Bang, segala hal. Mana? Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Tuh dalilnya. Bang. Boleh sebanyak-banyaknya berdusta di agamamu. Itu dalilnya. Bang Juma. Itu apa? Dengar Bang. Kalau orang Muslim Bang bertanya sama Edis TV, dalilnya diterapkan, apa ini diterapkan. Masa yang 3 hal yang kutanya tadi, masa Abang udah mencretah? Kok mencret? Kok mencret? Cuman satu. Saya mengkanter pertanyaan kau. 3 hal. Dia dengar dulu. Kelicikanmu di mana? Apa itu? Pada saat kau mengatakan, pada saat kau berkata 3 hal, tunjukkan dalilnya. Mana? Bang, aku kutanya di situ tunjukkan dalil atau tidak? Bang. Kau menuduh 3 hal, tunjukkan dalil. Mencret macam mana anak Abang? Kau yang mencret. Giliran aku tunjukkan, baca di
Ma, baca di Galatia, tunjukkan. Tunjukkan. Karena kau berpikir apa yang saya katakan itu tidak ada di kitabmu kan? Kau tidak nyangka bahwa apa yang kusebutkan itu ada di kitabmu kan? Bahwa Yesus itu Tuhan KW, Yesus itu palsu. Kau nggak nyangka di agamamu boleh berdusta dalam segala hal, mengelabui, berpura-pura. Di mana dusta semakin banyak, di mana dosa semakin berlimpah, di situ karunia Tuhan makin berlimpah-limpah. Kau minta dalil, tunjukkan dalilnya bang. Tunjukkan dalilnya bang. Giliran kau datang bawa Islam 3 hal, mana dalilmu? Kau bisa tunjukkan? Bisa. Gigimu. Dengarkan ya, di agamamu boleh berdusta dalam segala hal. Bahkan anak manusia saja tuh bisa diajarkan ke orang bahwa itu Tuhan. Makanan asin, terus kita katakan tidak asin, itu kau anggap celah di Islam. Maria melahirkan orang, kau bilang Tuhan, itu kau bilang boleh. Boleh diajarkan. Boleh diajarkan. Orang yang keluar dari rahim Maria boleh kau ajarkan ke segala dunia kalau dia itu Tuhan. Nih. Lihat aku dulu. Nih. Ini. Kau diajarkan jadi gini di agamamu. Udah. Kau ke gereja. Cium lubang pantat pendetamu saja. Biar kau semakin pintar. Bohong dalam 3 hal. Mengatakan asin atau mengatakan enak padahal keasinan. Dicelah sama dia. Ini dunia ingin ditipunya. Maria melahirkan daging, dibilang Tuhan. Dan itu dianggap sebuah kebenaran. Begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga dia menggerakkan. Istri masak keasinan. Ibu tanya, udah enak masakannya ya? Enak sayang. Dicela sama dia, ditertawain kita dengan ungkapan itu. Pas giliran anak Maria lahir, ditanya tuh, pas udah lahiran Maria? Udah, alhamdulillah. Apa punya? Kita mau tanya ini, yang dilahirkan apa? Kita mau bilang laki atau perempuan? Apa jawabnya? Tuhan langit dan bumi turun ke bumi ngambil rupa manusia. Alamak! Orang cuman bilang enak masakannya dicela. Wah, Islam. Islam gak baik, diajarkan begitu. Giliran dia ditanya, Maria melahirkan Tuhan atau manusia? Tuhan. Benar-benarlah. Itulah yang disebut Yesus. Kuman di seberang lautan nampak. Gajah bom masuk matamu, keluar masuk kau tidak nampak. Dipertahankan, diajak diskusi juga, ilmunya nggak ada. Masalah generasi. Pemalasa, orang sakit gangguan jiwa. Halo, semangat malam. Ya, selamat malam. Katolik Protestan. Katolik Protestan, Bang. Halo, coba. Halo juga. Saya mau nanya. Katolik Protestan. Kristen. Oh, Kristen. Silakan. Yesus itu
Agamanya apa sebenarnya? Kalau kamu Yahudi. tahu. Dia Yahudi. Yahudi itu agamanya apa? Yahudi lah. Kepercayaannya agama orang Yahudi. Jadi begini. Ya. Ini selang, umpama selang. Ya, selang air. Jadi terjepit. Nah, jadi kalau sudah terjepit, air ini kan tidak lancar. Nah, supaya lancar harus dibenahi. Coba kalau kamu bisa, Zuma, benahi saya. Saya ingin menjadi orang yang lurus. Nah, kira-kira bisa nggak? Bisa, yang penting kamu gunakan akal sehatmu. Bisa. Ya, ya. Kalau akal sehat, ya punya. Saya ini di dalam kebingungan. Mau ke seberang, saya bingung. Mau bertahan, saya bingung. Nah, karena saya tidak punya modal untuk mencari fakta yang sebenarnya. Kalau seandainya ada saudaramu jatuh di dalam jurang, apakah kamu menginginkan dia selamat? Apa menginginkan dia binasa? Ya selamat lah. Nah, kalau selamat, ya tolong bantu saya dengan cara ilmu pengetahuan Bang Zuma sendiri. Jelaskan kepada saya. Ya. Jadi ini kan masih sifatnya meluas ini. Ya. Saya ingin tahu dulu kepercayaan Anda terhadap Yesus itu gimana? Apanya? Kepercayaan Anda, keyakinan Anda terhadap Yesus itu gimana? Ya kalau saya ini ngikutin arus saja, ya kan. Jadi kita punya orang tua, ya mengikut orang tua. Iya, Begitu. pandangan Anda terhadap Yesus. Ya, pandangan saya terhadap Yesus ya, saya nggak pernah ketemu, tapi Yesus itu ya Tuhan. Nah, itu. Yesus itu Kalau- Tuhan. Nah, kalau ketemu secara langsung ya nggak pernah, tapi Iya, maksud saya Yesus itu Tuhan. ya Tuhan, ya Yesus itu ya Tuhan. Sekarang Anda pahami Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu ada berapa? Ya Tuhan itu ada 5. Karena kan Siapa? agama kan ada 5. Enggak, di agama Anda. Ya kalau di agama saya ya satu saja, Yesus. Yesus. Kalau yang mengutusnya Tuhan atau Hah? bukan? Apanya? Yang mengutus Yesus Tuhan atau bukan? Yang mengutus siapa? Yesus. Yang mengutus Yesus, ya Yesus. Nggak ada utusan, Yesus sendiri yang Tuhan. Yang mengutus Yesus itu Tuhan atau bukan? Maksudnya yang mengutus seperti apa ini? Kurang Kan paham saya. Yesus itu kan diutus. Dia utusan. Tahu dari mana itu? Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 13 17 nomor 3. Coba bacakan. Waduh. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yang mengutus Yesus siapa? Ya, Tuhannya.
Tuhannya siapa? Tuhannya Yesus. Yang mengutus Yesus Tuhannya. Tuhannya Yesus. Loh. Sedangkan Yesus Tuhan sendiri. Ya, tapi dia diutus lagi sama Tuhan. Berarti ada 2 orang Tuhan. Ya, di agama Anda 3 malah. 3 jadi 1. Ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, itu tahu. Oh. Enggak lah, 1 aja lah Tuhan tuh. Mana ada 3? Nah, yang mana? Yang mana di antara ketiganya? Ya Yesus. Berarti Bapak atau tidak? Yesus itu ya Bapak sendiri. Yesus Bapak sendiri. Iya, maksudnya kan Yesus itu kan Tuhan. Bapak itu ya Yesus sendiri. Itu. Jadi bagaimana? Jadi 3 dalam 1. Waduh. 3 di dalam 1. Ya. 3 itu menjadi 1, bergabung. Nah, jadi kalau dia 3 itu menjelma, dia ada perannya masing-masing. Begitu. Nah, sedangkan Tuhannya Zuma nggak kelihatan kan? Iya. Nah, sedangkan Tuhan Yesus kelihatan. Mana coba lihat? Bisa dilihat. Mana coba? Bisa coba makan nih. Bisa Mana, makan mana? roti bareng. Mana bisa dilihat? Dulu. Oh, berarti Tuhan Anda tinggal kenangan. Dulu. Berarti tinggal kenangan dong. Kalau sekarang ya nggak bisa lagi nanti. Berarti tinggal kenangan Tuhan Anda. Oh, enggak. Enggak kan. Cuman dulu bisa dilihat, sekarang nggak bisa. Ya itu kan dia kan meninggalkan sejarah untuk manusia. Iya, sejarah sebagai manusia dia datang ke bumi. Jadi ikutilah cara-cara dia dulu. Kalau mau. Ya. Begitu. Mana Tuhannya nggak ada. Ya. Kalau mau ketemu Tuhan harus menjadi orang baik. Ya, Anda sudah baik. Harus bertobat. Anda sudah tobat. Nah, baru bisa menemukan Yesus. kebahagiaan selamanya. Oh, Mama. Nanti kita ketemu. Sama siapa? Ya dengan Tuhan lah, Yesus. Sekarang nggak bisa ketemu Yesus. Ya, nanti ada masanya ibarat ini apa namanya kalau kalian kan ibarat ini Lebaran atau puasa. Nanti. Nah, kalau kita mau ketemu Tuhan, nunggu dunia ini sudah hancur, sudah kiamat. Baru ketemu. Iya. Jadi sekarang Tuhan Anda nggak ada ya di bumi ya? Ya dulunya ada dulunya, sekarang kan sudah pulang. Oh, kodong. Jadi kita ini harus mengikuti perintah-perintahnya. Apa Ada yang perintahnya. diajarkannya. Ada perintahnya untuk menjadi Kristen. Perintah untuk menjadi Kristen ya nggak ada. Ya, perintah itu ikutin dia, karena dia juru selamat. Dia sunat abang? Hah? Yesus sunat, abang sunat. Yesus sunat. Abang sendiri gimana? Sunat. Yesus tidak makan babi. Abang? Yesus tidak makan babi. Nah, masalah makan babi dengan enggak mana gak saya tahu, dululah dia lahir daripada saya. Tuh, tapi katanya ikuti dia. Anda katanya ikuti Yesus. Ya ikut Yesus lah saya. Yesus bersunat, saya bersunat. Yesus nak makan babi. Ya kalau masalah makan babi itu enggak semua orang Kristen. Ada yang Abang. Abang juga abang yang kubilang.
Kalau saya energi nggak bisa makan daging. Kaki 4. Ini bukan energi, erosi. Erosi itu lain. Loh, Anda nggak bisa makan daging, gatal biasanya. Ya kalau makan kaki 4 tuh menggigil. Panas Itulah dingin. erosi namanya. Anda erosi daging. Kalau erosi itu ibarat besi dimakan karat, itu namanya erosi. Oh, Propos. iya. Lupa. Jadi sekarang ini Anda menyembah Yesus. Ya kadang-kadang pas lagi hati mood. Karena kadang-kadang begini, saya demam, ya kan? Demam, sulit mencari pekerjaan, berdoa. Ya, mungkin belum jodohnya. Jadi nggak tahu apa dia sayang atau tidak dengan hambanya ini kan. Nggak pernah terkabul. Mungkin dia lagi tidur, Bang, lagi sibuk kali, sibuk. Nggak ada lah, mana ada Tuhan bisa tidur. Kan banyak mau diawasin semua. Yesus itu tidur. Bang, mana bisa Tuhan tidur? Kalau tidur, dunia ini hancur. Yesus itu tidur atau tidak? Ya, kalau Tuhan itu tidak ada tidurnya. Ya ampun. Kalau ada tidurnya berarti bukan Tuhan kan? Ya kalau tidur ya bukan Tuhan lah, nanti kecolongan lah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Loh. Yesus bukan Tuhan. Yesus Karena dia tidur. Kata siapa tidur? Mana ada tidur? Kata Matius. Hah? Kata Matius. Itu dia lagi merenung dulunya untuk memikirkan hamba-hambanya. Segala sesuatu itu harus direnungi semua sebelum bertindak, itu dia renungi juga. Sama seperti dia tidur. Dia tidur, Bang. Matius 4 nomor berapa? 38 ya. Dia tidur. Itu paling buatan manusia yang nggak suka aja menerimanya. Masa Matius tidak suka Yesus? Di dalam Matius 4 nomor 38, Yesus tidur di atas buritan. Apa? Yesus tidur di atas buritan. Di atas gurita. Buritan di atas tilam, di sebuah tilam. Yesus tidur, intinya tidur. Nggak pernah saya dengar gitu, nggak pernah itu. Nggak ada yang namanya Tuhan tuh tidur. Matius tidur, Yesus tidur kata Matius. Nah, itu mungkin Matius itu bohong aja kali. Bagaimana nggak tidur, dia manusia, Bos. Yang namanya manusia butuh tidur lah. Ya kalau manusia wajar, pasti ada titik lemahnya. Berarti Yesus bukan Tuhan, karena dia manusia. Dari mana itu dalilnya itu? Karena dia tidur. Kata siapa? Kata pengarang Matius. Pengarang Matius? Ya, penulis kitab Anda. Yang pengarang itu ngade-ngade. Masa enggak? Yesus kan manusia, Bang. Dia itu Tuhan, tapi dia menjelma jadi manusia. Lah, siapa yang ngurus alam jagat raya ini kalau dia jadi manusia? Ya semuanya kan sudah diaturnya semua. Gimana diatur? Nggak bakal hilang. Diatur di mana? Diatur di mana sementara dia sudah jadi manusia? Jadi kan begini. Jadi kan begitu. Umpama abang punya mobil. Abang kuncinya abang bawa.
Ya enggak bakal orang ini ngambilnya. Umpama, ya kan? Atau rumah lah. Paling kalau rumah pun paling isi dalam aja diambil orang. Tapi kalau rumahnya kan nggak mungkin. Nah itu yang dibutuhkan itu kan rumahnya. Masalahnya yang pegang kunci ini berubah jadi ayam. Yang punya mobil tadi, yang pegang kunci mobil kan, dia pergi berubah jadi ayam dia. Jadi ayam? Nggak ada lah. Ada. Kan Tuhan bukan manusia. Turun ke bumi jadi manusia. Berarti sang pemilik mobil tadi manusia. Setelah dia pergi bawa kunci berubah jadi ayam. Hancur sudah mobil itu. Karena sang empunya berubah jadi ayam. Tapi gimana dia mau buka kunci, orang tekan remote kuncinya ada nggak bisa, karena dia jadi ayam. Tapi kan begini, Bang Rumah. Kalau kepercayaan saya, ya, Yesus itu Tuhan. Kan? Jadi ayam. Dia jadi manusia turun ke dunia ini. Kan berubah. Melewati Bunda Maria. Terus yang jaga alam semesta siapa? Dengarkan dulu. Supaya bisa mengatur manusia di muka bumi ini, dia harus menjadi manusia, harus jadi belita. Jadi kalau dia mau mengatur ayam, dia jadi ayam. Setelah dia tumbuh dewasa, sudah dia setelah dia sudah tumbuh dewasa, namanya besar, sudah kewajibannya sudah selesai di muka bumi ini, dia akan kembali ke tempatnya. Itu. Nah, nanti kita ini ketemu kalau kita ini menjadi orang yang baik. Makanya segala dosa-dosa itu sudah diampuni kalau kita percaya dan bertobat. Gitu. Lalu yang membuat Yesus menjadi Tuhan siapa? Yang membuat Yesus menjadi Tuhan, ya Yesus sendiri lah. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dari mana itu? Yohanes 5 nomor 30. Coba bacakan. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia jadi manusia. Nah, itu makanya. Jadi siapa yang membuat dia menjadi Tuhan? Kalau dia sudah menjadi Tuhan, baru dia bisa membuat segalanya. Enggak, dia manusia. Bagaimana caranya dia membuat dirinya menjadi Tuhan? Yang manusia ini. Ya, waktu dia di di surga, ya, dia sudah menciptakan semesta alam ini. Dari manusia, dari semua sudah. Semuanya sudah. Dari skill manusia, keahlian dan kepintaran. Anggaplah. Kan? Anggaplah. Lalu dia jadi manusia. Supaya dia supaya manusia itu bisa kenal bahwa dia Tuhan, dia harus turun dulu ke dunia menjadi bayi. Nah, setelah dia jadi manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, karena dia menjadi manusia. Nah, sekarang yang manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa ini, bagaimana caranya sebagai manusia membuat dirinya yang manusia ini menjadi Tuhan? Ya, dia kembali asal lagi. Tidak bisa dia kembali karena dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Berarti ada kekuatan lain yang membuat dirinya Tuhan.
Jadi begini, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, lalu yang bisa membuatnya menjadi Tuhan siapa? Karena dia lahir Manusia. ke dunia. Nah, Jadi sekarang manusia. yang bisa membuatnya menjadi Tuhan siapa? Yang membuat dia menjadi Tuhan. Ya diri dia sendiri. Kan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Di atas dia jadi Tuhan. Di dalam dunia dia menjadi Tuhan. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, lalu yang membuatnya menjadi Tuhan kembali siapa? Ya kalau dipikir-pikir ya diri dia sendiri lah. Sebagai manusia, Yesus membuat dirinya menjadi cicak aja Yesus tak sanggup. Apalagi membuat dirinya menjadi pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Bagaimana ceritanya, Cak Ayu? Yesus itu segalanya. Orang nggak bisa berjalan, dia bisa. Orang buta, dia bisa menyembuhkan. Dia melakukan itu karena dia dituntun oleh kekuatan lain, yaitu Bapaknya. Sekarang dia mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, supaya dia bisa menjadi Tuhan, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Sedangkan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menjadi seekor cicak saja dia nggak bisa. Apalagi menjadi Tuhan. Dia kan hanya pura-pura aja, nyamar aja. Pura-pura. Dia kan mengetes. Dia kan umpama begini. Dia kan umpamanya kan begini. Mengetes keimanan hambanya. Iya, ngarang lagi. Loh, umpama. Jadi kalau tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Nah, lalu yang bisa membuat aku menjadi Tuhan siapa? kok bolak-balik. Aku tidak dapat berbuat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sekedar berbicara saja, berkata-kata saja, kata Yesus, itu bukan dari aku. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Itu yang ngomong itu siapa? Yesus sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Sekarang begini. Ada manusia menjadi babi. Ada manusia jadi babi, ada. Nah, setelah dia jadi babi ini berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, siapa yang bisa membuat babi ini menjadi manusia kembali? Babi itu sendiri. Dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ada. Manusia menjadi babi. Nah, setelah sudah menjadi babi, dia kembali lagi jadi manusia. Yaitu namanya babi ngepek. Babi ngepek. Tapi harus ada yang menjaga lilin. Nah, itu dia masalahnya. Itu. Harus ada yang menjaga lilin. Yang jadi masalah, siapa yang menjaga lilinnya Yesus sampai Yesus kembali menjadi Tuhan? Itu beda, itu kan kenapa Anda jadikan utama tadi? Tuhan ini bisa dijadikan babi. Nah, ini babinya ini ketika ketika jadi babi, dia mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu kata Yesus. Nah, siapa yang bisa membuatnya kembali menjadi Tuhan? Harus ada yang tiup lilin. Kalau jaga lilin itu kan kalau ini sih dengar cerita aja lah. Kalau babi ngepek itu kan yang jaga lilin itu biasanya orang rumah. Nah, gitu.
Nah ini Yesus untuk bisa kembali menjadi Tuhan, gimana ceritanya? Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak bisa menjadi Tuhan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan menjadi Tuhan, untuk menjadi seekor kecoa aja nggak bisa. Lalu gimana ceritanya bisa dia menjadi Tuhan ini? Jadi kan begini, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa itu kan dia akan menyuruh karena dia menjadi manusia. Nah, itu dia. Setelah dia sudah menjadi manusia, baru dia bisa berbuat apa-apa. Ya, sekarang masalahnya untuk berubah dari manusia menjadi Tuhan, ini gimana ceritanya? Sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya itu rahasia Tuhan lah. Sekarang begini. Sekarang begini saya tanya. Nah, kalau apa nama itu? Berpura-pura jadi Tuhan sekarang rahasia Tuhan. Sekarang saya bertanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu. Kalau memang ada, tunjukkan kepada saya. Ya itu ada. Mana? Tuh. Mana? Itu sedang berbicara. Yang bicara mana? Itu Anda. Saya? Ya. Saya ya manusia, bukan Tuhan. Nah, sekarang yang membuat kemudian diri Anda ini siapa? Ya Tuhan lah. Nah itu Tuhan saya bisa buktikan dia ada. Apakah Anda melihat Tuhan yang menjadikan Anda? Ada. Mana? Bisa tunjukkan? Yesus. Iya. Inilah kalau Zuma selalu menolak kalau Zuma selalu menolak kebenaran. Kebenaran apa orang Tuhan yang nggak bisa berbuat apa-apa kok kebenaran? Kecuali kalau Bang Zuma menerima kebenaran. Kebenaran apa itu? Kebenaran apa? Sandiwara radio pun udah cukup. Jadi Bung, cara Tuhan dengar. Cara Tuhan Anda menunjukkan dirinya ada dengan cara Tuhan saya menunjukkan dirinya ada, itu berbeda. Kalau Tuhan Anda, bagaimana cara Tuhannya Kristen menunjukkan dirinya ada? Tunggu wanita itu hamil, melahirkan. Tunggu dia melahirkan. Begitu melahirkan, nah tuh Tuhan sudah menunjukkan dirinya. Itu di agama saudara. Cara Tuhan saudara menunjukkan dirinya itu menjadi manusia. Kalau di agama saya enggak. Cara Tuhan saya menunjukkan dirinya ada adalah dengan memperlihatkan kekuasaannya di seluruh penjuru alam semesta dan juga pada diri manusia. Itu cara Tuhan saya menunjukkan dirinya itu. Nah sekarang Yesus bisa nggak dilihat sekarang? Nggak bisa. Sekarang masih ada nggak siang malam terjadi di antara kita? Masih ada. Berarti Tuhan saya masih menunjukkan keberadaannya. Akulah yang mengatur segala-galanya. Akulah yang mengatur semuanya. Nah, ini alam semesta ada yang ngatur. Matahari terbenam, matahari terbit, dan seterusnya. Ada yang mengatur. Itulah cara Tuhan saya menunjukkan keberadaan dirinya. Sedangkan saudara, Tuhannya menunjukkan dirinya dengan cara lahir, jadi manusia, mati di bumi manusia. Sekarang nggak bisa lagi menunjukkan diri. Kalau Tuhanku menunjukkan dirinya. Alam semesta masih ada, lautan, samudra, semua bergerak sesuai dengan ritmenya. Itulah Tuhanku hadir bersama dengan kebesaran. Itu. Ini Yesus itu dibunuh karena dia bukan Tuhan, manusia. Tapi yang bukan Tuhan, tidak bisa dibunuh hanya rohnya. Ya, kalau Anda rohnya bisa dibunuh nggak? Roh saya. Ya. Roh saya ya bisa lah dibunuh. Sama dengan Yesus berarti. Bisa dibunuh roh. Roh itu kan tidak kelihatan. Iya, Anda dengan Yesus Tuhan Anda sama aja, rambutnya juga sama.
jasadnya bisa dibunuh, rohnya tidak bisa dibunuh. Ya sama dengan Tuhan Anda. Aduh, level Tuhan Anda ini gimana ceritanya? Pak, yang mati ini kan jasad saja. Iya, sama seperti Yesus. Roh itu kan tidak akan mati. Sama seperti Yesus. Kalau apa namanya perbuatan kita baik di dalam dunia ini, apa yang segala diperintahkannya kita ikutin, ya, kita bersama dia. Bukan bersama dia, tapi disediakannya surga yang baik. Begitu. Gimana mau menyediakan surga orang dia menjadi dirinya sendiri aja nggak bisa. Apanya? Yesusnya. Gimana? Dianya. Nah, apanya dianya? Yesus. Ngapa Yesus? Dirinya. Dirinya apa maksudnya? Yesusnya. Jadi begini, cuma. ini umpama ini kan dunia. Sebentar. Ini umpama ini ya. Ini umpama ya. Umpama nih. Ini umpama ini kan dunia ini. Dunia. Dalamnya ini, dunia dalamnya ini. Ya, dunia dalam jari. Bukan dalam jari. Umpama ini kan dunia. Jari di dalam dunia. Di dalam ini, lingkaran ini, ya. Jari. Dunia. Ada langit, ada bulan, ada gunung, ada bukit, ada laut, ada manusia. Nah, Tuhan itu di mana tempatnya? Di luar. Tapi Yesus tadi di dalam. Nah, jadi segala sesuatu perbuatan di dalam dunia ini Tuhan itu tahu karena Dia yang di luar menjaga. Ketika Tuhan ini masuk ke dalam menjadi manusia, ini sudah dijaganya semua, sudah di istilah itu apa ya? Sudah ditutup lah istilahnya kan, tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Begitu. Ketika Tuhan Anda tadi masuk ke dalam dunia, di sana dia teriak, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana caranya dia bisa keluar kembali dari dunia? Nah, yang tidak bisa berbuat apa-apa diri dia sendiri itu jasadnya saja, tapi rohnya bisa. Begitu. Satu kali saja bisa datang ke dunia. Hancur. Ketika ada orang yang tidak percaya kepada Yesus, akan binasa. Allahu Akbar. Begitu. Jadi ya semua agama itu baik. Iya. Kembali lagi kepada manusianya. Itu. Nah, jadi semuanya kan sudah diatur semua oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kalau percaya, ya betul-betul percaya, jangan ragu dan bimbang. Iya. Sekarang begini. Iya, gimana? Nah, tunjukin saya supaya saya percaya dengan agamamu, Bang Juma. Tunjukin apanya? Dengan jalan seperti apa? Oke. Baik. Karena saya paling suka belajar dan mencari ilmu pengetahuan. Oke. Ya, siapa tahu saya diredoi, dipanggil dan diketuk hati saya kan ingin menjadi orang yang lebih baik. Siapa tahu saya mendapatkan jodoh, bisa membimbing saya, ya kan? Siapa tahu ya namanya perjalanan manusia. Iya, betul, ya kan? betul. Namanya hidayah, betul. Iya. Betul. Betul, Bang. Karena ajaran Tuhan saya dengan Tuhan Anda kan beda. Oke, baik, kita mulai ya. Sebentar aja kita ya. Jangan sebentar, harus ini clear. Nah. Iya. Sekarang begini. Ya. Ini mohon maaf ya. Ya. Seandainya nanti satu saat kan Anda kan pasti tua.
Iya. Tidak mampu lagi seperti ini. Anda setuju tidak kalau ada penerus seperti Anda? Iya, setuju. Nah, kalau setuju, ya ajarin saya. Nanti saya akan menjadi penerus. Iya. Iya. Tapi kalau tidak masuk di akal logika saya, no, mohon maaf. Iya. Baik. Kita mulai. Waduh. Saya ini orangnya kalau bahasa orang Medan nggak kaleng-kaleng. Kalau mau belajar betul-betul. Tapi yang ngajarin harus sungguh-sungguh. Kalau kaleng-kaleng malas aku. Nah, oke. Di dalam Islam, yang pertama yang harus dipahami adalah mengakui bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha mulia. Itu dulu. Dan Tuhan itu bukan makhluk, bukan manusia, bukan ciptaan. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kita mulai materinya. Dalam Islam, yang pertama harus diakui bahwa Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Anda percaya itu? Mengantuk HP-nya. Anda setuju Tuhan itu satu? Ya. Kalau masalah setuju dengan tidak, ya kalau sudah yang saya percayai ya tetap satu, yaitu Tuhan saya. Ya. Allahus Samad. Tuhan tempat bergantung segala sesuatu. Anda setuju? Apa itu? Tuhan itu tempat bergantung segala sesuatu. Iya, Setuju? Setuju. Oke. Meskipun Yesus masih bergantung kepada yang lain? Ya, kalau Yesus ya tidak bergantung, dia kan Tuhan. Nah, dia kalau tidak ada ibunya gimana mau hidup? Nah, yang saya tanya Tuhan Iya, supaya Anda memikirkan bahwa Tuhannya umat Islam itu tidak seperti Yesus Tuhan Anda. Tuhannya umat Islam tempat bergantungnya segala sesuatu. Iya, maksud saya begini, jangan senggol-senggol Tuhan saya. Lanjut. Luruskan Lam saja. yalid walam yulad. Tuhan itu bukan manusia, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Setuju? Ya betul, kalau Tuhan Anda. Enggak, tunggu dulu. Pakai logika, bagaimana mau belajar kalau begitu? Anda nggak mau belajar ini. Ya. Iya, kan saya jawab betul kalau Tuhan Anda. Nah, gimana ceritanya mau belajar kalau begitu? Berarti Anda masih mendudukkan kemudian materi yang saya sajikan ini dengan materi yang Anda imani sesuatu yang berbeda, dan yang benar itu adalah iman saudara. Kan begitu poinnya. Iya kan? Ya saya kan bertanya dan mau belajar. Mau belajar. Kalau masuk di akal saya, logika saya, masuk di hati saya, baru saya bisa ini apa namanya mikirkannya. Iya, oke. Tuhan saya lam yalid walam yulad. Tuhan saya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Menurut Anda apakah itu masuk akal atau tidak? Gimana? Kurang dengar. Tuhan saya tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Iya. Dari mana dia datangnya kalau tidak diperanakkan? Ya karena dia Tuhan. Dia tidak datang seperti Yesus. Kalau Tuhan diperanakkan berarti ada ibu Tuhan, ada mama Tuhan, ada paman Tuhan, ada kakek Tuhan. Berarti Tuhan bersilsilah. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Katanya tadi Tuhan satu. Sebentar. Tuhan Anda satu atau dua nih? 3 menjadi 1. Nah, di kami itu Tuhan itu satu, nggak ada 3 jadi 1, nggak ada.
Ya. Tuhan kami satu. Kalau dia diperanakkan berarti ada Tuhan yang memperanakkan Tuhan. Tuhan tidak diperanakkan dan tidak beranak macam itu. Iya. Tuhan tidak Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya apa itu? Tidak diperanakkan dan tidak beranak itu. Artinya dia bukan makhluk. Artinya dia cuma satu, tunggal, absolut, tak ada yang lain. Tak bersilsilah dia, tidak berkeluarga dia, tidak satu rumpun. Seperti Tuhan Anda kan ada emaknya, ada sepupunya, ada opungnya, ada tantenya. Itu bukan Tuhan, itu manusia, itu makhluk. Beranak pinak. Kalau Tuhan beranak pinak berarti banyak Tuhan. Sepupu Anda adalah manusia, om Anda manusia sama seperti Anda. Nah, jadi kalau ada Tuhan punya ayah, berarti Tuhan itu ayahnya Tuhan itu Tuhan juga. Berarti Tuhan bisa beranak cucu. Bahaya itu. Yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tidak setara dengan apapun, tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan apapun. Apakah Anda setuju? Gimana? Wah, mengantuk abang ini. Tuhan tidak setara dengan apapun. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Setuju? Iyalah, yang namanya Tuhan itu mau besar. Nah, Yesus mah besar enggak? Tuhan mah besar. Yesus? Waduh. Ngantuk HP-nya. Ini ya nggak tahu juga, bingung saya. Saya ini gini. Banyak teman-teman saya ini kan teman, ya kan, orang Islam semua, ya kan. Jadi saya sudah akrab betul lah, udah kayak kakak beradik kan. Nah, bagus. Nah, tapi apa namanya itu, kalau saya lihat, sering saya lihat Islam ini kalau masuk tempat ibadah itu nggak sembarangan. Iya. Yang pertama, apa namanya, sebelum masuk masjid itu kan ngambil air wudhu dulu kan. Iya. Nah, terus harus pakaian apa nama itu pantas, betul. Iya. Terus kalau laki-laki sama perempuan, walaupun ibadahnya satu masjid, dikasih jarak kan. Iya. Ditutup apa itu? Spray apa itu? Iya, pembatas. Tabir. Jadi saya sih tertarik lah seperti itu, ya kan. Iya. Nah, jadi ya mungkin beda agama kan, beda ajaran kan. Tapi ya yang saya lihat itu ya kalau untuk Islam itu ya bagus, saya lihat bagus gitu. Tapi kalau Kristen itu umpama di gereja itu ya kadang-kadang itu ya mata ini ya kemana-mana, ada yang seksi-seksi gitu. Iya. Ya kadang-kadang itu kurang fokus kita kan. Itu kan seorang generasi. Nah, jadi ada perbedaan. Aduh. Aku kaget. Tapi disitulah kadang-kadang itu begini, saya sudah jarang masuk gereja itu karena kenapa? Kita kan mau beribadah dengan Yang Maha Kuasa, betul, dengan Tuhan. Betul. Tapi
yang kita pandang ini kebanyakan ini ya yang glowing Guys, mantap. gitu. Saya itu nggak suka yang seperti itu, ya kan. Nah, tapi pernah saya kasih tahu macam mana dikasih batas lah supaya ditutup lah seperti orang Islam kan. Nggak boleh katanya, harus sama-sama. Nanti pendeta ngantuk kalau ditutup. Hah? Pendetanya ngantuk nantinya kalau ditutup, nggak bisa lihat paha. Ya nggak tahu juga, cuman Mana tahu. yang lain-lain sih aman, tapi saya yang agak apa tuh, agak aneh sendiri, risih. Ya, karena ya saya namanya kita laki-laki ya nengok perempuan ya demen, tapi kan kalau setiap hari setiap istilah ini kan kita bosan juga kadang-kadang kan. Iya. Seperti apa ya, kadang-kadang aduh Kayak lihat paha ayam. seperti itu. Apalagi saya ini kalau lihat perempuan itu ya sulit momen ini ngalihkan biji mata. Saya pernah dengar Ustadz dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Mubasir. Ya kan? Jadi terpaksa saya lihat sedikit. itu kan barang itu kan, walaupun kita ndak melakukannya kan, ini kalau saya kan walaupun sering-sering dilihat kan dosa juga gitu. Nanti takutnya nanti ada pikiran yang tidak kita duga-duga kan. Iya. Nah, makanya saya selalu menghindar, jarang ke ke gereja. Ya, Cari aja gereja yang ini, Bang, yang isinya laki semua. Enggak ada, jarang. Banyak itu gereja yang laki semua isinya. Tapi ya biasanya sih ngondek semua isiin dalam. Ya, kalau Kan abang sudah punya modal gondrong. Lebih di situ gabung. apanya? Itunya, Apa itunya? gerejanya. Saya mau jadi pendeta. Iya. Hai, nggak ada ilmu saya, Bang. Jadi hamba Tuhan aja nggak jelas ini. Oh iya. Ya, jadi ya masih ini kelam kabut. Kelam kabut ya. Kenapa nggak sekalian berpikir masuk Islam dulu, baru belajar pelan-pelan dari dalam? Ya itulah masalahnya ya, bingung. Karena mau belajar itu ya susah juga, kadang-kadang kita sudah dewasa ini kan. Enggak, masih banyak waktu kok untuk belajar Islam. Tapi takutnya nanti salah jalan gitu, Pak. Kenapa salah jalan? Cari guru yang betul. Cari guru yang benar. Atau DM saya, nanti kita diskusi di belakang. Sulit cari guru yang benar tuh, Bang. Nanti saya arahkan ke guru yang benar kalau mau. Kebanyakan guru mata duitan. Oh, kalau di tempat kami nggak ada itu. Kalau mau DM saya, nanti saya arahkan ke guru kita untuk belajar. Tak ada biaya. Takutnya nanti duit habis, malu iya, ilmu nggak dapat. Waduh, di Islam itu nggak ada yang kayak gitu itu. Selama mau belajar, belajar yuk. Bahkan kalau abang mau masuk pesantren, saya yang biayai. Masuk pesantren udah tua bangkan ya, Bang. Ketawain orang saya ya. Kan mualaf toh. Memang ada pesantren khusus mualaf. Ya mualaf sih mualaf, tapi kan ini udah mau wafat bahasanya. Ada yang baru-baru waktu saya di Jakarta kemarin usia 60-an kita pesantrenkan. Sampai sekarang masih di mondok. Aku kasihkan dia di dalam belajar. Saya orangnya pemalu. Waduh, kalau ini pondok pesantren tuh, Bang, nggak bisa baca Quran saya. Justru karena itu diajari di dalam gitu. Ini apa namanya? Macam rumah aja saya nggak paham. Buru-buru mau baca Quran.
baca Quran kan hurufnya kan apa macam cacing kepanasan. Kok cacing kepanasan? Belok-belok. Kurang Nama ajar bacanya. juga Anda, Sofyan. Iya. Bingung kita. Iya, intinya tapi- kalau mau belajar Islam lebih dalam lagi bisa DM saya, Bang. Tapi banyak juga sih teman-teman saya ini apa namanya itu bagus sih teman-teman saya tuh. Ya, itu maksudku kalau saya- Abang mau belajar, boleh DM saya. DM nanti kita belajar sama-sama. Ada tim kita kok yang sanggup untuk mengajar Islam dasar kepada teman-teman non-muslim yang mau belajar. Tapi bingung saya bang, Bingungnya? takut berdosa. Berdosanya? Ya menduakan Tuhan. Maksudnya masih mau nyembah Yesus gitu? Iya. Enggak takut, Bang. Takutnya nanti. Masuk Islam tapi tetap nyembah Yesus? Enggak lah. Kalau kita sudah percaya ini sebelah ya yakinin aja kan gitu. Tapi maksud saya begini. Takutnya nanti apa namanya agama bang itu nantinya ini apa nama halusinasi, itu yang kutakutkan. Halusinasi maksudnya gimana itu? Ya hanya menjanjikan ini dan itu tapi nggak ada hasilnya gitu. Walah, makanya dipelajari. Waduh panas sih iki malam-malam nih hujannya tapi panas sih pak. Aduh ini oponya jatuh air. Iki sing tapi kalau orang dicas itu nggak mau nyala ini apa namanya kata orang itu IC-nya rusak. Oh, I see. Jadi sambil dicas. Iya. Aku nih bingung loh Bang Zuma. Tapi kadang-kadang tuh ya ada rasa pengen masuk Islam ada. Tapi itulah masih ada keraguan. Ya makanya Wah, ini belajar aja dulu. Iya, kadang-kadang itu kalau berkawan dengan orang Jawa ini ada lokat bahasa Jawanya. Oh, iya, nggak apa-apa. Abang ini orang mana? Orang Jawa rupanya? Aku orang iki apa namanya Sumatera Selatan, orang Palembang. Oh, Palembang. Orang kita galau. Oh ya, siap. Nanti sering-sering aja naik ke sini bang ya. Waduh aku ini apa super sibuk kerjanya kadang-kadang ngurut kalau ada orang minta tolong kan. Jadi ya iki dang relax aja kadang-kadang tuh iki apa namanya sing kota nggak ada duit mau beli susah iki lo mas. Iya maksudnya nanti kalau ada sempat naik ajak sini atau DM saya nanti saya pertemukan dengan guru saya ini gitu. Gimana mau DM iki ya mangga saya bilang tadi tuh macam rumah aja ora iso. Nah, iki aku nih orang Cili. Dulu lama iki apa namanya di kebun sama orang tua besar di kebun. Jadi apa namanya sekolah niku dulu zaman dulu kan jauh iku. Kalau jalan kaki iku apa namanya dari kebun hutan apa namanya bukit. Bukan kebun iki dari kebun ke kampung iku desa iku jalan kaki 8 jam mas. Zaman dulu. Kalau sekarang iki ora sudah motor bisa masuk. Dulu susah mas waktu orang tua aku masih hidup dulu. Waduh. Mau mangan pun susah, mau apa pun susah. Sekolah iku apa jauh. Jadi sudah gede baru disekolahkan. Jadi ya malu lah udah gede kan. Makanya orang zaman dulu kan banyak orang sekolah mas. Iya. Termasuk aku nggak sekolah jadi ya. Apa lagi mau besar udah besar mau belajar kadang-kadang malu mas malu aku. Makanya belajarnya di belakang layar gitu. Aduh, aku sih orang doyan aku kalau belajar di belakang layar aku pengennya murni aja loh mas. Iya maksudku tuh
di belakang layar itu jangan live seperti ini, mungkin lewat telepon gitu maksudnya. Telepon sopo? Telepon aku. Nomor sampean orang eneng. Ya, nanti kalau misalnya DM aku kasih kan gitu. Aku wong tua ya, perempuan sama laki orang nggak eneng. Korgo jauh kape. Di mana? Korgo jauh kape. Baiknya apa namanya? Mama aku kan kawinnya 3 kali. Jadi apa namanya? Korgo jauh-jauh kape. Jadi mamanya Katolik. Mamanya Katolik. Apaan? Mama Katolik Protestan. Kalau mama saya Islam, kalau bapaknya Kristen. Oh gitu. Gitu. Tapi aku dulu apa namanya ikut bapak. Karena mama dulu meninggal, ikut bapak. Bapak pun orang urus. Digedein apa namanya, digedein pun orang becus. Di kebun mas, jauh. Jalan kaki 8 jam, aduh. Kadang-kadang 3 minggu itu orang makan ubi rebus. Waduh. Sekarang apa namanya ya udah enak tenan lah istilahnya. Dari dibanding zaman dulu itu. Tapi sekarang sih enggak di kebun lagi. Aku di apa namanya di kota. Oh. Oh pergi. Musik. Ada musik. Ada musik. Musik dari mana tuh? Teman-teman dengar nggak ada musik tadi? Kok bisa ada musik masuk? Dari mana musiknya coba? Dari HP-nya dia. Masih ada loh. Hah? Kok bisa? Dari mana ini? Dari mana musiknya? Dari aku. Nggak ada puter musik. Apa itu? Dari mana musiknya? HP siapa? Aku nggak ada. Kok bisa ada musik Bang Handi? Makanya gua naik, heran gua, ada apa ya? Iya itu makanya aku juga heran. Musik dari mana coba? Kayaknya ada hantu belau. Iya makanya. Tapi udah bagus ini, udah aku naik, udah bersih insya Allah. Kenapa bisa kayak gitu ya Bang? Anu kali tadi, itu sisa-sisanya yang tadi itu, rambutnya kan gondrong tuh, ketinggalan sebagian. Makanya aku turunkan langsung. Aku pikir dari HP-nya dia. Kok bisa? Iya makanya aku pikir dia turunin, loh kok masih ada. Nanti coba kita DM abang yang tadi itu ya. Iya. Kasihan sih aku lihatnya. Kasihan. Saya tadi itu membaca arah pikiran, arah argumentasinya, apa kemana arahnya, tujuannya ngobrolnya gitu. Ya lama-lama tangkap sih aku sedikit-sedikit. Kena mental dia, soalnya dia sudah nggak percaya juga, di persimpangan dia tuh anak. Iya, makanya tadi bingung dia tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan kan dah sebelum kita tutup? Ya, penyampaiannya alhamdulillah tim kami API udah sampai kembali di rumah masing-masing melaksanakan tugas dalam hal renovasi masjid yang ada di Kabupaten Cianjur, Desa Kecamatan Ciranjang.
Alhamdulillah material udah dibongkar atapnya, ya menunggu untuk dipasang. Renovasi total bagian atas. Itu sih laporannya Bang Juma. Makasih. Makasih karena Masya Allah. Saya dibawa luar lagi biasa. ya. Baru Siap. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, kita istirahat dulu ya. Ini udah hampir jam 3. Di tempat kita ini udah jam 2 lewat 40 menit. Besok lagi kita lanjut. Ya, boleh ya teman-teman? Ada yang mau nonton bola kan? Iya dong, pasti mau nonton bola dong. Oke. Jadi kita istirahat dulu sejenak. Yang mau sholat-sholat, mau melakukan aktivitas menjelang bola, silakan. Ya intinya kita tutup, kita istirahat. Besok aja lagi kita lanjut siang. Siang kayaknya siang. Karena saya harus ada urusan juga. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, atas semua dukungannya kepada saya, kepada tim kita, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Dan kepada saudara saya non-muslim, ketika ada kata, ada bahasa ya yang berasal dari kebenaran yang saya sampaikan, ya toh, yang saya sampaikan ketika itu membuat hati Anda terguncang atau membuat Anda goyah atau membuat Anda emosi, jengkel, kesal, silakan hadir di komal saya ini besok, lusa dan seterusnya. Kita perbincangkan apa yang membuat Anda kemudian gusar atau apapun ceritanya. Ingat, di komal saya jangan maki-maki, jangan ngamuk, jangan lakukan penistaan, jangan ada tendensi kebencian dan seterusnya. Sebisa mungkin tujuannya hanya mengedukasi agar hubungan antar anak bangsa itu bisa tetap terjaga dengan baik. Toleransi antar anak bangsa harus terjaga dengan baik. Agama hanyalah keyakinan kita masing-masing, tidak membuat kita saling membenci satu sama yang lain. Untuk itu sekali lagi silakan hadir di komal saya supaya kita bisa berdiskusi, mengangkat tema-tema yang ada, meluruskan apa yang menurut Anda keliru dari penyampaian saya, dan saya akan memberikan apa yang saya tahu terkait dengan agama Islam dan juga terkait dengan agama saudara. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Merdeka. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi